kehadirannya. Syederalun masyarakat mulai membadati pelataran Stadion Haji di Murtala untuk menyaksikan kampanye pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pada Sabtu 27 Januari 2024. Antusiasme masyarakat mulai tampak sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat, di mana mereka satu persatu mulai memadati pelataran stadion tempat Anies menyampaikan kampanye politiknya. Rani, salah seorang masyarakat yang menghadiri kampanye, mengatakan bahwa dirinya sudah menanti-nanti kedatangan Anies Baswedan ke Banda Aceh untuk menyampaikan kampanye politiknya. Ia mengatakan dirinya sangat mengagumi sosok Anies Baswedan yang baik dalam hal saat menyampaikan pendapat pada saat debat Capres beberapa pekan lalu maupun sosok kewibawaan beliau. Dijadwalkan Anies Baswedan sendiri tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dirinya akan melaksanakan kampanye terbuka di pelataran Stadion Haji di Murtala mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setelahnya, ia akan bertolak ke Bandara Sultan Iskandar Muda dan langsung bertolak ke Riau pada pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk berkampanye terbuka. Pantauan Serambi News di lokasi, saat ini masyarakat terus memadati pelataran Stadion Haji di Murtala sembari menunggu kedatangan Anies Baswedan. Syederalun calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan orasi tunggalnya dalam kampanye di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies disambut gemuruh salawat dan antusias para pendukung yang telah menunggu sekitar 2 jam di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh sejak pagi. Anies tiba bersama dengan istrinya Ferry Farhati Ganis dan rombongan lainnya. Anies juga didampingi oleh Kapten Tim Pemenangan Daerah pasangan Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar Provinsi Aceh, Tengku Gufran Zainal Abidin MA, Ketua DPW Nasdem Aceh Teku Taufikul Hadi, Ketua DPW PKS Aceh Makhyarudin Yusuf, Ketua DPW PKB Aceh Haji Irmawan, dan para ketua dan pengurus partai pengusung lainnya. Kedatangan Anies Baswedan ke tengah panggung langsung disambut meriah para pendukung yang sudah berpanas-panasan. Anies langsung menyapa semua pendukung dengan berjalan di atas panggung menghampiri pendukung. Memulai orasi politiknya, Anies langsung menyentil kondisi Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan Anies mengatakan Aceh sebagai provinsi kaya raya, tapi kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk itu pada 14 Februari mendatang, Anies mengatakan masyarakat Indonesia khususnya diberi 3 pilihan. Anies mengajak semuanya memilih presiden yang bercita-cita melakukan perubahan. Saat ini, Anies masih terus melakukan orasi. Ia pun memanggil semua partai pengusung dan caleg DPR RI dari Partai PKS, Nasdem, PKB, dan Partai Umat. Syederalun calon presiden nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan atau akrab disapa Abah Anies tiba di pelataran Stadion Haji di Murtala pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies Baswedan itu disambut antusias oleh para pendukung yang sudah setia menunggu sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saat ia pertama kali tiba, masyarakat pendukung yang sudah lama menanti langsung berdesakan mendekati Abah Anies. Mereka tampak begitu antusias saat Anies keluar dari dalam mobil dan menyapa para pendukung. Tidak sedikit dari mereka yang begitu semangat untuk mengabadikan momen tersebut. Bahkan mereka rela berdesak-desakan agar dapat mengambil foto maupun video kedatangan Anies Baswedan. Anies sendiri akan melaksanakan kampanye terbuka di kawasan tersebut hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bismillah. 1, 2, 3. Ucapkan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar. Ucapkan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar, Panglima Santri. Satu dalam imanku.
Republik Indonesia, dan Gus Yusuf Huduri selaku pembina Laskar Santri Jawa Tengah. Dan selanjutnya untuk para santri silakan untuk dapat menempatkan diri di depan panggung setelah grup marching band selesai. Ibu hadirin dan berbahagia, sebelum kita lanjutkan acara kita akan dihel-hel terlebih dahulu. Mohon pada Gus Muhaimin untuk tidak meninggalkan lokasi. Kita akan dihel-hel terlebih dahulu, Gus. Baik, kita yel-yel yang tadi telah kita persiapkan untuk kita persembahkan khusus untuk Gus Muhaimin. Mohon untuk Bapak Ibu yang masih ada di pinggir untuk dapat ke tengah. Ya, Bapak Ibu yang masih di pinggir untuk dapat ke tengah, kita akan yel-yel terlebih dahulu dalam rangka menyambut kehadiran Gus Muhaimin Iskandar dan juga Gus Yusuf Huduri dan serta rombongan yang telah hadir dalam siang hari ini. Baik, Laskar Santri bisa geser, yang tengah silakan diisi. Laskar Santri sing ninggal ke sholat fakot hadamatin, maka sama artinya dia dengan menghancurkan Islam. Kalau sholat menjadi tiangnya agama, maka sholat menjadi tiang kehidupan manusia. Keluarga sampeyan pengen ayam tentrem menapa mboten, Bu? Nek keluargane pengen ayam tentrem, sholate sing tertib 5 waktu, insyaallah keluargane ayam tentrem. Allahumma termasuk Indonesia. Kalau Indonesia kepingin kokoh, kepingin tentrem ayam, kita cari pemimpin sing sholate tertib. Setuju? Kita isi DPR RI di Senayan, DPR yang sholatnya tertib, insya Allah anti korupsi. Allahumma. Kita nyari presiden, wakil presiden sing sholat 5 waktunya tertib. Setuju? Di antara 3 calon presiden,
salate tertib. Ngertos mboten? Siapa calon presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Siapa wakil presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Calon presiden sing Fatihah jangkep sapa? Calon wakil presiden sing iso maca Quran fasih sapa? Dene wis paham kabeh. Ini penting, Pak. Penting. Kalau pemimpin kita sholatnya tertib, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, insya Allah pemimpin kita Indonesia akan diberikan aman karena pemimpinnya akan terjaga dari maksiat dan mungkarat. Allahumma jujur memang kula sing paham ya mung Pak Anies karo Pak Muhaimin. Pak Anies wingine kula sareng teng Trenggalek tekan mriko pas wangsane maghrib teng pesantren kalih Pak Kiai didaulat untuk menjadi imam sholat maghrib. Alhamdulillah Fatihah fasih tur Fatihah yo nganggo bismillah. Cetha bismillah ya Beb. Rono wingi ana sing ngomong Pak Anies ki ora patek bismillah jarine. Ternyata mbasan imami bismillah cetha tekan rampung surate juga fasih. Itu. Ini sudah terbukti. Kalau yang lainnya saya belum terus terang. Kalau dereng nate makmum Pak Prabowo. Yo mungkin luwih fasih mungkin aku urung tau krungu Pak. Pak Ganjar yo ngono aku yo urung tau makmum Pak. Sing wis tau makmum Pak Anies. Apa maning Pak Muhaimin Iskandar pun bola bali. Beliau itu belum lahir saja sudah santri. Beliau itu satu-satunya calon wakil presiden dan presiden yang nasabnya langsung kepada muassis Nahdlatul Ulama. Buyute Mbah Bisri Samsuri. Mula wong-wong NU aja keblingar nek arep golek wakil presiden sing jelas nasab NU ne, sing jelas kesantriannya, maka pilih nomor niki sing penting. Apa sih? Penting. La illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami Laskar Santri Wonosobo mendeklarasikan ada pemilu 2024. Kami Laskar Santri Wonosobo siap mengawal visi misi dan program kerja Haji Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar agar terwujud keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan, yang mau perubahan
perubahan pilih amin. Yang mau perubahan, yang mau perubahan, yang mau perubahan pilih amin. Amin. Menang, menang, menang. Amin. Baik, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, aja dilanjutkan dengan orasi politik dari Gus Muhyiddin. Petani Indonesia selama 10 tahun terakhir ini kesulitan pupuk, hasil produksinya juga tidak terjual dengan harga yang sesuai, betul? Saya berkesimpulan pemerintah mengabaikan dan membiarkan nasib petani, betul? Lebih parah lagi, program pemerintah di dalam menyediakan pangan nasional niku mboten nglibatno petani. Wonten program namine lumbung pangan atau bahasa Inggrisnya food estate, ngentekno duit puluhan bahkan ratusan triliun digarap oleh perusahaan tidak melibatkan petani dan gagal. Hutane wis ditebang, digarap, ditanduri yang namanya singkong, gak bisa tumbuh, alame rusak, duit triliunan hilang. Kualat poro petani. Insya Allah amin menang. Program gak jelas ini kita hentikan dan uangnya kita siapkan untuk beli pupuk buat rakyat kita. Setuju? Sampean dibujui ya seneng ae. Puluhan triliun bahkan ratusan triliun amin menang, langsung anggarannya digunakan untuk membantu petani. Dan insya Allah kalau petani bisa produksinya baik, maka pangan nasional akan terpenuhi. Amin. Kalau pangan nasional terpenuhi, tidak perlu lagi mengandalkan impor pangan. Setuju? Ini yang disebut perubahan. Kersa mboten perubahan nasib. Kok gelem ae dibujuki rek bolak-balik. Nggih napa nggih? Alhamdulillah, kula remen sangat saged sowan panjenengan sedaya, terutama ibu-ibu ingkang wah luar biasa. Katanya saya dengar gowo panganan dewe, saling berbagi, ada yang iuran begono, ada iuran minuman, ada yang nyewangi iuran panggung. Ya Allah luar biasa, jazakumullah ahsanal jaza. Moga-moga Allah memberikan imbalan pahala yang lebih besar lagi. Dan saya bersaksi dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, semua ikhtiar kita dalam rangka bersatu dengan seluruh kekuatan saudara-saudara kita di berbagai tempat, insya Allah menjadi energi perubahan nasib 270 juta rakyat Indonesia. Amin. Dados sedekah panjenengan kangge konsumsi, sedekah panjenengan kangge panggung, sedekah panjenengan kangge seluruh kehadiran di sini, termasuk yang keringetan panasan ninggalno rumah, ninggalno kegiatan, kumpul di sini, kita abdikan untuk negeri kita supaya berubah menjadi adil dan makmur. Amin. Boten sia-sia, kelak suatu hari kalau Indonesia berubah menjadi lebih baik, kita bisa menyatakan kami termasuk yang ikut andil dalam mewujudkan perubahan bangsa menjadi adil dan makmur. Amin. Kula sakjane pun dangu gatel delok keadaan ini ora berubah-berubah. Bagi sembako nek menjelang pemilu tok. Betul apa betul? Mau Gus Yusuf nyampeaken bantuan sosial itu bukan uang pribadi,
bantuan sosial itu uang rakyat yang memang kewajibannya harus disalurkan kepada rakyat semuanya. Kemarin ada salah satu calon masang gambarnya di bansos. Saya nyatakan, kamu menumpang rakyat untuk pemilu, berarti kamu tidak punya etika dan akhlak untuk masa depan bangsa kita. Oleh karena itu, saya yakin Wonosobo imane kuat kabeh. Amin. Wonosobo santrine menang mutlak. Amin. Wonosobo kekuatan NU-nya solid. Wonosobo habaib dan kiai-kiainya solid. Tadi Habib Thohir cerita, Gus, saya itu dirayu sebelah sono, mau dikasih ini, dikasih itu. Saya alhamdulillah luwe apik dodol sarung, tapi tidak menanggung hutang yang akan membebani masa depan bangsa kita. Mugi-mugi ulama-ulama, habaib-habaib, kiai-kiai, asatidat yang istiqomah diberi umur panjang dan sehat walafiat, diberi kekuatan. Hasil dari yang nggak jelas berarti nanti kalau memimpin harus nanggung beban ngikuti perintah yang nyumbang. Betul apa betul? Alhamdulillah. Amin. Anies Muhaimin niat tulus ikhlas dengan sungguh-sungguh atas perintah kiai-kiai, atas hasil istikharah kiai-kiai, atas perintah PKB, atas dukungan partai-partai Nasdem, PKS dan yang lain. Bismillah, noto negoro kanggo kemuliaan warga rakyat bangsa Indonesia. Amin. Insya Allah perubahan ini akan datang bukan karena didikte oleh siapapun, karena memang harapan dan kemauan seluruh rakyat Indonesia. Pulau sampun keliling, saking Aceh, Sumatera, Jawa pada dasarnya semua sudah, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua, semua punya gairah mendukung perubahan. Karena apa? Karena nasib harus dirubah oleh pemerintah yang akan datang. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan melanjutkan kampanye akbar di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Nat, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Setibanya di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Anies disambut oleh parpol pendukung yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan partai lokal lainnya. Bersama sang istri Ferry Farhati, Anies mendapat kalungan bunga dari Kapten Tim Kampanye Daerah, TKD, Aceh TGK Gufran Zainal Abidin, diiringi alunan musik tradisional Aceh, Serune Kale. Proses penyambutan dilanjutkan dengan upacara adat pesijuk, tepung tawar, sebagai penanda ucapan selamat datang dengan harapan mendapat berkah dan kesejukan. Berbagai simpul relawan, simpatisan, dan pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, juga turut menyambut Anies. Salah seorang relawan, Abdullah, menyatakan antusiasme masyarakat Aceh pada sosok Anies Baswedan luar biasa. Menurutnya, figur Anies memiliki magnet yang kuat bagi warga Aceh, khususnya dengan gerakan perubahan yang terus digelorakannya. Daya tarik Anies bagi masyarakat Aceh luar biasa. Warga Aceh dari kota sampai pelosok sangat antusias dengan Anies, kata Abdullah. Anies dijadwalkan akan menghadiri kampanye di Stadion di Murtala dan menemui para pendukung yang tengah menantikan kehadirannya. Syederalun masyarakat mulai membadati pelataran Stadion Haji di Murtala untuk menyaksikan kampanye pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pada Sabtu 27 Januari 2024. Antusiasme masyarakat mulai tampak sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat, di mana mereka satu persatu mulai memadati pelataran stadion tempat Anies menyampaikan kampanye politiknya. Rani, salah seorang masyarakat yang menghadiri kampanye, mengatakan bahwa dirinya sudah menanti-nanti kedatangan Anies Baswedan ke Banda Aceh untuk menyampaikan kampanye politiknya.
Ia mengatakan dirinya sangat mengagumi sosok Anies Baswedan yang baik dalam hal saat menyampaikan pendapat pada saat debat Capres beberapa pekan lalu maupun sosok kewibawaan beliau. Dijadwalkan Anies Baswedan sendiri tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dirinya akan melaksanakan kampanye terbuka di pelataran Stadion Haji di Murtala mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setelahnya, ia akan bertolak ke Bandara Sultan Iskandar Muda dan langsung bertolak ke Riau pada pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk berkampanye terbuka. Pantauan Serambi News di lokasi, saat ini masyarakat terus memadati pelataran Stadion Haji di Murtala sembari menunggu kedatangan Anies Baswedan. Syederalun calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan orasi tunggalnya dalam kampanye di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies disambut gemuruh salawat dan antusias para pendukung yang telah menunggu sekitar 2 jam di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh sejak pagi. Anies tiba bersama dengan istrinya Ferry Farhati Ganis dan rombongan lainnya. Anies juga didampingi oleh Kapten Tim Pemenangan Daerah pasangan Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar Provinsi Aceh, Tengku Gufran Zainal Abidin MA, Ketua DPW Nasdem Aceh Teku Taufikul Hadi, Ketua DPW PKS Aceh Makhyarudin Yusuf, Ketua DPW PKB Aceh Haji Irmawan, dan para ketua dan pengurus partai pengusung lainnya. Kedatangan Anies Baswedan ke tengah panggung langsung disambut meriah para pendukung yang sudah berpanas-panasan. Anies langsung menyapa semua pendukung dengan berjalan di atas panggung menghampiri pendukung. Memulai orasi politiknya, Anies langsung menyentil kondisi Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan Anies mengatakan Aceh sebagai provinsi kaya raya, tapi kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk itu pada 14 Februari mendatang, Anies mengatakan masyarakat Indonesia khususnya diberi 3 pilihan. Anies mengajak semuanya memilih presiden yang bercita-cita melakukan perubahan. Saat ini, Anies masih terus melakukan orasi. Ia pun memanggil semua partai pengusung dan caleg DPR RI dari Partai PKS, Nasdem, PKB, dan Partai Umat. Syederalun calon presiden nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan atau akrab disapa Abah Anies tiba di pelataran Stadion Haji di Murtala pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies Baswedan itu disambut antusias oleh para pendukung yang sudah setia menunggu sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saat ia pertama kali tiba, masyarakat pendukung yang sudah lama menanti langsung berdesakan mendekati Abah Anies. Mereka tampak begitu antusias saat Anies keluar dari dalam mobil dan menyapa para pendukung. Tidak sedikit dari mereka yang begitu semangat untuk mengabadikan momen tersebut. Bahkan mereka rela berdesak-desakan agar dapat mengambil foto maupun video kedatangan Anies Baswedan. Anies sendiri akan melaksanakan kampanye terbuka di kawasan tersebut hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Yuk, bismillah. 1, 2, 3. Ucapan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar. Ucapan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar, Panglima Santri. Satu dalam imanku. Gus Muhaimin Iskandar Panglima Santri sekaligus calon wakil presiden Republik Indonesia, dan Gus Yusuf Huduri selaku pembina Laskar Santri Jawa Tengah.
siapkan dulu di depan panggung setelah grup marching band selesai. Ibu-ibu hadirin dan berbahagia, sebelum kita lanjutkan acara, kita akan yel-yel terlebih dahulu. Mohon pada Gus Muhaimin untuk tidak meninggalkan lokasi. Kita akan yel-yel terlebih dahulu, Gus. Baik, kita yel-yel yang tadi telah kita persiapkan untuk kita persembahkan khusus untuk Gus Muhaimin. Mohon untuk Bapak Ibu yang masih ada di pinggir untuk dapat ke tengah. Ya, Bapak Ibu yang masih di pinggir untuk dapat ke tengah, kita akan yel-yel terlebih dahulu dalam rangka menyambut kehadiran Gus Muhaimin Iskandar dan juga Gus Yusuf Buduri dan serta rombongan yang telah hadir dalam siang hari ini. Baik, Laskar Santri bisa geser, yang pengen silakan diisi. Laskar Santri sing ninggalke salat fakot hadamatin, maka sama artinya dia dengan menghancurkan Islam. Kalau sholat menjadi tiangnya agama, maka sholat menjadi tiang kehidupan manusia. Keluarga sampeyan pengen ayam tentrem napa mboten, Bu? Nek keluargane pengen ayam tentrem, sholate sing tertib 5 waktu, insyaallah keluargane ayam tentrem. Allahumma termasuk Indonesia. Kalau Indonesia kepingin kokoh, kepingin tentrem ayam, kita cari pemimpin sing sholate tertib. Setuju? Kita isi DPR RI di Senayan, DPR yang sholatnya tertib, insya Allah anti korupsi. Allahumma. Kita nyari presiden, wakil presiden sing sholat 5 waktunya tertib. Setuju? Di antara 3 calon presiden sing sholate tertib, ngertos badan? Siapa calon presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Siapa wakil presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Calon presiden sing fatihai jangkep sapa? Calon wakil presiden sing iso maca Quran fasih sapa?
wis paham kabeh. Ini penting, Pak. Penting. Kalau pemimpin kita sholatnya tertib, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Insya Allah pemimpin kita Indonesia akan diberikan aman karena pemimpinnya akan terjaga dari maksiat dan mungkarat. Allahumma jujur memang kula sing paham ya mung Pak Anies karo Pak Muhaimin. Pak Anies wingine kula sareng teng Trenggalek tekan mriko pas wangsane maghrib teng pesantren kalih Pak Kiai didaulat untuk menjadi imam sholat maghrib. Alhamdulillah Fatihai fasih tur Fatihai yang nganggo bismillah. Cetha bismillah Beb. Rono wingi ana sing ngomong Pak Anies ki ora patek bismillah jarine. Ternyata mbasan imami bismillah cetha tekan rampung surate juga fasih. Itu. Ini sudah terbukti. Kalau yang lainnya saya belum terserang. Kalau dereng nate makmum Pak Prabowo. Yo mungkin luwih fasih mungkin aku urung tahu krungu Pak. Pak Ganjar yo ngono aku yo urung tahu makmum Pak. Sing wis tahu makmum Pak Anies. Apa maning Pak Muhaimin Iskandar pun bola bali. Beliau itu belum lahir saja sudah santri. Beliau itu satu-satunya calon wakil presiden dan presiden yang nasabnya langsung kepada muassis Nahdlatul Ulama. Buyute Mbah Bisri Samsuri. Mula wong-wong NU aja keblingar nek arep golek wakil presiden sing jelas nasab NU ne, sing jelas kesantriannya, maka pilih nomor niki sing penting. Apa sih? Penting. La illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami Laskar Santri Wonosobo mendeklarasikan ada pemilu 2024. Kami Laskar Santri Wonosobo siap mengawal visi misi dan program kerja Haji Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar agar terwujud keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan, yang mau perubahan, yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan, yang mau perubahan, yang mau perubahan pilih amin. Amin. Menang, menang, menang. Amin. Baik, terima kasih.
Hadirin yang berbahagia, aja dilanjutkan dengan orasi politik dari Gus. Petani Indonesia selama 10 tahun terakhir ini kesulitan pupuk, hasil produksinya juga tidak terjual dengan harga yang sesuai, betul? Saya berkesimpulan pemerintah mengabaikan dan membiarkan nasib petani, betul? Lebih parah lagi, program pemerintah di dalam menyediakan pangan nasional niku mboten nglibatno petani. Wonten program namine lumbung pangan atau bahasa Inggrisnya food estate, ngentekno duit puluhan bahkan ratusan triliun digarap oleh perusahaan, tidak melibatkan petani dan gagal. Hutane wis ditebang, digarap, ditanduri yang namanya singkong, gak bisa tumbuh, alame rusak, duit triliunan hilang. Kualat poro petani. Insya Allah amin menang. Program gak jelas ini kita hentikan dan uangnya kita siapkan untuk beli pupuk buat rakyat kita. Setuju? Sampean dibujuki ya seneng ae. Puluhan triliun bahkan ratusan triliun, amin menang, langsung anggarannya digunakan untuk membantu petani. Dan insya Allah kalau petani bisa produksinya baik, maka pangan nasional akan terpenuhi. Amin. Kalau pangan nasional terpenuhi, tidak perlu lagi mengandalkan impor pangan. Setuju? Ini yang disebut perubahan. Kersa mboten perubahan nasib? Kok gelem ae dibujuki rek bolak-balik. Nggih napa nggih? Alhamdulillah, kula remen sangat saged sowan panjenengan sedaya, terutama ibu-ibu ingkang wah luar biasa. Katanya saya dengar nggawa panganan dewe, saling berbagi, ada yang iuran begono, ada iuran minuman, ada yang nyewangi iuran panggung. Ya Allah, luar biasa, jazakumullah ahsanal jaza. Moga-moga Allah memberikan imbalan pahala yang lebih besar lagi. Dan saya bersaksi dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, semua ikhtiar kita dalam rangka bersatu dengan seluruh kekuatan saudara-saudara kita di berbagai tempat, insya Allah menjadi energi perubahan nasib 270 juta rakyat Indonesia. Amin. Dados sedekah panjenengan kangge konsumsi, sedekah panjenengan kangge panggung, sedekah panjenengan kangge seluruh kehadiran di sini, termasuk yang keringetan panasan ninggalno rumah, ninggalno kegiatan, kumpul di sini, kita abdikan untuk negeri kita supaya berubah menjadi adil dan makmur. Amin. Boten sia-sia, kelak suatu hari kalau Indonesia berubah menjadi lebih baik, kita bisa menyatakan kami termasuk yang ikut andil dalam mewujudkan perubahan bangsa menjadi adil dan makmur. Amin. Kula sakjane pun dangu gatel delok keadaan ini ora berubah-berubah. Bagi sembako nek menjelang pemilu tok. Betul apa betul? Mau Gus Yusuf nyampe akan bantuan sosial itu bukan
bukan uang pribadi. Bantuan sosial itu uang rakyat yang memang kewajibannya harus disalurkan kepada rakyat semuanya. Kemarin ada salah satu calon masang gambarnya di bansos. Saya nyatakan, kamu menumpang rakyat untuk pemilu, berarti kamu tidak punya etika dan akhlak untuk masa depan bangsa kita. Oleh karena itu, saya yakin Wonosobo imane kuat kabeh. Amin. Wonosobo santrine menang mutlak. Amin. Wonosobo kekuatan NU-nya solid. Wonosobo habaib dan kiai-kiainya solid. Tadi Habib Thohir cerita, Gus, saya itu dirayu sebelah sono, mau dikasih ini, dikasih itu. Saya alhamdulillah luwe apik dodol sarung, tapi tidak menanggung hutang yang akan membebani masa depan bangsa kita. Mugi-mugi ulama-ulama, habaib-habaib, kiai-kiai, asatidat yang istiqomah diberi umur panjang dan sehat walafiat, diberi kekuatan. Hasil dari yang nggak jelas berarti nanti kalau memimpin harus nanggung beban ngikuti perintah yang nyumbang. Betul apa betul? Alhamdulillah. Amin. Anies Muhaimin niat tulus ikhlas dengan sungguh-sungguh atas perintah kiai-kiai, atas hasil istikharah kiai-kiai, atas perintah PKB, atas dukungan partai-partai Nasdem, PKS dan yang lain. Bismillah, noto negoro kanggo kemuliaan warga rakyat bangsa Indonesia. Amin. Insya Allah perubahan ini akan datang bukan karena didikte oleh siapapun, karena memang harapan dan kemauan seluruh rakyat Indonesia. Pulau sampun keliling, saking Aceh, Sumatera, Jawa pada dasarnya semua sudah, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua, semua punya gairah mendukung perubahan. Karena apa? Karena nasib harus dirubah oleh pemerintah yang akan datang. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan melanjutkan kampanye akbar di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Nat, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Setibanya di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Anies disambut oleh parpol pendukung yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan partai lokal lainnya. Bersama sang istri Ferry Farhati, Anies mendapat kalungan bunga dari Kapten Tim Kampanye Daerah, TKD, Aceh TGK Gufran Zainal Abidin, diiringi alunan musik tradisional Aceh, Serune Kale. Proses penyambutan dilanjutkan dengan upacara adat pesijuk, tepung tawar, sebagai penanda ucapan selamat datang dengan harapan mendapat berkah dan kesejukan. Berbagai simpul relawan, simpatisan, dan pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, juga turut menyambut Anies. Salah seorang relawan, Abdullah, menyatakan antusiasme masyarakat Aceh pada sosok Anies Baswedan luar biasa. Menurutnya, figur Anies memiliki magnet yang kuat bagi warga Aceh, khususnya dengan gerakan perubahan yang terus digelorakannya. Daya tarik Anies bagi masyarakat Aceh luar biasa. Warga Aceh dari kota sampai pelosok sangat antusias dengan Anies, kata Abdullah. Anies dijadwalkan akan menghadiri kampanye di Stadion di Murtala dan menemui para pendukung yang tengah menantikan kehadirannya. Syederalun masyarakat mulai membadati pelataran Stadion Haji di Murtala untuk menyaksikan kampanye pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pada Sabtu 27 Januari 2024. Antusiasme masyarakat mulai tampak sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat, di mana mereka satu persatu mulai memadati pelataran stadion tempat Anies menyampaikan kampanye politiknya. Rani, salah seorang masyarakat yang menghadiri kampanye, mengatakan bahwa dirinya sudah menanti-nanti kedatangan Anies Baswedan ke Banda Aceh untuk menyampaikan kampanye politiknya.
Ia mengatakan dirinya sangat mengagumi sosok Anies Baswedan yang baik dalam hal saat menyampaikan pendapat pada saat debat Capres beberapa pekan lalu maupun sosok kewibawaan beliau. Dijadwalkan Anies Baswedan sendiri tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dirinya akan melaksanakan kampanye terbuka di pelataran Stadion Haji di Murtala mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setelahnya, ia akan bertolak ke Bandara Sultan Iskandar Muda dan langsung bertolak ke Riau pada pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk berkampanye terbuka. Pantauan Serambi News di lokasi, saat ini masyarakat terus memadati pelataran Stadion Haji di Murtala sembari menunggu kedatangan Anies Baswedan. Syederlun calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan orasi tunggalnya dalam kampanye di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies disambut gemuruh salawat dan antusias para pendukung yang telah menunggu sekitar 2 jam di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh sejak pagi. Anies tiba bersama dengan istrinya Ferry Farhati Ganis dan rombongan lainnya. Anies juga didampingi oleh Kapten Tim Pemenangan Daerah pasangan Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar Provinsi Aceh, Tengku Gufran Zainal Abidin MA, Ketua DPW Nasdem Aceh Teku Taufikul Hadi, Ketua DPW PKS Aceh Makhyarudin Yusuf, Ketua DPW PKB Aceh Haji Irmawan, dan para ketua dan pengurus partai pengusung lainnya. Kedatangan Anies Baswedan ke tengah panggung langsung disambut meriah para pendukung yang sudah berpanas-panasan. Anies langsung menyapa semua pendukung dengan berjalan di atas panggung menghampiri pendukung. Memulai orasi politiknya, Anies langsung menyentil kondisi Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan Anies mengatakan Aceh sebagai provinsi kaya raya, tapi kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk itu pada 14 Februari mendatang, Anies mengatakan masyarakat Indonesia khususnya diberi 3 pilihan. Anies mengajak semuanya memilih presiden yang bercita-cita melakukan perubahan. Saat ini, Anies masih terus melakukan orasi. Ia pun memanggil semua partai pengusung dan caleg DPR RI dari Partai PKS, Nasdem, PKB, dan Partai Umat. Syederlun calon presiden nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan atau akrab disapa Abah Anies tiba di pelataran Stadion Haji di Murtala pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies Baswedan itu disambut antusias oleh para pendukung yang sudah setia menunggu sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saat ia pertama kali tiba, masyarakat pendukung yang sudah lama menanti langsung berdesakan mendekati Abah Anies. Mereka tampak begitu antusias saat Anies keluar dari dalam mobil dan menyapa para pendukung. Tidak sedikit dari mereka yang begitu semangat untuk mengabadikan momen tersebut. Bahkan mereka rela berdesak-desakan agar dapat mengambil foto maupun video kedatangan Anies Baswedan. Anies sendiri akan melaksanakan kampanye terbuka di kawasan tersebut hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Yuk, bismillah. 1, 2, 3. Ucapkan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar. Ucapkan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar, Panglima Santri. Satu dalam imanku. Gus Muhaimin Iskandar Panglima Santri sekaligus calon wakil presiden Republik Indonesia, dan Gus Yusuf Hurduri selaku pembina Laskar Santri Jawa Barat.
untuk dapat menempatkan diri di depan panggung setelah grup marching band selesai. Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan acara, kita akan yel-yel terlebih dahulu. Mohon pada Gus Muhaimin untuk tidak meninggalkan lokasi. Kita akan yel-yel terlebih dahulu, Gus. Baik, kita yel-yel yang tadi telah kita persiapkan untuk kita persembahkan khusus untuk Gus Muhaimin. Mohon untuk Bapak Ibu yang masih ada di pinggir untuk dapat ke tengah. Ya, Bapak Ibu yang masih di pinggir untuk dapat ke tengah, kita akan yel-yel terlebih dahulu dalam rangka menyambut kehadiran Gus Muhaimin Iskandar dan juga Gus Yusuf Buduri dan serta rombongan yang telah hadir dalam siang hari ini. Baik, Laskar Santri bisa geser, yang pengen silakan diisi. Laskar Santri sing ninggalke salat fakot hadamatin, maka sama artinya dia dengan menghancurkan Islam. Kalau sholat menjadi tiangnya agama, maka sholat menjadi tiang kehidupan manusia. Keluarga sampeyan pengen ayam tentrem menapa mboten, Bu? Nek keluargane pengen ayam tentrem, sholate sing tertib 5 waktu, insyaallah keluargane ayam tentrem. Allahumma termasuk Indonesia. Kalau Indonesia kepingin kokoh, kepingin tentrem ayam, kita cari pemimpin sing sholate tertib. Setuju? Kita isi DPR RI di Senayan, DPR yang sholatnya tertib, insya Allah anti korupsi. Allahumma. Kita nyari presiden, wakil presiden sing sholat 5 waktunya tertib. Setuju? Di antara 3 calon presiden sing sholate tertib, ngertos mboten? Siapa calon presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Siapa wakil presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Calon presiden sing Fatihah jangkep sapa? Calon wakil presiden sing iso maca Quran. Ini penting,
Pak, penting. Kalau pemimpin kita sholatnya tertib, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, insya Allah pemimpin kita Indonesia akan diberikan aman karena pemimpinnya akan terjaga dari maksiat dan mungkarat. Allahumma amin. Jujur memang kula sing paham ya mung Pak Anies karo Pak Muhaimin. Pak Anies wingine kula sareng teng Trenggalek tekan mriko pas wangsane maghrib teng pesantren kalih Pak Kiai didaulat untuk menjadi imam sholat maghrib. Alhamdulillah Fatihai fasih tur Fatihai yo nganggo bismillah. Cetha bismillah Beb. Rono wingi ana sing ngomong Pak Anies ki ora patek bismillah jarine. Ternyata mbasan imami bismillah cetha tekan rampung surate juga fasih. Itu. Ini sudah terbukti. Kalau yang lainnya saya belum terus terang. Kalau dereng nate makmum Pak Prabowo. Yo mungkin luwih fasih mungkin aku ning urung tau krungu Pak. Pak Ganjar yo ngono aku yo urung tau makmum Pak. Sing wis tau makmum Pak Anies. Apa maning Pak Muhaimin Iskandar pun bola bali. Beliau itu belum lahir saja sudah santri. Beliau itu satu-satunya calon wakil presiden dan presiden yang nasabnya langsung kepada muassis Nahdlatul Ulama. Buyute Mbah Bisri Samsuri. Mula wong-wong NU aja keblingar nek arep golek wakil presiden sing jelas nasab NU-ne, sing jelas kesantriannya, maka pilih nomor niki sing penting. Apa sih? Penting. La illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami Laskar Santri Wonosobo mendeklarasikan ada pemilu 2024. Kami Laskar Santri Wonosobo siap mengawal visi misi dan program kerja Haji Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar agar terwujud keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan, yang mau perubahan, yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan, yang mau perubahan, yang mau perubahan pilih amin. Amin. Menang, menang, menang. Amin. Baik, terima kasih.
Hadirin yang berbahagia, aja dilanjutkan dengan orasi politik dari Gus Mus. Petani Indonesia selama 10 tahun terakhir ini kesulitan pupuk, hasil produksinya juga tidak terjual dengan harga yang sesuai, betul? Saya berkesimpulan pemerintah mengabaikan dan membiarkan nasib petani, betul? Lebih parah lagi, program pemerintah di dalam menyediakan pangan nasional niku mboten nglibatno petani. Wonten program namine lumbung pangan atau bahasa Inggrisnya food estate, ngentekno duit puluhan bahkan ratusan triliun digarap oleh perusahaan tidak melibatkan petani dan gagal. Hutannya wis ditebang, digarap, ditanduri yang namanya singkong, gak bisa tumbuh, alamnya rusak, duit triliunan hilang. Kualat poro petani. Insya Allah, amin menang. Program gak jelas ini kita hentikan dan uangnya kita siapkan untuk beli pupuk buat rakyat kita. Setuju? Sampean dibujuki ya seneng ae. Puluhan triliun bahkan ratusan triliun, amin menang, langsung anggarannya digunakan untuk membantu petani. Dan insya Allah kalau petani bisa produksinya baik, maka pangan nasional akan terpenuhi. Amin. Kalau pangan nasional terpenuhi, tidak perlu lagi mengandalkan impor pangan. Setuju? Ini yang disebut perubahan. Kersa mboten perubahan nasib. Kok gelem ae dibujuki rek bolak-balik. Nggih napa nggih? Alhamdulillah, kula remen sangat saged sowan panjenengan sedaya, terutama ibu-ibu ingkang wah luar biasa. Katanya saya dengar gowo panganan dewe, saling berbagi, ada yang iuran begono, ada iuran minuman, ada yang nyewangi iuran panggung. Ya Allah, luar biasa, jazakumullah ahsanal jaza. Moga-moga Allah memberikan imbalan pahala yang lebih besar lagi. Dan saya bersaksi dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, semua ikhtiar kita dalam rangka bersatu dengan seluruh kekuatan saudara-saudara kita di berbagai tempat, insya Allah menjadi energi perubahan nasib 270 juta rakyat Indonesia. Amin. Dados sedekah panjenengan kangge konsumsi, sedekah panjenengan kangge panggung, sedekah panjenengan kangge seluruh kehadiran di sini, termasuk yang keringetan panasen ninggalno rumah, ninggalno kegiatan kumpul di sini, kita abdikan untuk negeri kita supaya berubah menjadi adil dan makmur. Amin. Boten sia-sia, kelak suatu hari kalau Indonesia berubah menjadi lebih baik, kita bisa menyatakan kami termasuk yang ikut andil dalam mewujudkan perubahan bangsa menjadi adil dan makmur. Amin. Kula sakjane pun dangu gatel delok keadaan ini ora berubah-berubah. Bagi sembako nek menjelang pemilu tok. Betul apa betul? Mau Gus Yusuf nyampeaken bantuan sosial itu bukan
bukan uang pribadi. Bantuan sosial itu uang rakyat yang memang kewajibannya harus disalurkan kepada rakyat semuanya. Kemarin ada salah satu calon masang gambarnya di bansos. Saya nyatakan, kamu menumpang rakyat untuk pemilu, berarti kamu tidak punya etika dan akhlak untuk masa depan bangsa kita. Oleh karena itu, saya yakin Wonosobo imane kuat kabeh. Amin. Wonosobo santrine menang mutlak. Amin. Wonosobo kekuatan NU-nya solid. Wonosobo habaib dan kiai-kiainya solid. Tadi Habib Thohir cerita, Gus, saya itu dirayu sebelah sono, mau dikasih ini, dikasih itu. Saya alhamdulillah luwe apik dodol sarung, tapi tidak menanggung hutang yang akan membebani masa depan bangsa kita. Mugi-mugi ulama-ulama, habaib-habaib, kiai-kiai, asatid-asatidat yang istiqomah diberi umur panjang dan sehat walafiat, diberi kekuatan. Hasil dari yang nggak jelas berarti nanti kalau memimpin harus nanggung beban ngikuti perintah yang nyumbang. Betul apa betul? Alhamdulillah. Amin. Anies Muhaimin niat tulus ikhlas dengan sungguh-sungguh atas perintah kiai-kiai, atas hasil istikharah kiai-kiai, atas perintah PKB, atas dukungan partai-partai Nasdem, PKS dan yang lain. Bismillah, noto negara kanggo kemuliaan warga rakyat bangsa Indonesia. Amin. Insya Allah perubahan ini akan datang bukan karena didikte oleh siapapun, karena memang harapan dan kemauan seluruh rakyat Indonesia. Pulau sampun keliling, saking Aceh, Sumatera, Jawa pada dasarnya semua sudah, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua, semua punya gairah mendukung perubahan. Karena apa? Karena nasib harus dirubah oleh pemerintah yang akan datang. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan melanjutkan kampanye akbar di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Nat, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Setibanya di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Anies disambut oleh parpol pendukung yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan partai lokal lainnya. Bersama sang istri Ferry Farhati, Anies mendapat kalungan bunga dari Kapten Tim Kampanye Daerah, TKD, Aceh TGK Gufran Zainal Abidin, diiringi alunan musik tradisional Aceh, Serune Kale. Proses penyambutan dilanjutkan dengan upacara adat pesijuk, tepung tawar, sebagai penanda ucapan selamat datang dengan harapan mendapat berkah dan kesejukan. Berbagai simpul relawan, simpatisan, dan pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, juga turut menyambut Anies. Salah seorang relawan, Abdullah, menyatakan antusiasme masyarakat Aceh pada sosok Anies Baswedan luar biasa. Menurutnya, figur Anies memiliki magnet yang kuat bagi warga Aceh, khususnya dengan gerakan perubahan yang terus digelorakannya. Daya tarik Anies bagi masyarakat Aceh luar biasa. Warga Aceh dari kota sampai pelosok sangat antusias dengan Anies, kata Abdullah. Anies dijadwalkan akan menghadiri kampanye di Stadion di Murtala dan menemui para pendukung yang tengah menantikan kehadirannya. Syederalun masyarakat mulai membadati pelataran Stadion Haji di Murtala untuk menyaksikan kampanye pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pada Sabtu 27 Januari 2024. Antusiasme masyarakat mulai tampak sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat, di mana mereka satu persatu mulai memadati pelataran stadion tempat Anies menyampaikan kampanye politiknya. Rani, salah seorang masyarakat yang menghadiri kampanye, mengatakan bahwa dirinya sudah menanti-nanti kedatangan Anies Baswedan ke Banda Aceh untuk menyampaikan kampanye politiknya.
Ia mengatakan dirinya sangat mengagumi sosok Anies Baswedan yang baik dalam hal saat menyampaikan pendapat pada saat debat Capres beberapa pekan lalu maupun sosok kewibawaan beliau. Dijadwalkan Anies Baswedan sendiri tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dirinya akan melaksanakan kampanye terbuka di pelataran Stadion Haji di Murtala mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setelahnya, ia akan bertolak ke Bandara Sultan Iskandar Muda dan langsung bertolak ke Riau pada pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk berkampanye terbuka. Pantauan Serambi News di lokasi, saat ini masyarakat terus memadati pelataran Stadion Haji di Murtala sembari menunggu kedatangan Anies Baswedan. Syederulun calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan orasi tunggalnya dalam kampanye di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies disambut gemuruh salawat dan antusias para pendukung yang telah menunggu sekitar 2 jam di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh sejak pagi. Anies tiba bersama dengan istrinya Ferry Farhati Ganis dan rombongan lainnya. Anies juga didampingi oleh Kapten Tim Pemenangan Daerah pasangan Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar Provinsi Aceh, Tengku Gufran Zainal Abidin MA, Ketua DPW Nasdem Aceh Teku Taufikul Hadi, Ketua DPW PKS Aceh Makhyarudin Yusuf, Ketua DPW PKB Aceh Haji Irmawan, dan para ketua dan pengurus partai pengusung lainnya. Kedatangan Anies Baswedan ke tengah panggung langsung disambut meriah para pendukung yang sudah berpanas-panasan. Anies langsung menyapa semua pendukung dengan berjalan di atas panggung menghampiri pendukung. Memulai orasi politiknya, Anies langsung menyentil kondisi Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan Anies mengatakan Aceh sebagai provinsi kaya raya, tapi kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk itu pada 14 Februari mendatang, Anies mengatakan masyarakat Indonesia khususnya diberi 3 pilihan. Anies mengajak semuanya memilih presiden yang bercita-cita melakukan perubahan. Saat ini, Anies masih terus melakukan orasi. Ia pun memanggil semua partai pengusung dan caleg DPR RI dari Partai PKS, Nasdem, PKB, dan Partai Umat. Syederulun calon presiden nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan atau akrab disapa Abah Anies tiba di pelataran Stadion Haji di Murtala pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies Baswedan itu disambut antusias oleh para pendukung yang sudah setia menunggu sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saat ia pertama kali tiba, masyarakat pendukung yang sudah lama menanti langsung berdesakan mendekati Abah Anies. Mereka tampak begitu antusias saat Anies keluar dari dalam mobil dan menyapa para pendukung. Tidak sedikit dari mereka yang begitu semangat untuk mengabadikan momen tersebut. Bahkan mereka rela berdesak-desakan agar dapat mengambil foto maupun video kedatangan Anies Baswedan. Anies sendiri akan melaksanakan kampanye terbuka di kawasan tersebut hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Yuk, bismillah. 1, 2, 3. Ya lupa imama kullu hayya fika yawma tabi'an ya lupa imama. Dengan diucapkan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar. Diucapkan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar, Panglima Santri. Satu dalam imanku. Gus Muhaimin Iskandar, Panglima Santri sekaligus calon wakil presiden Republik Indonesia, dan Gus Yusuf Huduri selaku pembina Laskar Santri Jawa. Thank you.
silakan untuk dapat menempatkan diri di depan panggung setelah group marching band selesai. Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan acara, kita akan yel-yel terlebih dahulu. Mohon pada Gus Muhaimin untuk tidak meninggalkan lokasi. Kita akan yel-yel terlebih dahulu, Gus. Baik, kita yel-yel yang tadi telah kita persiapkan untuk kita persembahkan khusus untuk Gus Muhaimin. Mohon untuk Bapak Ibu yang masih ada di pinggir untuk dapat ke tengah. Ya, Bapak Ibu yang masih di pinggir untuk dapat ke tengah, kita akan yel-yel terlebih dahulu dalam rangka menyambut kehadiran Gus Muhaimin Iskandar dan juga Gus Yusuf Huduri dan serta rombongan yang telah hadir dalam siang hari ini. Baik, Laskar Santri bisa geser, yang tadi silakan diisi. Laskar Santri sing ninggalke salat fakot hadamatin, maka sama artinya dia dengan menghancurkan Islam. Kalau sholat menjadi tiangnya agama, maka sholat menjadi tiang kehidupan manusia. Keluarga sampeyan pengen ayam tentrem menapa mboten, Bu? Nek keluargane pengen ayam tentrem, sholate sing tertib 5 waktu, insyaallah keluargane ayam tentrem. Allahumma termasuk Indonesia. Kalau Indonesia kepingin kokoh, kepingin tentrem ayam, kita cari pemimpin sing sholate tertib. Setuju? Kita isi DPR RI di Senayan, DPR yang sholatnya tertib, insya Allah anti korupsi. Allahumma. Kita nyari presiden, wakil presiden sing sholat 5 waktunya tertib. Setuju? Di antara 3 calon presiden sing sholate tertib, ngertos badan? Siapa calon presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Siapa wakil presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Calon presiden sing Fatihah jangkep sapa? Calon wakil presiden sing iso maca Quran fasih sapa?
dunia wis paham kabeh. Ini penting, Pak. Penting. Kalau pemimpin kita sholatnya tertib, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, insya Allah pemimpin kita Indonesia akan diberikan aman karena pemimpinnya akan terjaga dari maksiat dan mungkarat. Allahumma jujur memang kula sing paham ya mung Pak Anies karo Pak Muhaimin. Pak Anies wingine kula sareng teng Trenggalek tekan mriko pas wangsane maghrib teng pesantren kalih Pak Kiai didaulat untuk menjadi imam sholat maghrib. Alhamdulillah Fatihai fasih tur Fatihai yo nganggo bismillah. Cetha bismillah Beb. Rono wingi ana sing ngomong Pak Anies ki ora patek bismillah jarene. Ternyata mbasan imami bismillah cetha tekan rampung surate juga fasih. Itu. Ini sudah terbukti. Kalau yang lainnya saya belum terus terang. Kalau dereng nate makmum Pak Prabowo. Yo mungkin luwih fasih mungkin aku urung tahu krungu Pak. Pak Ganjar yo ngono aku yo urung tahu makmum Pak. Sing wis tahu makmum Pak Anies. Apa maning Pak Muhaimin Iskandar pun bola bali. Beliau itu belum lahir saja sudah santri. Beliau itu satu-satunya calon wakil presiden dan presiden yang nasabnya langsung kepada muassis Nahdlatul Ulama. Buyute Mbah Bisri Samsuri. Mula wong-wong NU aja keblingar nek arep golek wakil presiden sing jelas nasab NU ne, sing jelas kesantriannya, maka pilih nomor niki sing penting. Apa sih? Penting. La illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami Laskar Santri Wonosobo mendeklarasikan ada pemilu 2024. Kami Laskar Santri Wonosobo siap mengawal visi misi dan program kerja Haji Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar agar terwujud keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan, yang mau perubahan, yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan, yang mau perubahan, yang mau perubahan pilih amin. Amin. Menang, menang, menang. Amin. Baik, terima kasih.
Hadirin yang berbahagia, aja dilanjutkan dengan orasi politik dari Gus. Petani Indonesia selama 10 tahun terakhir ini kesulitan pupuk, hasil produksinya juga tidak terjual dengan harga yang sesuai, betul? Saya berkesimpulan pemerintah mengabaikan dan membiarkan nasib petani, betul? Lebih parah lagi, program pemerintah di dalam menyediakan pangan nasional niku mboten nglibatno petani. Wonten program namine lumbung pangan atau bahasa Inggrisnya food estate, ngentekno duit puluhan bahkan ratusan triliun digarap oleh perusahaan tidak melibatkan petani dan gagal. Hutane wis ditebang, digarap, ditanduri yang namanya singkong, gak bisa tumbuh, alame rusak, duit triliunan hilang. Kualat poro petani. Insya Allah, amin menang. Program gak jelas ini kita hentikan dan uangnya kita siapkan untuk beli pupuk buat rakyat kita. Setuju? Sampean dibujuki ya seneng ae. Puluhan triliun bahkan ratusan triliun, amin menang, langsung anggarannya digunakan untuk membantu petani. Dan insya Allah kalau petani bisa produksinya baik, maka pangan nasional akan terpenuhi. Amin. Kalau pangan nasional terpenuhi, tidak perlu lagi mengandalkan impor pangan. Setuju? Ini yang disebut perubahan. Kersa mboten perubahan nasib. Kok gelem ae dibujuki rek bolak-balik. Nggih napa nggih? Alhamdulillah, kula remen sangat saged sowan panjenengan sedaya, terutama ibu-ibu ingkang wah luar biasa. Katanya saya dengar gowo panganan dewe, saling berbagi, ada yang iuran begono, ada iuran minuman, ada yang nyewangi iuran panggung. Ya Allah, luar biasa, jazakumullah ahsanal jaza. Moga-moga Allah memberikan imbalan pahala yang lebih besar lagi. Dan saya bersaksi dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, semua ikhtiar kita dalam rangka bersatu dengan seluruh kekuatan saudara-saudara kita di berbagai tempat, insya Allah menjadi energi perubahan nasib 270 juta rakyat Indonesia. Amin. Dados sedekah panjenengan kangge konsumsi, sedekah panjenengan kangge panggung, sedekah panjenengan kangge seluruh kehadiran di sini, termasuk yang keringetan panasan ninggalno rumah, ninggalno kegiatan, kumpul di sini, kita abdikan untuk negeri kita supaya berubah menjadi adil dan makmur. Amin. Boten sia-sia, kelak suatu hari kalau Indonesia berubah menjadi lebih baik, kita bisa menyatakan kami termasuk yang ikut andil dalam mewujudkan perubahan bangsa menjadi adil dan makmur. Amin. Kula sakjane pun dangu gatel delok keadaan ini ora berubah-berubah. Bagi sembako nek menjelang pemilu tok. Betul apa betul? Mau Gus Yusuf nyampeaken bantuan sosial itu bukan uang pribadi,
bantuan sosial itu uang rakyat yang memang kewajibannya harus disalurkan kepada rakyat semuanya. Kemarin ada salah satu calon masang gambarnya di bansos. Saya nyatakan, kamu menumpang rakyat untuk pemilu, berarti kamu tidak punya etika dan akhlak untuk masa depan bangsa kita. Oleh karena itu, saya yakin Wonosobo imane kuat kabeh. Amin. Wonosobo santrine menang mutlak. Amin. Wonosobo kekuatan NU-nya solid. Wonosobo habaib dan kiai-kiainya solid. Tadi Habib Thohir cerita, Gus, saya itu dirayu sebelah sono, mau dikasih ini, dikasih itu. Saya alhamdulillah luwe apik dodol sarung, tapi tidak menanggung hutang yang akan membebani masa depan bangsa kita. Mugi-mugi ulama-ulama, habaib-habaib, kiai-kiai, asatid-asatidat yang istiqomah diberi umur panjang dan sehat walafiat, diberi kekuatan. Hasil dari yang nggak jelas berarti nanti kalau memimpin harus nanggung beban ngikuti perintah yang nyumbang. Betul apa betul? Alhamdulillah. Amin. Anies Muhaimin niat tulus ikhlas dengan sungguh-sungguh atas perintah kiai-kiai, atas hasil istikharah kiai-kiai, atas perintah PKB, atas dukungan partai-partai Nasdem, PKS dan yang lain. Bismillah, noto negoro kanggo kemuliaan warga rakyat bangsa Indonesia. Amin. Insya Allah perubahan ini akan datang bukan karena didikte oleh siapapun, karena memang harapan dan kemauan seluruh rakyat Indonesia. Pulau sampun keliling, saking Aceh, Sumatera, Jawa pada dasarnya semua sudah, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua, semua punya gairah mendukung perubahan. Karena apa? Karena nasib harus dirubah oleh pemerintah yang akan datang. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan melanjutkan kampanye akbar di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Nat, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Setibanya di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Anies disambut oleh parpol pendukung yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan partai lokal lainnya. Bersama sang istri Ferry Farhati, Anies mendapat kalungan bunga dari Kapten Tim Kampanye Daerah, TKD, Aceh TGK Gufran Zainal Abidin, diiringi alunan musik tradisional Aceh, Serune Kale. Proses penyambutan dilanjutkan dengan upacara adat pesijuk, tepung tawar, sebagai penanda ucapan selamat datang dengan harapan mendapat berkah dan kesejukan. Berbagai simpul relawan, simpatisan, dan pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, juga turut menyambut Anies. Salah seorang relawan, Abdullah, menyatakan antusiasme masyarakat Aceh pada sosok Anies Baswedan luar biasa. Menurutnya, figur Anies memiliki magnet yang kuat bagi warga Aceh, khususnya dengan gerakan perubahan yang terus digelorakannya. Daya tarik Anies bagi masyarakat Aceh luar biasa. Warga Aceh dari kota sampai pelosok sangat antusias dengan Anies, kata Abdullah. Anies dijadwalkan akan menghadiri kampanye di Stadion di Murtala dan menemui para pendukung yang tengah menantikan kehadirannya. Syederalun masyarakat mulai membadati pelataran Stadion Haji di Murtala untuk menyaksikan kampanye pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pada Sabtu 27 Januari 2024. Antusiasme masyarakat mulai tampak sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat, di mana mereka satu persatu mulai memadati pelataran stadion tempat Anies menyampaikan kampanye politiknya. Rani, salah seorang masyarakat yang menghadiri kampanye, mengatakan bahwa dirinya sudah menanti-nanti kedatangan Anies Baswedan ke Banda Aceh untuk menyampaikan kampanye politiknya.
Ia mengatakan dirinya sangat mengagumi sosok Anies Baswedan yang baik dalam hal saat menyampaikan pendapat pada saat debat Capres beberapa pekan lalu maupun sosok kewibawaan beliau. Dijadwalkan Anies Baswedan sendiri tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dirinya akan melaksanakan kampanye terbuka di pelataran Stadion Haji di Murtala mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setelahnya, ia akan bertolak ke Bandara Sultan Iskandar Muda dan langsung bertolak ke Riau pada pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk berkampanye terbuka. Pantauan Serambi News di lokasi, saat ini masyarakat terus memadati pelataran Stadion Haji di Murtala sembari menunggu kedatangan Anies Baswedan. Syederalun calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan orasi tunggalnya dalam kampanye di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies disambut gemuruh salawat dan antusias para pendukung yang telah menunggu sekitar 2 jam di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh sejak pagi. Anies tiba bersama dengan istrinya Ferry Farhati Ganis dan rombongan lainnya. Anies juga didampingi oleh Kapten Tim Pemenangan Daerah pasangan Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar Provinsi Aceh, Tengku Gufran Zainal Abidin MA, Ketua DPW Nasdem Aceh Teku Taufikul Hadi, Ketua DPW PKS Aceh Makhyarudin Yusuf, Ketua DPW PKB Aceh Haji Irmawan, dan para ketua dan pengurus partai pengusung lainnya. Kedatangan Anies Baswedan ke tengah panggung langsung disambut meriah para pendukung yang sudah berpanas-panasan. Anies langsung menyapa semua pendukung dengan berjalan di atas panggung menghampiri pendukung. Memulai orasi politiknya, Anies langsung menyentil kondisi Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan Anies mengatakan Aceh sebagai provinsi kaya raya, tapi kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk itu pada 14 Februari mendatang, Anies mengatakan masyarakat Indonesia khususnya diberi 3 pilihan. Anies mengajak semuanya memilih presiden yang bercita-cita melakukan perubahan. Saat ini, Anies masih terus melakukan orasi. Ia pun memanggil semua partai pengusung dan caleg DPR RI dari Partai PKS, Nasdem, PKB, dan Partai Umat. Syederalun calon presiden nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan atau akrab disapa Abah Anies tiba di pelataran Stadion Haji di Murtala pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies Baswedan itu disambut antusias oleh para pendukung yang sudah setia menunggu sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saat ia pertama kali tiba, masyarakat pendukung yang sudah lama menanti langsung berdesakan mendekati Abah Anies. Mereka tampak begitu antusias saat Anies keluar dari dalam mobil dan menyapa para pendukung. Tidak sedikit dari mereka yang begitu semangat untuk mengabadikan momen tersebut. Bahkan mereka rela berdesak-desakan agar dapat mengambil foto maupun video kedatangan Anies Baswedan. Anies sendiri akan melaksanakan kampanye terbuka di kawasan tersebut hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Yuk, bismillah. 1, 2, 3. Ucapkan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar. Ucapkan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar, Panglima Santri. Satu dalam imanku. Gus Muhaimin Iskandar Panglima Santri sekaligus calon wakil presiden Republik Indonesia, dan Gus Yusuf Huduri selaku pembina Laskar Santri Jawa Tengah.
silakan untuk dapat menempatkan diri di depan panggung setelah group marching band selesai. Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan acara, kita akan yel-yel terlebih dahulu. Mohon pada Gus Muhaimin untuk tidak meninggalkan lokasi. Kita akan yel-yel terlebih dahulu, Gus. Baik, kita yel-yel yang tadi telah kita persiapkan untuk kita persembahkan khusus untuk Gus Muhaimin. Mohon untuk Bapak Ibu yang masih ada di pinggir untuk dapat ke tengah. Ya, Bapak Ibu yang masih di pinggir untuk dapat ke tengah, kita akan yel-yel terlebih dahulu dalam rangka menyambut kehadiran Gus Muhaimin Iskandar dan juga Gus Susu Buduri dan serta rombongan yang telah hadir dalam siang hari ini. Baik, Laskar Santri bisa geser, yang pengen silakan diisi. Laskar Santri sing ninggalke salat fakot hadamatin, maka sama artinya dia dengan menghancurkan Islam. Kalau sholat menjadi tiangnya agama, maka sholat menjadi tiang kehidupan manusia. Keluarga sampeyan pengen ayam tentrem napa mboten, Bu? Nek keluargane pengen ayam tentrem, sholate sing tertib 5 waktu, insya Allah keluargane ayam tentrem. Allahumma termasuk Indonesia. Kalau Indonesia kepingin kokoh, kepingin tentrem ayam, kita cari pemimpin sing sholate tertib. Setuju? Kita isi DPR RI di Senayan, DPR yang sholatnya tertib, insya Allah anti korupsi. Allahumma. Kita nyari presiden, wakil presiden sing sholat 5 waktunya tertib. Setuju? Di antara 3 calon presiden sing sholate tertib, ngertos badan? Siapa calon presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Siapa wakil presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Calon presiden sing fatihai jangkep sapa? Calon wakil presiden sing iso
maca Quran fasih sapa? Dene wis paham kabeh. Ini penting, Pak. Penting. Kalau pemimpin kita sholatnya tertib, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Insya Allah pemimpin kita Indonesia akan diberikan aman karena pemimpinnya akan terjaga dari maksiat dan mungkarat. Allahumma jujur memang kula sing paham ya mung Pak Anies karo Pak Muhaimin. Pak Anies wingine kula sareng teng Trenggalek tekan mriko pas wangsane maghrib teng pesantren kalih Pak Kiai didaulat untuk menjadi imam sholat maghrib. Alhamdulillah Fatihai fasih tur Fatihai yang nganggo bismillah. Cetha bismillah Beb. Kono wingi ana sing ngomong Pak Anies ki ora patek bismillah jarine. Ternyata mbasan imami bismillah cetha tekan rampung surate juga fasih. Itu. Ini sudah terbukti. Kalau yang lainnya saya belum terserang. Kalau dereng nate makmum Pak Prabowo. Yo mungkin luwih fasih mungkin aku urung tahu krungu Pak. Pak Ganjar yo ngono aku yo urung tahu makmum Pak. Sing wis tahu makmum Pak Anies. Apa maning Pak Muhaimin Iskandar pun bola bali. Beliau itu belum lahir saja sudah santri. Beliau itu satu-satunya calon wakil presiden dan presiden yang nasabnya langsung kepada muassis Nahdlatul Ulama. Buyute Mbah Bisri Samsuri. Mula wong-wong NU aja keblingar nek arep golek wakil presiden sing jelas nasab NU-ne, sing jelas kesantriannya, maka pilih nomor niki sing penting. Apa sih? Penting. La illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami Laskar Santri Wonosobo mendeklarasikan ada pemilu 2024. Kami Laskar Santri Wonosobo siap mengawal visi misi dan program kerja Haji Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar agar terwujud keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan, yang mau perubahan, yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan, yang mau perubahan, yang mau perubahan pilih amin. Amin. Menang, menang, menang. Amin.
Baik, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, aja dilanjutkan dengan orasi politik dari Gus. Petani Indonesia selama 10 tahun terakhir ini kesulitan pupuk, hasil produksinya juga tidak terjual dengan harga yang sesuai, betul? Saya berkesimpulan pemerintah mengabaikan dan membiarkan nasib petani, betul? Lebih parah lagi, program pemerintah di dalam menyediakan pangan nasional niku mboten nglibatno petani. Wonten program namine lumbung pangan atau bahasa Inggrisnya food estate, ngentekno duit puluhan bahkan ratusan triliun digarap oleh perusahaan, tidak melibatkan petani dan gagal. Hutane wis ditebang, digarap, ditanduri yang namanya singkong, gak bisa tumbuh, alame rusak, duit triliunan hilang. Kualat poro petani. Insya Allah, amin menang. Program gak jelas ini kita hentikan dan uangnya kita siapkan untuk beli pupuk buat rakyat kita. Setuju? Sampean dibujuki ya seneng ae. Puluhan triliun bahkan ratusan triliun, amin menang, langsung anggarannya digunakan untuk membantu petani. Dan insya Allah kalau petani bisa produksinya baik, maka pangan nasional akan terpenuhi. Amin. Kalau pangan nasional terpenuhi, tidak perlu lagi mengandalkan impor pangan. Setuju? Ini yang disebut perubahan. Kersa mboten perubahan nasib. Kok gelem ae dibujuki rek bolak-balik. Nggih napa nggih? Alhamdulillah, kula remen sangat saged sowan panjenengan sedaya, terutama ibu-ibu ingkang wah luar biasa. Katanya saya dengar nggawa panganan dewe, saling berbagi, ada yang iuran begono, ada iuran minuman, ada yang nyewangi iuran panggung. Ya Allah, luar biasa, jazakumullah ahsanal jaza. Moga-moga Allah memberikan imbalan pahala yang lebih besar lagi. Dan saya bersaksi dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, semua ikhtiar kita dalam rangka bersatu dengan seluruh kekuatan saudara-saudara kita di berbagai tempat, insya Allah menjadi energi perubahan nasib 270 juta rakyat Indonesia. Amin. Dados sedekah panjenengan kangge konsumsi, sedekah panjenengan kangge panggung, sedekah panjenengan kangge seluruh kehadiran di sini, termasuk yang keringetan panasan ninggalno rumah, ninggalno kegiatan, kumpul di sini, kita abdikan untuk negeri kita supaya berubah menjadi adil dan makmur. Amin. Boten sia-sia, kelak suatu hari kalau Indonesia berubah menjadi lebih baik, kita bisa menyatakan kami termasuk yang ikut andil dalam mewujudkan perubahan bangsa menjadi adil dan makmur. Amin. Kula sakjane pun dangu gatel delok keadaan ini ora berubah-berubah. Bagi sembako nek menjelang pemilu tok. Betul apa betul? Mau Gus Yusuf nyampeaken bantuan sosial itu bukan uang pribadi,
bantuan sosial itu uang rakyat yang memang kewajibannya harus disalurkan kepada rakyat semuanya. Kemarin ada salah satu calon masang gambarnya di bansos. Saya nyatakan, kamu menumpang rakyat untuk pemilu, berarti kamu tidak punya etika dan akhlak untuk masa depan bangsa kita. Oleh karena itu, saya yakin Wonosobo imane kuat kabeh, amin. Wonosobo santrine menang mutlak, amin. Wonosobo kekuatan NU-nya solid. Wonosobo habaib dan kiai-kiainya solid. Tadi Habib Thohir cerita, Gus, saya itu dirayu sebelah sono, mau dikasih ini, dikasih itu. Saya alhamdulillah luwe apik dodol sarung, tapi tidak menanggung hutang yang akan membebani masa depan bangsa kita. Mugi-mugi ulama-ulama, habaib-habaib, kiai-kiai, asatid-asatidat yang istiqomah diberi umur panjang dan sehat walafiat, diberi kekuatan. Hasil dari yang nggak jelas berarti nanti kalau memimpin harus nanggung beban ngikuti perintah yang nyumbang. Betul apa betul? Alhamdulillah, amin. Anies Muhaimin niat tulus ikhlas dengan sungguh-sungguh atas perintah kiai-kiai, atas hasil istikharah kiai-kiai, atas perintah PKB, atas dukungan partai-partai Nasdem, PKS dan yang lain. Bismillah, noto negoro kanggo kemuliaan warga rakyat bangsa Indonesia. Amin. Insya Allah perubahan ini akan datang bukan karena didikte oleh siapapun, karena memang harapan dan kemauan seluruh rakyat Indonesia. Pulau sampun keliling, saking Aceh, Sumatera, Jawa pada dasarnya semua sudah, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua, semua punya gairah mendukung perubahan. Karena apa? Karena nasib harus dirubah oleh pemerintah yang akan datang. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan melanjutkan kampanye akbar di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Nat, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Setibanya di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Anies disambut oleh parpol pendukung yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan partai lokal lainnya. Bersama sang istri Ferry Farhati, Anies mendapat kalungan bunga dari Kapten Tim Kampanye Daerah, TKD, Aceh TGK Gufran Zainal Abidin, diiringi alunan musik tradisional Aceh, Serune Kale. Proses penyambutan dilanjutkan dengan upacara adat pesijuk, tepung tawar, sebagai penanda ucapan selamat datang dengan harapan mendapat berkah dan kesejukan. Berbagai simpul relawan, simpatisan, dan pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, juga turut menyambut Anies. Salah seorang relawan, Abdullah, menyatakan antusiasme masyarakat Aceh pada sosok Anies Baswedan luar biasa. Menurutnya, figur Anies memiliki magnet yang kuat bagi warga Aceh, khususnya dengan gerakan perubahan yang terus digelorakannya. Daya tarik Anies bagi masyarakat Aceh luar biasa. Warga Aceh dari kota sampai pelosok sangat antusias dengan Anies, kata Abdullah. Anies dijadwalkan akan menghadiri kampanye di Stadion di Murtala dan menemui para pendukung yang tengah menantikan kehadirannya. Syederalun masyarakat mulai membadati pelataran Stadion Haji di Murtala untuk menyaksikan kampanye pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pada Sabtu 27 Januari 2024. Antusiasme masyarakat mulai tampak sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat, di mana mereka satu persatu mulai memadati pelataran stadion tempat Anies menyampaikan kampanye politiknya. Rani, salah seorang masyarakat yang menghadiri kampanye, mengatakan bahwa dirinya sudah menanti-nanti kedatangan Anies Baswedan ke Banda Aceh untuk menyampaikan kampanye politiknya.
Ia mengatakan dirinya sangat mengagumi sosok Anies Baswedan yang baik dalam hal saat menyampaikan pendapat pada saat debat Capres beberapa pekan lalu maupun sosok kewibawaan beliau. Dijadwalkan Anies Baswedan sendiri tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dirinya akan melaksanakan kampanye terbuka di pelataran Stadion Haji di Murtala mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setelahnya, ia akan bertolak ke Bandara Sultan Iskandar Muda dan langsung bertolak ke Riau pada pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk berkampanye terbuka. Pantauan Serambi News di lokasi, saat ini masyarakat terus memadati pelataran Stadion Haji di Murtala sembari menunggu kedatangan Anies Baswedan. Syederlun calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan orasi tunggalnya dalam kampanye di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies disambut gemuruh salawat dan antusias para pendukung yang telah menunggu sekitar 2 jam di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh sejak pagi. Anies tiba bersama dengan istrinya Ferry Farhati Ganis dan rombongan lainnya. Anies juga didampingi oleh Kapten Tim Pemenangan Daerah pasangan Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar Provinsi Aceh, Tengku Gufran Zainal Abidin MA, Ketua DPW Nasdem Aceh Teku Taufikul Hadi, Ketua DPW PKS Aceh Makhyarudin Yusuf, Ketua DPW PKB Aceh Haji Irmawan, dan para ketua dan pengurus partai pengusung lainnya. Kedatangan Anies Baswedan ke tengah panggung langsung disambut meriah para pendukung yang sudah berpanas-panasan. Anies langsung menyapa semua pendukung dengan berjalan di atas panggung menghampiri pendukung. Memulai orasi politiknya, Anies langsung menyentil kondisi Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan Anies mengatakan Aceh sebagai provinsi kaya raya, tapi kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk itu pada 14 Februari mendatang, Anies mengatakan masyarakat Indonesia khususnya diberi 3 pilihan. Anies mengajak semuanya memilih presiden yang bercita-cita melakukan perubahan. Saat ini, Anies masih terus melakukan orasi. Ia pun memanggil semua partai pengusung dan caleg DPR RI dari Partai PKS, Nasdem, PKB, dan Partai Umat. Syederlun calon presiden nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan atau akrab disapa Abah Anies tiba di pelataran Stadion Haji di Murtala pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies Baswedan itu disambut antusias oleh para pendukung yang sudah setia menunggu sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saat ia pertama kali tiba, masyarakat pendukung yang sudah lama menanti langsung berdesakan mendekati Abah Anies. Mereka tampak begitu antusias saat Anies keluar dari dalam mobil dan menyapa para pendukung. Tidak sedikit dari mereka yang begitu semangat untuk mengabadikan momen tersebut. Bahkan mereka rela berdesak-desakan agar dapat mengambil foto maupun video kedatangan Anies Baswedan. Anies sendiri akan melaksanakan kampanye terbuka di kawasan tersebut hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Yuk, bismillah. 1, 2, 3. Ya lupa imama kullu hayya fika yauma tabi'ayyan wa imama. Dan diucapkan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar. Diucapkan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar, Panglima Santri. Satu dalam imanku. Gus Muhaimin Iskandar, Panglima Santri sekaligus calon wakil presiden Republik Indonesia. Dan Gus Yusuf Huduri selaku pembina Laskar Santri Jawa.
Dan selanjutnya untuk para santri silakan untuk dapat menempatkan diri di depan panggung setelah grup marching band selesai. Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan acara, kita akan yel-yel terlebih dahulu. Mohon pada Gus Muhaimin untuk tidak meninggalkan lokasi. Kita akan yel-yel terlebih dahulu, Gus. Baik, kita yel-yel yang tadi telah kita persiapkan untuk kita persembahkan khusus untuk Gus Muhaimin. Mohon untuk Bapak Ibu yang masih ada di pinggir untuk dapat ke tengah. Ya, Bapak Ibu yang masih di pinggir untuk dapat ke tengah, kita akan yel-yel terlebih dahulu dalam rangka menyambut kehadiran Gus Muhaimin Iskandar dan juga Gus Yusuf Buduri dan serta rombongan yang telah hadir dalam siang hari ini. Baik, laskar santri bisa geser, yang tengah silakan diisi. Laskar santri sing ninggalke salat fakot hadamatin, maka sama artinya dia dengan menghancurkan Islam. Kalau sholat menjadi tiangnya agama, maka sholat menjadi tiang kehidupan manusia. Keluarga sampeyan pengen ayam tentrem napa mboten, Bu? Nek keluargane pengen ayam tentrem, sholate sing tertib 5 waktu, insyaallah keluargane ayam tentrem. Allahumma termasuk Indonesia. Kalau Indonesia kepingin kokoh, kepingin tentrem ayam, kita cari pemimpin sing sholate tertib. Setuju? Kita isi DPR RI di Senayan, DPR yang sholatnya tertib, insya Allah anti korupsi. Allahumma. Kita nyari presiden, wakil presiden sing sholat 5 waktunya tertib. Setuju? Di antara 3 calon presiden sing sholate tertib, ngertos badan? Siapa calon presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Siapa wakil presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Calon presiden sing fatihai jangkep sapa? Calon wakil presiden sing iso maca
Quran fasih sapa? Jadi wis paham kabeh. Ini penting Pak, penting. Kalau pemimpin kita sholatnya tertib, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, insya Allah pemimpin kita Indonesia akan diberikan aman karena pemimpinnya akan terjaga dari maksiat dan mungkarat. Allahumma amin. Jujur memang kula sing paham ya mung Pak Anies karo Pak Muhaimin. Pak Anies wingine kula sareng teng Trenggalek tekan mriko pas wangsane maghrib teng pesantren kalih Pak Kiai didaulat untuk menjadi imam sholat maghrib. Alhamdulillah Fatihai fasih tur Fatihai yo nganggo bismillah. Cetha bismillah Beb. Rono wingi ana sing ngomong Pak Anies ki ora patek bismillah jarene. Ternyata mbasan imami bismillah cetha tekan rampung surate juga fasih. Itu. Ini sudah terbukti. Kalau yang lainnya saya belum terus terang. Kalau dereng nate makmum Pak Prabowo. Yo mungkin luwih fasih mungkin aku ning urung tau krungu Pak. Pak Ganjar yo ngono aku yo urung tau makmum Pak. Sing wis tau makmum Pak Anies. Apa maning Pak Muhaimin Iskandar pun bola bali. Beliau itu belum lahir saja sudah santri. Beliau itu satu-satunya calon wakil presiden dan presiden yang nasabnya langsung kepada muassis Nahdlatul Ulama. Buyute Mbah Bisri Samsuri. Mula wong-wong NU aja keblingar nek arep golek wakil presiden sing jelas nasab NU-ne, sing jelas kesantriannya, maka pilih nomor niki sing penting. Apa sih? Penting. La illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami Laskar Santri Wonosobo mendeklarasikan ada pemilu 2024. Kami Laskar Santri Wonosobo siap mengawal visi misi dan program kerja Haji Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar agar terwujud keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan, yang mau perubahan, yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan, yang mau perubahan, yang mau perubahan pilih amin. Amin. Menang, menang, menang.
Baik, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, aja dilanjutkan dengan orasi politik dari Gus. Petani Indonesia selama 10 tahun terakhir ini kesulitan pupuk, hasil produksinya juga tidak terjual dengan harga yang sesuai, betul? Saya berkesimpulan pemerintah mengabaikan dan membiarkan nasib petani, betul? Lebih parah lagi, program pemerintah di dalam menyediakan pangan nasional niku mboten nglibatno petani. Wonten program namine lumbung pangan atau bahasa Inggrisnya food estate, ngentekno duit puluhan bahkan ratusan triliun digarap oleh perusahaan, tidak melibatkan petani dan gagal. Hutane wis ditebang, digarap, ditanduri yang namanya singkong, gak bisa tumbuh, alame rusak, duit triliunan hilang. Kualat poro petani. Insya Allah, amin, menang. Program gak jelas ini kita hentikan dan uangnya kita siapkan untuk beli pupuk buat rakyat kita. Setuju? Sampean dibujui ya seneng ae. Puluhan triliun bahkan ratusan triliun, amin, menang, langsung anggarannya digunakan untuk membantu petani. Dan insya Allah kalau petani bisa produksinya baik, maka pangan nasional akan terpenuhi. Amin. Kalau pangan nasional terpenuhi, tidak perlu lagi mengandalkan impor pangan. Setuju? Ini yang disebut perubahan. Kerso mboten perubahan nasib. Kok gelem ae dibujuki rek bolak-balik. Nggih napa nggih? Alhamdulillah, kula remen sangat saged sowan panjenengan sedaya, terutama ibu-ibu ingkang wah luar biasa. Katanya saya dengar gowo panganan dewe, saling berbagi, ada yang iuran begono, ada iuran minuman, ada yang nyewangi iuran panggung. Ya Allah, luar biasa, jazakumullah ahsanal jaza. Moga-moga Allah memberikan imbalan pahala yang lebih besar lagi. Dan saya bersaksi dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, semua ikhtiar kita dalam rangka bersatu dengan seluruh kekuatan saudara-saudara kita di berbagai tempat, insya Allah menjadi energi perubahan nasib 270 juta rakyat Indonesia. Amin. Dados sedekah panjenengan kangge konsumsi, sedekah panjenengan kangge panggung, sedekah panjenengan kangge seluruh kehadiran di sini, termasuk yang keringetan panasen ninggalno rumah, ninggalno kegiatan, kumpul di sini, kita abdikan untuk negeri kita supaya berubah menjadi adil dan makmur. Amin. Boten sia-sia, kelak suatu hari kalau Indonesia berubah menjadi lebih baik, kita bisa menyatakan kami termasuk yang ikut andil dalam mewujudkan perubahan bangsa menjadi adil dan makmur. Amin. Kula sakjane pun dangu gatel delok keadaan ini ora berubah-berubah. Bagi sembako nek menjelang pemilu tok. Betul apa betul? Mau Gus Yusuf nyampe akan bantuan sosial itu bukan uang pribadi,
bantuan sosial itu uang rakyat yang memang kewajibannya harus disalurkan kepada rakyat semuanya. Kemarin ada salah satu calon masang gambarnya di bansos. Saya nyatakan, kamu menumpang rakyat untuk pemilu, berarti kamu tidak punya etika dan akhlak untuk masa depan bangsa kita. Oleh karena itu, saya yakin Wonosobo imane kuat kabeh. Amin. Wonosobo santrine menang mutlak. Amin. Wonosobo kekuatan NU-nya solid. Wonosobo habaib dan kiai-kiainya solid. Tadi Habib Thohir cerita, Gus, saya itu dirayu sebelah sono, mau dikasih ini, dikasih itu. Saya alhamdulillah luwe apik dodol sarung, tapi tidak menanggung hutang yang akan membebani masa depan bangsa kita. Mugi-mugi ulama-ulama, habaib-habaib, kiai-kiai, asatid-asatidat yang istiqomah diberi umur panjang dan sehat walafiat, diberi kekuatan. Hasil dari yang nggak jelas berarti nanti kalau memimpin harus nanggung beban ngikuti perintah yang nyumbang. Betul apa betul? Alhamdulillah. Amin. Anies Muhaimin niat tulus ikhlas dengan sungguh-sungguh atas perintah kiai-kiai, atas hasil istikharah kiai-kiai, atas perintah PKB, atas dukungan partai-partai Nasdem, PKS dan yang lain. Bismillah, noto negoro kanggo kemuliaan warga rakyat bangsa Indonesia. Amin. Insya Allah perubahan ini akan datang bukan karena didikte oleh siapapun, karena memang harapan dan kemauan seluruh rakyat Indonesia. Pulau sampun keliling, saking Aceh, Sumatera, Jawa pada dasarnya semua sudah, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua, semua punya gairah mendukung perubahan. Karena apa? Karena nasib harus dirubah oleh pemerintah yang akan datang. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan melanjutkan kampanye akbar di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Nat, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Setibanya di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Anies disambut oleh parpol pendukung yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan partai lokal lainnya. Bersama sang istri Ferry Farhati, Anies mendapat kalungan bunga dari Kapten Tim Kampanye Daerah, TKD, Aceh TGK Gufran Zainal Abidin, diiringi alunan musik tradisional Aceh, Seru Nekale. Proses penyambutan dilanjutkan dengan upacara adat pesijuk, tepung tawar, sebagai penanda ucapan selamat datang dengan harapan mendapat berkah dan kesejukan. Berbagai simpul relawan, simpatisan, dan pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, juga turut menyambut Anies. Salah seorang relawan, Abdullah, menyatakan antusiasme masyarakat Aceh pada sosok Anies Baswedan luar biasa. Menurutnya, figur Anies memiliki magnet yang kuat bagi warga Aceh, khususnya dengan gerakan perubahan yang terus digelorakannya. Daya tarik Anies bagi masyarakat Aceh luar biasa. Warga Aceh dari kota sampai pelosok sangat antusias dengan Anies, kata Abdullah. Anies dijadwalkan akan menghadiri kampanye di Stadion di Murtala dan menemui para pendukung yang tengah menantikan kehadirannya. Syederalun masyarakat mulai membadati pelataran Stadion Haji di Murtala untuk menyaksikan kampanye pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pada Sabtu 27 Januari 2024. Antusiasme masyarakat mulai tampak sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat, di mana mereka satu persatu mulai memadati pelataran stadion tempat Anies menyampaikan kampanye politiknya. Rani, salah seorang masyarakat yang menghadiri kampanye, mengatakan bahwa dirinya sudah menanti-nanti kedatangan Anies Baswedan ke Banda Aceh untuk menyampaikan kampanye politiknya.
Ia mengatakan dirinya sangat mengagumi sosok Anies Baswedan yang baik dalam hal saat menyampaikan pendapat pada saat debat Capres beberapa pekan lalu maupun sosok kewibawaan beliau. Dijadwalkan Anies Baswedan sendiri tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dirinya akan melaksanakan kampanye terbuka di pelataran Stadion Haji di Murtala mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setelahnya, ia akan bertolak ke Bandara Sultan Iskandar Muda dan langsung bertolak ke Riau pada pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk berkampanye terbuka. Pantauan Serambi News di lokasi, saat ini masyarakat terus memadati pelataran Stadion Haji di Murtala sembari menunggu kedatangan Anies Baswedan. Syederalun calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan orasi tunggalnya dalam kampanye di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies disambut gemuruh salawat dan antusias para pendukung yang telah menunggu sekitar 2 jam di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh sejak pagi. Anies tiba bersama dengan istrinya Ferry Farhati Ganis dan rombongan lainnya. Anies juga didampingi oleh Kapten Tim Pemenangan Daerah pasangan Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar Provinsi Aceh, Tengku Gufran Zainal Abidin MA, Ketua DPW Nasdem Aceh Teku Taufikul Hadi, Ketua DPW PKS Aceh Makhyarudin Yusuf, Ketua DPW PKB Aceh Haji Irmawan, dan para ketua dan pengurus partai pengusung lainnya. Kedatangan Anies Baswedan ke tengah panggung langsung disambut meriah para pendukung yang sudah berpanas-panasan. Anies langsung menyapa semua pendukung dengan berjalan di atas panggung menghampiri pendukung. Memulai orasi politiknya, Anies langsung menyentil kondisi Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan Anies mengatakan Aceh sebagai provinsi kaya raya, tapi kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk itu pada 14 Februari mendatang, Anies mengatakan masyarakat Indonesia khususnya diberi 3 pilihan. Anies mengajak semuanya memilih presiden yang bercita-cita melakukan perubahan. Saat ini, Anies masih terus melakukan orasi. Ia pun memanggil semua partai pengusung dan caleg DPR RI dari Partai PKS, Nasdem, PKB, dan Partai Umat. Syederalun calon presiden nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan atau akrab disapa Abah Anies tiba di pelataran Stadion Haji di Murtala pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies Baswedan itu disambut antusias oleh para pendukung yang sudah setia menunggu sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saat ia pertama kali tiba, masyarakat pendukung yang sudah lama menanti langsung berdesakan mendekati Abah Anies. Mereka tampak begitu antusias saat Anies keluar dari dalam mobil dan menyapa para pendukung. Tidak sedikit dari mereka yang begitu semangat untuk mengabadikan momen tersebut. Bahkan mereka rela berdesak-desakan agar dapat mengambil foto maupun video kedatangan Anies Baswedan. Anies sendiri akan melaksanakan kampanye terbuka di kawasan tersebut hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Yuk, bismillah. 1, 2, 3. Yang kau imama, kullu hayya fika yauma, qabihan yang kau imama. Dan diucapkan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar. Diucapkan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar, Panglima Santri. Satu dalam imanku. Gus Muhaimin bersama Panglima Santri sekaligus calon wakil presiden Republik Indonesia, dan Gus Yusuf Huduri selaku pembina Laskar Santri Jawa. Membuat
silakan untuk dapat menempatkan diri di depan panggung setelah group marching band selesai. Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan acara, kita akan yel-yel terlebih dahulu. Mohon pada Gus Muhaimin untuk tidak meninggalkan lokasi. Kita akan yel-yel terlebih dahulu, Gus. Baik, kita yel-yel yang tadi telah kita persiapkan untuk kita persembahkan khusus untuk Gus Muhaimin. Mohon untuk Bapak Ibu yang masih ada di pinggir untuk dapat ke tengah. Ya, Bapak Ibu yang masih di pinggir untuk dapat ke tengah, kita akan yel-yel terlebih dahulu dalam rangka menyambut kehadiran Gus Muhaimin Iskandar dan juga Gus Susu Buduri dan serta rombongan yang telah hadir dalam siang hari ini. Baik, Laskar Santri bisa geser, yang penting silakan diisi. Laskar Santri sing ninggalke salat fakot hadamatin, maka sama artinya dia dengan menghancurkan Islam. Kalau sholat menjadi tiangnya agama, maka sholat menjadi tiang kehidupan manusia. Keluarga sampeyan pengen ayam tentrem napa mboten, Bu? Nek keluargane pengen ayam tentrem, sholate sing tertib 5 waktu, insyaallah keluargane ayam tentrem. Allahumma termasuk Indonesia. Kalau Indonesia kepingin kokoh, kepingin tentrem ayam, kita cari pemimpin sing sholate tertib. Setuju? Kita isi DPR RI di Senayan, DPR yang sholatnya tertib, insya Allah anti korupsi. Allahumma. Kita nyari presiden, wakil presiden sing sholat 5 waktunya tertib. Setuju? Di antara 3 calon presiden sing sholate tertib, ngertos betul? Siapa calon presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Siapa wakil presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Calon presiden sing Fatihah jangkep sapa? Calon wakil presiden sing iso maca Quran fasih sapa?
wis paham kabeh. Ini penting, Pak. Penting. Kalau pemimpin kita sholatnya tertib, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, insya Allah pemimpin kita Indonesia akan diberikan aman karena pemimpinnya akan terjaga dari maksiat dan mungkarat. Allahumma amin. Jujur memang kula sing paham ya mung Pak Anies karo Pak Muhaimin. Pak Anies wingine kula sareng teng Trenggalek tekan mriko pas wangsane maghrib teng pesantren kalih Pak Kiai didaulat untuk menjadi imam sholat maghrib. Alhamdulillah Fatihai fasih tur Fatihai yo nganggo bismillah. Cetha bismillah Beb. Rono wingi ana sing ngomong Pak Anies ki ora patek bismillah jarine. Ternyata mbasan imami bismillah cetha tekan rampung surate juga fasih. Itu. Ini sudah terbukti. Kalau yang lainnya saya belum terus terang. Kalau dereng nate makmum Pak Prabowo. Yo mungkin luwih fasih mungkin aku ning urung tau krungu, Pak. Pak Ganjar yo ngono, aku yo urung tau makmum, Pak. Sing wis tau makmum Pak Anies. Apa maning Pak Muhaimin Iskandar pun bola bali. Beliau itu belum lahir saja sudah santri. Beliau itu satu-satunya calon wakil presiden dan presiden yang nasabnya langsung kepada muassis Nahdlatul Ulama. Buyute Mbah Bisri Samsuri. Mula wong-wong NU aja keblingar nek arep golek wakil presiden sing jelas nasab NU-ne, sing jelas kesantriannya, maka pilih nomor niki sing penting. Apa sih? Penting. La illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami Laskar Santri Wonosobo mendeklarasikan ada pemilu 2024. Kami Laskar Santri Wonosobo siap mengawal visi misi dan program kerja Haji Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar agar terwujud keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang mau perubahan pilih amin. 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 Amin. Menang. Amin. Baik, terima kasih.
Hadirin yang berbahagia, aja dilanjutkan dengan orasi politik dari Gus Muhyiddin. Petani Indonesia selama 10 tahun terakhir ini kesulitan pupuk, hasil produksinya juga tidak terjual dengan harga yang sesuai, betul? Saya berkesimpulan pemerintah mengabaikan dan membiarkan nasib petani, betul? Lebih parah lagi, program pemerintah di dalam menyediakan pangan nasional niku mboten nglibatno petani. Wonten program namine lumbung pangan atau bahasa Inggrisnya food estate, ngentekno duit puluhan bahkan ratusan triliun digarap oleh perusahaan tidak melibatkan petani dan gagal. Hutannya wis ditebang, digarap, ditanduri yang namanya singkong, gak bisa tumbuh, alamnya rusak, duit triliunan hilang. Kualat poro petani. Insya Allah, amin menang. Program gak jelas ini kita hentikan dan uangnya kita siapkan untuk beli pupuk buat rakyat kita. Setuju? Sampean dibujuki ya seneng ae. Puluhan triliun bahkan ratusan triliun, amin menang, langsung anggarannya digunakan untuk membantu petani. Dan insya Allah kalau petani bisa produksinya baik, maka pangan nasional akan terpenuhi. Amin. Kalau pangan nasional terpenuhi, tidak perlu lagi mengandalkan impor pangan. Setuju? Ini yang disebut perubahan. Kersa mboten perubahan nasib. Kok gelem ae dibujuki rek bolak-balik. Nggih napa nggih? Alhamdulillah, kula remen sangat saged sowan panjenengan sedaya, terutama ibu-ibu ingkang wah luar biasa. Katanya saya dengar gowo panganan dewe, saling berbagi, ada yang iuran begono, ada iuran minuman, ada yang nyewangi iuran panggung. Ya Allah, luar biasa, jazakumullah ahsanal jaza. Moga-moga Allah memberikan imbalan pahala yang lebih besar lagi. Dan saya bersaksi dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, semua ikhtiar kita dalam rangka bersatu dengan seluruh kekuatan saudara-saudara kita di berbagai tempat, insya Allah menjadi energi perubahan nasib 270 juta rakyat Indonesia. Amin. Dados sedekah panjenengan kangge konsumsi, sedekah panjenengan kangge panggung, sedekah panjenengan kangge seluruh kehadiran di sini, termasuk yang keringetan panasan ninggalno rumah, ninggalno kegiatan kumpul di sini, kita abdikan untuk negeri kita supaya berubah menjadi adil dan makmur. Amin. Boten sia-sia, kelak suatu hari kalau Indonesia berubah menjadi lebih baik, kita bisa menyatakan kami termasuk yang ikut andil dalam mewujudkan perubahan bangsa menjadi adil dan makmur. Amin. Kula sakjane pun dangu gatel delok keadaan ini ora berubah-berubah. Bagi sembako nek menjelang pemilu tok. Betul apa betul? Mau Gus Yusuf nyampeaken bantuan sosial itu bukan uang pribadi.
bantuan sosial itu uang rakyat yang memang kewajibannya harus disalurkan kepada rakyat semuanya. Kemarin ada salah satu calon masang gambarnya di bansos. Saya nyatakan, kamu menumpang rakyat untuk pemilu, berarti kamu tidak punya etika dan akhlak untuk masa depan bangsa kita. Oleh karena itu, saya yakin Wonosobo imane kuat kabeh. Amin. Wonosobo santrine menang mutlak. Amin. Wonosobo kekuatan NU-nya solid. Wonosobo habaib dan kiai-kiainya solid. Tadi Habib Thohir cerita, Gus, saya itu dirayu sebelah sono, mau dikasih ini, dikasih itu. Saya alhamdulillah luwe apik dodol sarung, tapi tidak menanggung hutang yang akan membebani masa depan bangsa kita. Mugi-mugi ulama-ulama, habaib-habaib, kiai-kiai, asatid-asatidat yang istiqomah diberi umur panjang dan sehat walafiat, diberi kekuatan. Hasil dari yang nggak jelas berarti nanti kalau memimpin harus nanggung beban ngikuti perintah yang nyumbang. Betul apa betul? Alhamdulillah. Amin. Anies Muhaimin niat tulus ikhlas dengan sungguh-sungguh atas perintah kiai-kiai, atas hasil istikharah kiai-kiai, atas perintah PKB, atas dukungan partai-partai Nasdem, PKS dan yang lain. Bismillah, noto negara kanggo kemuliaan warga rakyat bangsa Indonesia. Amin. Insya Allah perubahan ini akan datang bukan karena didikte oleh siapapun, karena memang harapan dan kemauan seluruh rakyat Indonesia. Pulau sampun keliling, saking Aceh, Sumatera, Jawa pada dasarnya semua sudah, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua, semua punya gairah mendukung perubahan. Karena apa? Karena nasib harus dirubah oleh pemerintah yang akan datang. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan melanjutkan kampanye akbar di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Nat, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Setibanya di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Anies disambut oleh parpol pendukung yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan partai lokal lainnya. Bersama sang istri Ferry Farhati, Anies mendapat kalungan bunga dari Kapten Tim Kampanye Daerah, TKD, Aceh TGK Gufran Zainal Abidin, diiringi alunan musik tradisional Aceh, Serune Kale. Proses penyambutan dilanjutkan dengan upacara adat pesijuk, tepung tawar, sebagai penanda ucapan selamat datang dengan harapan mendapat berkah dan kesejukan. Berbagai simpul relawan, simpatisan, dan pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, juga turut menyambut Anies. Salah seorang relawan, Abdullah, menyatakan antusiasme masyarakat Aceh pada sosok Anies Baswedan luar biasa. Menurutnya, figur Anies memiliki magnet yang kuat bagi warga Aceh, khususnya dengan gerakan perubahan yang terus digelorakannya. Daya tarik Anies bagi masyarakat Aceh luar biasa. Warga Aceh dari kota sampai pelosok sangat antusias dengan Anies, kata Abdullah. Anies dijadwalkan akan menghadiri kampanye di Stadion di Murtala dan menemui para pendukung yang tengah menantikan kehadirannya. Syederalun masyarakat mulai membadati pelataran Stadion Haji di Murtala untuk menyaksikan kampanye pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pada Sabtu 27 Januari 2024. Antusiasme masyarakat mulai tampak sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat, di mana mereka satu persatu mulai memadati pelataran stadion tempat Anies menyampaikan kampanye politiknya. Rani, salah seorang masyarakat yang menghadiri kampanye, mengatakan bahwa dirinya sudah menanti-nanti kedatangan Anies Baswedan ke Banda Aceh untuk menyampaikan kampanye politiknya.
Ia mengatakan dirinya sangat mengagumi sosok Anies Baswedan yang baik dalam hal saat menyampaikan pendapat pada saat debat Capres beberapa pekan lalu maupun sosok kewibawaan beliau. Dijadwalkan Anies Baswedan sendiri tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dirinya akan melaksanakan kampanye terbuka di pelataran Stadion Haji di Murtala mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setelahnya, ia akan bertolak ke Bandara Sultan Iskandar Muda dan langsung bertolak ke Riau pada pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk berkampanye terbuka. Pantauan Serambi News di lokasi, saat ini masyarakat terus memadati pelataran Stadion Haji di Murtala sembari menunggu kedatangan Anies Baswedan. Syederulun calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan orasi tunggalnya dalam kampanye di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies disambut gemuruh salawat dan antusias para pendukung yang telah menunggu sekitar 2 jam di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh sejak pagi. Anies tiba bersama dengan istrinya Ferry Farhati Ganis dan rombongan lainnya. Anies juga didampingi oleh Kapten Tim Pemenangan Daerah pasangan Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar Provinsi Aceh, Tengku Gufran Zainal Abidin MA, Ketua DPW Nasdem Aceh Teku Taufikul Hadi, Ketua DPW PKS Aceh Makhyarudin Yusuf, Ketua DPW PKB Aceh Haji Irmawan, dan para ketua dan pengurus partai pengusung lainnya. Kedatangan Anies Baswedan ke tengah panggung langsung disambut meriah para pendukung yang sudah berpanas-panasan. Anies langsung menyapa semua pendukung dengan berjalan di atas panggung menghampiri pendukung. Memulai orasi politiknya, Anies langsung menyentil kondisi Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan Anies mengatakan Aceh sebagai provinsi kaya raya, tapi kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk itu pada 14 Februari mendatang, Anies mengatakan masyarakat Indonesia khususnya diberi 3 pilihan. Anies mengajak semuanya memilih presiden yang bercita-cita melakukan perubahan. Saat ini, Anies masih terus melakukan orasi. Ia pun memanggil semua partai pengusung dan caleg DPR RI dari Partai PKS, Nasdem, PKB, dan Partai Umat. Syederulun calon presiden nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan atau akrab disapa Abah Anies tiba di pelataran Stadion Haji di Murtala pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies Baswedan itu disambut antusias oleh para pendukung yang sudah setia menunggu sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saat ia pertama kali tiba, masyarakat pendukung yang sudah lama menanti langsung berdesakan mendekati Abah Anies. Mereka tampak begitu antusias saat Anies keluar dari dalam mobil dan menyapa para pendukung. Tidak sedikit dari mereka yang begitu semangat untuk mengabadikan momen tersebut. Bahkan mereka rela berdesak-desakan agar dapat mengambil foto maupun video kedatangan Anies Baswedan. Anies sendiri akan melaksanakan kampanye terbuka di kawasan tersebut hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Yuk, bismillah. 1, 2, 3. Ucapkan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar. Ucapkan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar, Panglima Santri. Satu dalam imanku. Gus Muhaimin Iskandar Panglima Santri sekaligus calon wakil presiden Republik Indonesia, dan Gus Yusuf Huduri selaku pembina Laskar Santri Jawa Tengah.
marching band selesai. Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan acara, kita akan yel-yel terlebih dahulu. Mohon pada Gus Muhaimin untuk tidak meninggalkan lokasi. Kita akan yel-yel terlebih dahulu, Gus. Baik, kita yel-yel yang tadi telah kita persiapkan untuk kita persembahkan khusus untuk Gus Muhaimin. Mohon untuk Bapak Ibu yang masih ada di pinggir untuk dapat ke tengah. Ya, Bapak Ibu yang masih di pinggir untuk dapat ke tengah, kita akan yel-yel terlebih dahulu dalam rangka menyambut kehadiran Gus Muhaimin Iskandar dan juga Gus Yusuf Buduri dan serta rombongan yang telah hadir dalam siang hari ini. Baik, Laskar Santri bisa geser, yang tengah silakan diisi. Laskar Santri sing ninggalke salat fakot hadamatin, maka sama artinya dia dengan menghancurkan Islam. Kalau sholat menjadi tiangnya agama, maka sholat menjadi tiang kehidupan manusia. Keluarga sampeyan pengen ayam tentrem menapa mboten, Bu? Nek keluargane pengen ayam tentrem, sholate sing tertib 5 waktu, insyaallah keluargane ayam tentrem. Allahumma termasuk Indonesia. Kalau Indonesia kepingin kokoh, kepingin tentrem ayam, kita cari pemimpin sing sholate tertib. Setuju? Kita isi DPR RI di Senayan, DPR yang sholatnya tertib, insya Allah anti korupsi. Allahumma. Kita nyari presiden, wakil presiden sing sholat 5 waktunya tertib. Setuju? Di antara 3 calon presiden sing sholate tertib, ngertos badan? Siapa calon presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Siapa wakil presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Calon presiden sing fatihai jangkep sapa? Calon wakil presiden sing iso maca Quran fasih sapa? Dene wis paham kabeh.
Ini penting, Pak. Penting. Kalau pemimpin kita sholatnya tertib, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, insya Allah pemimpin kita Indonesia akan diberikan aman karena pemimpinnya akan terjaga dari maksiat dan mungkarat. Allahumma jujur memang kula sing paham ya mung Pak Anies karo Pak Muhaimin. Pak Anies wingine kula sareng teng Trenggalek tekan mriko pas wangsane maghrib teng pesantren kalih Pak Kiai didaulat untuk menjadi imam sholat maghrib. Alhamdulillah Fatihai fasih tur Fatihai yo nganggo bismillah. Cetok bismillah Beb. Rono wingi ana sing ngomong Pak Anies ki ora patek bismillah jarine. Ternyata mbasan imami bismillah cetok tekan rampung suratnya juga fasih. Itu. Ini sudah terbukti. Kalau yang lainnya saya belum terus terang. Kalau dereng nate makmum Pak Prabowo. Yo mungkin luwih fasih mungkin aku urung tahu krungu Pak. Pak Ganjar yo ngono aku yo urung tahu makmum Pak. Sing wis tahu makmum Pak Anies. Apa maning Pak Muhaimin Iskandar pun bola bali. Beliau itu belum lahir saja sudah santri. Beliau itu satu-satunya calon wakil presiden dan presiden yang nasabnya langsung kepada muassis Nahdlatul Ulama. Buyute Mbah Bisri Samsuri. Mula wong-wong NU aja keblingar nek arep golek wakil presiden sing jelas nasab NU ne, sing jelas kesantriannya, maka pilih nomor niki sing penting. Apa sih? Penting. La illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami Laskar Santri Wonosobo mendeklarasikan ada pemilu 2024. Kami Laskar Santri Wonosobo siap mengawal visi misi dan program kerja Haji Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar agar terwujud keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan, yang mau perubahan, yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan, yang mau perubahan, yang mau perubahan pilih amin. Amin. Menang, menang, menang. Amin. Baik, terima kasih.
Hadirin yang berbahagia, aja dilanjutkan dengan orasi politik dari Gus. Petani Indonesia selama 10 tahun terakhir ini kesulitan pupuk, hasil produksinya juga tidak terjual dengan harga yang sesuai, betul? Saya berkesimpulan pemerintah mengabaikan dan membiarkan nasib petani, betul? Lebih parah lagi, program pemerintah di dalam menyediakan pangan nasional niku mboten nglibatno petani. Wonten program namine lumbung pangan atau bahasa Inggrisnya food estate, ngentekno duit puluhan bahkan ratusan triliun digarap oleh perusahaan tidak melibatkan petani dan gagal. Hutane wis ditebang, digarap, ditanduri yang namanya singkong, gak bisa tumbuh, alame rusak, duit triliunan hilang. Kualat poro petani. Insya Allah, amin menang. Program gak jelas ini kita hentikan dan uangnya kita siapkan untuk beli pupuk buat rakyat kita. Setuju? Sampean dibujuki ya seneng ae. Puluhan triliun bahkan ratusan triliun, amin menang, langsung anggarannya digunakan untuk membantu petani. Dan insya Allah kalau petani bisa produksinya baik, maka pangan nasional akan terpenuhi. Amin. Kalau pangan nasional terpenuhi, tidak perlu lagi mengandalkan impor pangan. Setuju? Ini yang disebut perubahan. Kersa mboten perubahan nasib. Kok gelem ae dibujuki rek bolak-balik. Nggih napa nggih? Alhamdulillah, kula remen sangat saged sowan panjenengan sedaya, terutama ibu-ibu ingkang wah luar biasa. Katanya saya dengar gowo panganan dewe, saling berbagi, ada yang iuran begono, ada iuran minuman, ada yang nyewangi iuran panggung. Ya Allah, luar biasa, jazakumullah ahsanal jaza. Moga-moga Allah memberikan imbalan pahala yang lebih besar lagi. Dan saya bersaksi dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, semua ikhtiar kita dalam rangka bersatu dengan seluruh kekuatan saudara-saudara kita di berbagai tempat, insya Allah menjadi energi perubahan nasib 270 juta rakyat Indonesia. Amin. Dados sedekah panjenengan kangge konsumsi, sedekah panjenengan kangge panggung, sedekah panjenengan kangge seluruh kehadiran di sini, termasuk yang keringetan panasan ninggalno rumah, ninggalno kegiatan, kumpul di sini, kita abdikan untuk negeri kita supaya berubah menjadi adil dan makmur. Amin. Boten sia-sia, kelak suatu hari kalau Indonesia berubah menjadi lebih baik, kita bisa menyatakan kami termasuk yang ikut andil dalam mewujudkan perubahan bangsa menjadi adil dan makmur. Amin. Kula sakjane pun dangu gatel delok keadaan ini ora berubah-berubah. Bagi sembako nek menjelang pemilu tok. Betul apa betul? Mau Gus Yusuf nyampeaken bantuan sosial itu bukan uang pribadi,
bantuan sosial itu uang rakyat yang memang kewajibannya harus disalurkan kepada rakyat semuanya. Kemarin ada salah satu calon masang gambarnya di bansos. Saya nyatakan, kamu menumpang rakyat untuk pemilu, berarti kamu tidak punya etika dan akhlak untuk masa depan bangsa kita. Oleh karena itu, saya yakin Wonosobo imane kuat kabeh, amin. Wonosobo santrine menang mutlak, amin. Wonosobo kekuatan NU-nya solid. Wonosobo habaib dan kiai-kiainya solid. Tadi Habib Thohir cerita, Gus, saya itu dirayu sebelah sono, mau dikasih ini, dikasih itu. Saya alhamdulillah luwe apik dodol sarung, tapi tidak menanggung hutang yang akan membebani masa depan bangsa kita. Mugi-mugi ulama-ulama, habaib-habaib, kiai-kiai, asatid-asatidat yang istiqomah diberi umur panjang dan sehat walafiat, diberi kekuatan. Hasil dari yang nggak jelas berarti nanti kalau memimpin harus nanggung beban ngikuti perintah yang nyumbang. Betul apa betul? Alhamdulillah, amin. Anies Muhaimin niat tulus ikhlas dengan sungguh-sungguh atas perintah kiai-kiai, atas hasil istikharah kiai-kiai, atas perintah PKB, atas dukungan partai-partai Nasdem, PKS dan yang lain. Bismillah, noto negoro kanggo kemuliaan warga rakyat bangsa Indonesia. Amin. Insya Allah perubahan ini akan datang bukan karena didikte oleh siapapun, karena memang harapan dan kemauan seluruh rakyat Indonesia. Pulau sampun keliling, saking Aceh, Sumatera, Jawa pada dasarnya semua sudah, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua, semua punya gairah mendukung perubahan. Karena apa? Karena nasib harus dirubah oleh pemerintah yang akan datang. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan melanjutkan kampanye akbar di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Nat, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Setibanya di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Anies disambut oleh parpol pendukung yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan partai lokal lainnya. Bersama sang istri Ferry Farhati, Anies mendapat kalungan bunga dari Kapten Tim Kampanye Daerah, TKD, Aceh TGK Gufran Zainal Abidin, diiringi alunan musik tradisional Aceh, seru Nekale. Proses penyambutan dilanjutkan dengan upacara adat pesijuk, tepung tawar, sebagai penanda ucapan selamat datang dengan harapan mendapat berkah dan kesejukan. Berbagai simpul relawan, simpatisan, dan pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, juga turut menyambut Anies. Salah seorang relawan, Abdullah, menyatakan antusiasme masyarakat Aceh pada sosok Anies Baswedan luar biasa. Menurutnya, figur Anies memiliki magnet yang kuat bagi warga Aceh, khususnya dengan gerakan perubahan yang terus digelorakannya. Daya tarik Anies bagi masyarakat Aceh luar biasa. Warga Aceh dari kota sampai pelosok sangat antusias dengan Anies, kata Abdullah. Anies dijadwalkan akan menghadiri kampanye di Stadion di Murtala dan menemui para pendukung yang tengah menantikan kehadirannya. Syederalun masyarakat mulai membadati pelataran Stadion Haji di Murtala untuk menyaksikan kampanye pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pada Sabtu 27 Januari 2024. Antusiasme masyarakat mulai tampak sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat, di mana mereka satu persatu mulai memadati pelataran stadion tempat Anies menyampaikan kampanye politiknya. Rani, salah seorang masyarakat yang menghadiri kampanye, mengatakan bahwa dirinya sudah menanti-nanti kedatangan Anies Baswedan ke Banda Aceh untuk menyampaikan kampanye politiknya.
Ia mengatakan dirinya sangat mengagumi sosok Anies Baswedan yang baik dalam hal saat menyampaikan pendapat pada saat debat Capres beberapa pekan lalu maupun sosok kewibawaan beliau. Dijadwalkan Anies Baswedan sendiri tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dirinya akan melaksanakan kampanye terbuka di pelataran Stadion Haji di Murtala mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setelahnya, ia akan bertolak ke Bandara Sultan Iskandar Muda dan langsung bertolak ke Riau pada pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk berkampanye terbuka. Pantauan Serambi News di lokasi, saat ini masyarakat terus memadati pelataran Stadion Haji di Murtala sembari menunggu kedatangan Anies Baswedan. Syederalun calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan orasi tunggalnya dalam kampanye di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies disambut gemuruh salawat dan antusias para pendukung yang telah menunggu sekitar 2 jam di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh sejak pagi. Anies tiba bersama dengan istrinya Ferry Farhati Ganis dan rombongan lainnya. Anies juga didampingi oleh Kapten Tim Pemenangan Daerah pasangan Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar Provinsi Aceh, Tengku Gufran Zainal Abidin MA, Ketua DPW Nasdem Aceh Teku Taufikul Hadi, Ketua DPW PKS Aceh Makhyarudin Yusuf, Ketua DPW PKB Aceh Haji Irmawan, dan para ketua dan pengurus partai pengusung lainnya. Kedatangan Anies Baswedan ke tengah panggung langsung disambut meriah para pendukung yang sudah berpanas-panasan. Anies langsung menyapa semua pendukung dengan berjalan di atas panggung menghampiri pendukung. Memulai orasi politiknya, Anies langsung menyentil kondisi Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan Anies mengatakan Aceh sebagai provinsi kaya raya, tapi kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk itu pada 14 Februari mendatang, Anies mengatakan masyarakat Indonesia khususnya diberi 3 pilihan. Anies mengajak semuanya memilih presiden yang bercita-cita melakukan perubahan. Saat ini, Anies masih terus melakukan orasi. Ia pun memanggil semua partai pengusung dan caleg DPR RI dari Partai PKS, Nasdem, PKB, dan Partai Umat. Syederalun calon presiden nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan atau akrab disapa Abah Anies tiba di pelataran Stadion Haji di Murtala pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies Baswedan itu disambut antusias oleh para pendukung yang sudah setia menunggu sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saat ia pertama kali tiba, masyarakat pendukung yang sudah lama menanti langsung berdesakan mendekati Abah Anies. Mereka tampak begitu antusias saat Anies keluar dari dalam mobil dan menyapa para pendukung. Tidak sedikit dari mereka yang begitu semangat untuk mengabadikan momen tersebut. Bahkan mereka rela berdesak-desakan agar dapat mengambil foto maupun video kedatangan Anies Baswedan. Anies sendiri akan melaksanakan kampanye terbuka di kawasan tersebut hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Yuk, bismillah. 1, 2, 3. Ucapan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar. Ucapan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar, Panglima Santri. Satu dalam imanku. Gus Muhaimin Iskandar Panglima Santri sekaligus calon wakil presiden
untuk dapat menempatkan diri di depan panggung setelah group marching band selesai. Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan acara, kita akan yel-yel terlebih dahulu. Mohon pada Gus Muhaimin untuk tidak meninggalkan lokasi. Kita akan yel-yel terlebih dahulu, Gus. Baik, kita yel-yel yang tadi telah kita persiapkan untuk kita persembahkan khusus untuk Gus Muhaimin. Mohon untuk Bapak Ibu yang masih ada di pinggir untuk dapat ke tengah. Ya, Bapak Ibu yang masih di pinggir untuk dapat ke tengah, kita akan yel-yel terlebih dahulu dalam rangka menyambut kehadiran Gus Muhaimin Iskandar dan juga Gus Susu Buduri dan serta rombongan yang telah hadir dalam siang hari ini. Baik, Laskar Santri bisa geser, yang tengah silakan diisi. Laskar Santri sing ninggalke salat fakot hadamatin, maka sama artinya dia dengan menghancurkan Islam. Kalau sholat menjadi tiangnya agama, maka sholat menjadi tiang kehidupan manusia. Keluarga sampeyan pengen ayam tentrem napa mboten, Bu? Nek keluargane pengen ayam tentrem, sholate sing tertib 5 waktu, insyaallah keluargane ayam tentrem. Allahumma termasuk Indonesia. Kalau Indonesia kepingin kokoh, kepingin tentrem ayam, kita cari pemimpin sing sholate tertib. Setuju? Kita isi DPR RI di Senayan, DPR yang sholatnya tertib, insya Allah anti korupsi. Allahumma. Kita nyari presiden, wakil presiden sing sholat 5 waktunya tertib. Setuju? Di antara 3 calon presiden sing sholate tertib, ngertos badan? Siapa calon presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Siapa wakil presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Calon presiden sing fatihai jangkep sapa? Calon wakil presiden sing iso maca Quran fasih sapa?
apa? Jadi wis paham kabeh. Ini penting, Pak. Penting. Kalau pemimpin kita sholatnya tertib, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Insya Allah pemimpin kita Indonesia akan diberikan aman karena pemimpinnya akan terjaga dari maksiat dan mungkarat. Allahumma jujur memang kula sing paham ya mung Pak Anies karo Pak Muhaimin. Pak Anies wingine kula sareng teng Trenggalek tekan mriko pas wangsane maghrib teng pesantren kalih Pak Kiai didaulat untuk menjadi imam sholat maghrib. Alhamdulillah Fatihai fasih tur Fatihai yang nganggo bismillah. Cetha bismillah Beb. Rono wingi ana sing ngomong Pak Anies ki ora patek bismillah jarene. Ternyata mbasan imami bismillah cetha tekan rampung suratnya juga fasih. Itu. Ini sudah terbukti. Kalau yang lainnya saya belum terus terang. Kalau dereng nate makmum Pak Prabowo. Yo mungkin luwih fasih mungkin aku urung tahu krungu Pak. Pak Ganjar yo ngono aku yo urung tahu makmum Pak. Sing wis tahu makmum Pak Anies. Apa maning Pak Muhaimin Iskandar pun bola bali. Beliau itu belum lahir saja sudah santri. Beliau itu satu-satunya calon wakil presiden dan presiden yang nasabnya langsung kepada muassis Nahdlatul Ulama. Buyute Mbah Bisri Samsuri. Mula wong-wong NU aja keblingar nek arep golek wakil presiden sing jelas nasab NU ne, sing jelas kesantriannya, maka pilih nomor niki sing penting. Apa sih? Penting. La illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami Laskar Santri Wonosobo mendeklarasikan ada pemilu 2024. Kami Laskar Santri Wonosobo siap mengawal visi misi dan program kerja Haji Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar agar terwujud keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan, yang mau perubahan, yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan, yang mau perubahan, yang mau perubahan pilih amin. Amin. Mana?
Baik, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, aja dilanjutkan dengan orasi politik dari Gus. Petani Indonesia selama 10 tahun terakhir ini kesulitan pupuk, hasil produksinya juga tidak terjual dengan harga yang sesuai, betul? Saya berkesimpulan pemerintah mengabaikan dan membiarkan nasib petani, betul? Lebih parah lagi, program pemerintah di dalam menyediakan pangan nasional niku mboten nglibatno petani. Wonten program namine lumbung pangan atau bahasa Inggrisnya food estate, ngentekno duit puluhan bahkan ratusan triliun digarap oleh perusahaan, tidak melibatkan petani dan gagal. Hutane wis ditebang, digarap, ditanduri yang namanya singkong, gak bisa tumbuh, alame rusak, duit triliunan hilang. Kualat poro petani. Insya Allah, amin menang. Program gak jelas ini kita hentikan dan uangnya kita siapkan untuk beli pupuk buat rakyat kita. Setuju? Sampean dibujuki ya seneng ae. Puluhan triliun bahkan ratusan triliun, amin menang, langsung anggarannya digunakan untuk membantu petani. Dan insya Allah kalau petani bisa produksinya baik, maka pangan nasional akan terpenuhi. Amin. Kalau pangan nasional terpenuhi, tidak perlu lagi mengandalkan impor pangan. Setuju? Ini yang disebut perubahan. Kersa mboten perubahan nasib? Kok gelem ae dibujuki rek bolak-balik. Nggih napa nggih? Alhamdulillah, kula remen sangat saged sowan panjenengan sedaya, terutama ibu-ibu ingkang wah luar biasa. Katanya saya dengar gowo panganan dewe, saling berbagi, ada yang iuran begono, ada iuran minuman, ada yang nyewangi iuran panggung. Ya Allah, luar biasa, jazakumullah ahsanal jaza. Moga-moga Allah memberikan imbalan pahala yang lebih besar lagi. Dan saya bersaksi dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, semua ikhtiar kita dalam rangka bersatu dengan seluruh kekuatan saudara-saudara kita di berbagai tempat, insya Allah menjadi energi perubahan nasib 270 juta rakyat Indonesia. Amin. Dados sedekah panjenengan kangge konsumsi, sedekah panjenengan kangge panggung, sedekah panjenengan kangge seluruh kehadiran di sini, termasuk yang keringetan panasan ninggalno rumah, ninggalno kegiatan, kumpul di sini, kita abdikan untuk negeri kita supaya berubah menjadi adil dan makmur. Amin. Boten sia-sia, kelak suatu hari kalau Indonesia berubah menjadi lebih baik, kita bisa menyatakan kami termasuk yang ikut andil dalam mewujudkan perubahan bangsa menjadi adil dan makmur. Amin. Kula sakjane pun dangu gatel delok keadaan ini ora berubah-berubah. Bagi sembako nek menjelang pemilu tok. Betul apa betul? Mau Gus Yusuf nyampeaken bantuan sosial itu bukan uang pribadi,
bantuan sosial itu uang rakyat yang memang kewajibannya harus disalurkan kepada rakyat semuanya. Kemarin ada salah satu calon masang gambarnya di bansos. Saya nyatakan, kamu menumpang rakyat untuk pemilu, berarti kamu tidak punya etika dan akhlak untuk masa depan bangsa kita. Oleh karena itu, saya yakin Wonosobo imane kuat kabeh, amin. Wonosobo santrine menang mutlak, amin. Wonosobo kekuatan NU-nya solid. Wonosobo habaib dan kiai-kiainya solid. Tadi Habib Thohir cerita, Gus, saya itu dirayu sebelah sono, mau dikasih ini, dikasih itu. Saya alhamdulillah luwe apik dodol sarung, tapi tidak menanggung hutang yang akan membebani masa depan bangsa kita. Mugi-mugi ulama-ulama, habaib-habaib, kiai-kiai, asatid-asatidat yang istiqomah diberi umur panjang dan sehat walafiat, diberi kekuatan. Hasil dari yang nggak jelas berarti nanti kalau memimpin harus nanggung beban ngikuti perintah yang nyumbang. Betul apa betul? Alhamdulillah, amin. Anies Muhaimin niat tulus ikhlas dengan sungguh-sungguh atas perintah kiai-kiai, atas hasil istikharah kiai-kiai, atas perintah PKB, atas dukungan partai-partai Nasdem, PKS dan yang lain. Bismillah, noto negoro kanggo kemuliaan warga rakyat bangsa Indonesia. Amin. Insya Allah perubahan ini akan datang bukan karena didikte oleh siapapun, karena memang harapan dan kemauan seluruh rakyat Indonesia. Pulau sampun keliling, saking Aceh, Sumatera, Jawa pada dasarnya semua sudah, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua, semua punya gairah mendukung perubahan. Karena apa? Karena nasib harus dirubah oleh pemerintah yang akan datang. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan melanjutkan kampanye akbar di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Nat, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Setibanya di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Anies disambut oleh parpol pendukung yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan partai lokal lainnya. Bersama sang istri Ferry Farhati, Anies mendapat kalungan bunga dari Kapten Tim Kampanye Daerah, TKD, Aceh TGK Gufran Zainal Abidin, diiringi alunan musik tradisional Aceh, Seru Nekale. Proses penyambutan dilanjutkan dengan upacara adat pesijuk, tepung tawar, sebagai penanda ucapan selamat datang dengan harapan mendapat berkah dan kesejukan. Berbagai simpul relawan, simpatisan, dan pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, juga turut menyambut Anies. Salah seorang relawan, Abdullah, menyatakan antusiasme masyarakat Aceh pada sosok Anies Baswedan luar biasa. Menurutnya, figur Anies memiliki magnet yang kuat bagi warga Aceh, khususnya dengan gerakan perubahan yang terus digelorakannya. Daya tarik Anies bagi masyarakat Aceh luar biasa. Warga Aceh dari kota sampai pelosok sangat antusias dengan Anies, kata Abdullah. Anies dijadwalkan akan menghadiri kampanye di Stadion di Murtala dan menemui para pendukung yang tengah menantikan kehadirannya. Syederalun masyarakat mulai membadati pelataran Stadion Haji di Murtala untuk menyaksikan kampanye pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pada Sabtu 27 Januari 2024. Antusiasme masyarakat mulai tampak sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat, di mana mereka satu persatu mulai memadati pelataran stadion tempat Anies menyampaikan kampanye politiknya. Rani, salah seorang masyarakat yang menghadiri kampanye, mengatakan bahwa dirinya sudah menanti-nanti kedatangan Anies Baswedan ke Banda Aceh untuk menyampaikan kampanye politiknya.
Ia mengatakan dirinya sangat mengagumi sosok Anies Baswedan yang baik dalam hal saat menyampaikan pendapat pada saat debat Capres beberapa pekan lalu maupun sosok kewibawaan beliau. Dijadwalkan Anies Baswedan sendiri tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dirinya akan melaksanakan kampanye terbuka di pelataran Stadion Haji di Murtala mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setelahnya, ia akan bertolak ke Bandara Sultan Iskandar Muda dan langsung bertolak ke Riau pada pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk berkampanye terbuka. Pantauan Serambi News di lokasi, saat ini masyarakat terus memadati pelataran Stadion Haji di Murtala sembari menunggu kedatangan Anies Baswedan. Syederlun calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan orasi tunggalnya dalam kampanye di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies disambut gemuruh salawat dan antusias para pendukung yang telah menunggu sekitar 2 jam di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh sejak pagi. Anies tiba bersama dengan istrinya Ferry Farhati Ganis dan rombongan lainnya. Anies juga didampingi oleh Kapten Tim Pemenangan Daerah pasangan Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar Provinsi Aceh, Tengku Gufran Zainal Abidin MA, Ketua DPW Nasdem Aceh Teku Taufikul Hadi, Ketua DPW PKS Aceh Makhyarudin Yusuf, Ketua DPW PKB Aceh Haji Irmawan, dan para ketua dan pengurus partai pengusung lainnya. Kedatangan Anies Baswedan ke tengah panggung langsung disambut meriah para pendukung yang sudah berpanas-panasan. Anies langsung menyapa semua pendukung dengan berjalan di atas panggung menghampiri pendukung. Memulai orasi politiknya, Anies langsung menyentil kondisi Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan Anies mengatakan Aceh sebagai provinsi kaya raya, tapi kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk itu pada 14 Februari mendatang, Anies mengatakan masyarakat Indonesia khususnya diberi 3 pilihan. Anies mengajak semuanya memilih presiden yang bercita-cita melakukan perubahan. Saat ini, Anies masih terus melakukan orasi. Ia pun memanggil semua partai pengusung dan caleg DPR RI dari Partai PKS, Nasdem, PKB, dan Partai Umat. Syederlun calon presiden nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan atau akrab disapa Abah Anies tiba di pelataran Stadion Haji di Murtala pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies Baswedan itu disambut antusias oleh para pendukung yang sudah setia menunggu sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saat ia pertama kali tiba, masyarakat pendukung yang sudah lama menanti langsung berdesakan mendekati Abah Anies. Mereka tampak begitu antusias saat Anies keluar dari dalam mobil dan menyapa para pendukung. Tidak sedikit dari mereka yang begitu semangat untuk mengabadikan momen tersebut. Bahkan mereka rela berdesak-desakan agar dapat mengambil foto maupun video kedatangan Anies Baswedan. Anies sendiri akan melaksanakan kampanye terbuka di kawasan tersebut hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Yuk, bismillah. 1, 2, 3. Ya lupa imama kullu hayya fika yauma tabi'ayyan wa imama. Dan ucapkan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar. Ucapkan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar, Panglima Santri. Satu dalam imanku. Gus Muhaimin Iskandar, Panglima Santri sekaligus calon wakil presiden Republik Indonesia. Dan Gus Yusuf Huduri selaku pembina Laskar Santri Jaya.
selanjutnya untuk para santri disilakan untuk dapat menempatkan diri di depan panggung setelah grup marching band selesai. Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan acara, kita akan yel-yel terlebih dahulu. Mohon pada Gus Muhaimin untuk tidak meninggalkan lokasi. Kita akan yel-yel terlebih dahulu, Gus. Baik, kita yel-yel yang tadi telah kita persiapkan untuk kita persembahkan khusus untuk Gus Muhaimin. Mohon untuk Bapak Ibu yang masih ada di pinggir untuk dapat ke tengah. Ya, Bapak Ibu yang masih di pinggir untuk dapat ke tengah, kita akan yel-yel terlebih dahulu dalam rangka menyambut kehadiran Gus Muhaimin Iskandar dan juga Gus Yusuf Buduri dan serta rombongan yang telah hadir dalam siang hari ini. Baik, laskar santri bisa geser, yang tengah silakan diisi. Laskar santri sing ninggalke salat fakot hadamatin, maka sama artinya dia dengan menghancurkan Islam. Kalau sholat menjadi tiangnya agama, maka sholat menjadi tiang kehidupan manusia. Keluarga sampeyan pengen ayam tentrem napa mboten, Bu? Nek keluargane pengen ayam tentrem, sholate sing tertib 5 waktu, insyaallah keluargane ayam tentrem. Allahumma termasuk Indonesia. Kalau Indonesia kepingin kokoh, kepingin tentrem ayam, kita cari pemimpin sing sholate tertib. Setuju? Kita isi DPR RI di Senayan, DPR yang sholatnya tertib, insya Allah anti korupsi. Allahumma. Kita nyari presiden, wakil presiden sing sholat 5 waktunya tertib. Setuju? Di antara 3 calon presiden sing sholate tertib, ngertos mboten? Siapa calon presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Siapa wakil presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Calon presiden sing fatihah jangkep sapa? Calon wakil presiden sing iso
maca Quran fasih sapa? Jadi wis paham kabeh. Ini penting, Pak. Penting. Kalau pemimpin kita sholatnya tertib, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Insya Allah pemimpin kita Indonesia akan diberikan aman karena pemimpinnya akan terjaga dari maksiat dan mungkarat. Allahumma amin. Jujur memang kula sing paham ya mung Pak Anies karo Pak Muhaimin. Pak Anies wingine kula sareng teng Trenggalek tekan mriko pas wangsane maghrib teng pesantren kalih Pak Kiai didaulat untuk menjadi imam sholat maghrib. Alhamdulillah Fatihai fasih tur Fatihai yang nganggo bismillah. Cetok bismillah Beb. Rono wingi ana sing ngomong Pak Anies ki ora patek bismillah jarine. Ternyata mbasan imami bismillah cetok tekan rampung surate juga fasih. Itu. Ini sudah terbukti. Kalau yang lainnya saya belum terus terang. Kalau dereng nate makmum Pak Prabowo. Yo mungkin luwih fasih mungkin aku ning urung tau krungu, Pak. Pak Ganjar yo ngono aku yo urung tau makmum, Pak. Sing wis tau makmum Pak Anies. Apa maning Pak Muhaimin Iskandar pun bola bali. Beliau itu belum lahir saja sudah santri. Beliau itu satu-satunya calon wakil presiden dan presiden yang nasabnya langsung kepada muassis Nahdlatul Ulama. Buyute Mbah Bisri Samsuri. Mula wong-wong NU aja keblingar nek arep golek wakil presiden sing jelas nasab NU-ne, sing jelas kesantriannya, maka pilih nomor niki sing penting. Apa sih? Penting. La illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami Laskar Santri Wonosobo mendeklarasikan ada pemilu 2024. Kami Laskar Santri Wonosobo siap mengawal visi misi dan program kerja Haji Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar agar terwujud keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan, yang mau perubahan, yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan, yang mau perubahan, yang mau perubahan pilih amin. Amin. Menang, menang, menang. Amin.
Baik, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, aja dilanjutkan dengan orasi politik dari Gus. Petani Indonesia selama 10 tahun terakhir ini kesulitan pupuk, hasil produksinya juga tidak terjual dengan harga yang sesuai, betul? Saya berkesimpulan pemerintah mengabaikan dan membiarkan nasib petani, betul? Lebih parah lagi, program pemerintah di dalam menyediakan pangan nasional niku mboten nglibatno petani. Wonten program namine lumbung pangan atau bahasa Inggrisnya food estate, ngentekno duit puluhan bahkan ratusan triliun digarap oleh perusahaan, tidak melibatkan petani dan gagal. Hutannya wis ditebang, digarap, ditanduri yang namanya singkong, gak bisa tumbuh, alamnya rusak, duit triliunan hilang. Kualat poro petani. Insya Allah, amin, menang. Program gak jelas ini kita hentikan dan uangnya kita siapkan untuk beli pupuk buat rakyat kita. Setuju? Sampean dibujui ya seneng ae. Puluhan triliun bahkan ratusan triliun, amin, menang, langsung anggarannya digunakan untuk membantu petani. Dan insya Allah kalau petani bisa produksinya baik, maka pangan nasional akan terpenuhi. Amin. Kalau pangan nasional terpenuhi, tidak perlu lagi mengandalkan impor pangan. Setuju? Ini yang disebut perubahan. Kersa mboten perubahan nasib? Kok gelem ae dibujuki rek bolak-balik. Nggih napa nggih? Alhamdulillah, kula remen sangat saged sowan panjenengan sedaya, terutama ibu-ibu ingkang wah luar biasa. Katanya saya dengar gowo panganan dewe, saling berbagi, ada yang iuran begono, ada iuran minuman, ada yang ngewangi iuran panggung. Ya Allah, luar biasa, jazakumullah ahsanal jaza. Moga-moga Allah memberikan imbalan pahala yang lebih besar lagi. Dan saya bersaksi dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, semua ikhtiar kita dalam rangka bersatu dengan seluruh kekuatan saudara-saudara kita di berbagai tempat, insya Allah menjadi energi perubahan nasib 270 juta rakyat Indonesia. Amin. Dados sedekah panjenengan kangge konsumsi, sedekah panjenengan kangge panggung, sedekah panjenengan kangge seluruh kehadiran di sini, termasuk yang keringetan panasan ninggalno rumah, ninggalno kegiatan, kumpul di sini, kita abdikan untuk negeri kita supaya berubah menjadi adil dan makmur. Amin. Boten sia-sia, kelak suatu hari kalau Indonesia berubah menjadi lebih baik, kita bisa menyatakan kami termasuk yang ikut andil dalam mewujudkan perubahan bangsa menjadi adil dan makmur. Amin. Kula sakjane pun dangu gatel delok keadaan ini ora berubah-berubah. Bagi sembako nek menjelang pemilu tok. Betul apa betul? Mau Gus Yusuf nyampe akan bantuan sosial itu bukan uang pribadi. Bantuan sosial itu uang rakyat yang memang kewajibannya harus disalurkan ke
kepada rakyat semuanya. Kemarin ada salah satu calon masang gambarnya di bansos. Saya nyatakan, kamu menumpang rakyat untuk pemilu, berarti kamu tidak punya etika dan akhlak untuk masa depan bangsa kita. Oleh karena itu, saya yakin Wonosobo imane kuat kabeh. Amin. Wonosobo santrine menang mutlak. Amin. Wonosobo kekuatan NU-nya solid. Wonosobo habaib dan kiai-kiainya solid. Tadi Habib Thohir cerita, Gus, saya itu dirayu sebelah sono, mau dikasih ini, dikasih itu. Saya alhamdulillah luwe apik dodol sarung, tapi tidak menanggung hutang yang akan membebani masa depan bangsa kita. Mugi-mugi ulama-ulama, habaib-habaib, kiai-kiai, asatidat yang istiqomah diberi umur panjang dan sehat walafiat, diberi kekuatan. Hasil dari yang nggak jelas berarti nanti kalau memimpin harus nanggung beban ngikuti perintah yang nyumbang. Betul apa betul? Alhamdulillah. Amin. Anies Muhaimin niat tulus ikhlas dengan sungguh-sungguh atas perintah kiai-kiai, atas hasil istikharah kiai-kiai, atas perintah PKB, atas dukungan partai-partai Nasdem, PKS dan yang lain. Bismillah, noto negoro kanggo kemuliaan warga rakyat bangsa Indonesia. Amin. Insya Allah perubahan ini akan datang bukan karena didikte oleh siapapun, karena memang harapan dan kemauan seluruh rakyat Indonesia. Pulau sampun keliling, saking Aceh, Sumatera, Jawa pada dasarnya semua sudah, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua, semua punya gairah mendukung perubahan. Karena apa? Karena nasib harus dirubah oleh pemerintah yang akan datang. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan melanjutkan kampanye akbar di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Nat, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Setibanya di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Anies disambut oleh parpol pendukung yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan partai lokal lainnya. Bersama sang istri Ferry Farhati, Anies mendapat kalungan bunga dari Kapten Tim Kampanye Daerah, TKD, Aceh TGK Gufran Zainal Abidin, diiringi alunan musik tradisional Aceh, Seru Nekale. Proses penyambutan dilanjutkan dengan upacara adat pesijuk, tepung tawar, sebagai penanda ucapan selamat datang dengan harapan mendapat berkah dan kesejukan. Berbagai simpul relawan, simpatisan, dan pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, juga turut menyambut Anies. Salah seorang relawan, Abdullah, menyatakan antusiasme masyarakat Aceh pada sosok Anies Baswedan luar biasa. Menurutnya, figur Anies memiliki magnet yang kuat bagi warga Aceh, khususnya dengan gerakan perubahan yang terus digelorakannya. Daya tarik Anies bagi masyarakat Aceh luar biasa. Warga Aceh dari kota sampai pelosok sangat antusias dengan Anies, kata Abdullah. Anies dijadwalkan akan menghadiri kampanye di Stadion di Murtala dan menemui para pendukung yang tengah menantikan kehadirannya. Syederalun masyarakat mulai membadati pelataran Stadion Haji di Murtala untuk menyaksikan kampanye pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pada Sabtu 27 Januari 2024. Antusiasme masyarakat mulai tampak sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat, di mana mereka satu persatu mulai memadati pelataran stadion tempat Anies menyampaikan kampanye politiknya. Rani, salah seorang masyarakat yang menghadiri kampanye, mengatakan bahwa dirinya sudah menanti-nanti kedatangan Anies Baswedan ke Banda Aceh untuk menyampaikan kampanye politiknya. Ia mengatakan dirinya sangat mengagumi sosok Anies Baswedan yang baik dalam hal saat menyampaikan pendapat pada saat debat Capres beberapa pekan lalu maupun sosok kewibawaan beliau.
Dijadwalkan Anies Baswedan sendiri tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dirinya akan melaksanakan kampanye terbuka di pelataran Stadion Haji di Murtala mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setelahnya, ia akan bertolak ke Bandara Sultan Iskandar Muda dan langsung bertolak ke Riau pada pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk berkampanye terbuka. Pantauan Serambi News di lokasi, saat ini masyarakat terus memadati pelataran Stadion Haji di Murtala sembari menunggu kedatangan Anies Baswedan. Syederalun calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan orasi tunggalnya dalam kampanye di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies disambut gemuruh salawat dan antusias para pendukung yang telah menunggu sekitar 2 jam di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh sejak pagi. Anies tiba bersama dengan istrinya Ferry Farhati Ganis dan rombongan lainnya. Anies juga didampingi oleh Kapten Tim Pemenangan Daerah pasangan Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar Provinsi Aceh, Tengku Gufran Zainal Abidin MA, Ketua DPW Nasdem Aceh Teku Taufikul Hadi, Ketua DPW PKS Aceh Makhyarudin Yusuf, Ketua DPW PKB Aceh Haji Irmawan, dan para ketua dan pengurus partai pengusung lainnya. Kedatangan Anies Baswedan ke tengah panggung langsung disambut meriah para pendukung yang sudah berpanas-panasan. Anies langsung menyapa semua pendukung dengan berjalan di atas panggung menghampiri pendukung. Memulai orasi politiknya, Anies langsung menyentil kondisi Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan Anies mengatakan Aceh sebagai provinsi kaya raya, tapi kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk itu pada 14 Februari mendatang, Anies mengatakan masyarakat Indonesia khususnya diberi 3 pilihan. Anies mengajak semuanya memilih presiden yang bercita-cita melakukan perubahan. Saat ini, Anies masih terus melakukan orasi. Ia pun memanggil semua partai pengusung dan caleg DPR RI dari Partai PKS, Nasdem, PKB, dan Partai Umat. Syederalun calon presiden nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan atau akrab disapa Abah Anies tiba di pelataran Stadion Haji di Murtala pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies Baswedan itu disambut antusias oleh para pendukung yang sudah setia menunggu sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saat ia pertama kali tiba, masyarakat pendukung yang sudah lama menanti langsung berdesakan mendekati Abah Anies. Mereka tampak begitu antusias saat Anies keluar dari dalam mobil dan menyapa para pendukung. Tidak sedikit dari mereka yang begitu semangat untuk mengabadikan momen tersebut. Bahkan mereka rela berdesak-desakan agar dapat mengambil foto maupun video kedatangan Anies Baswedan. Anies sendiri akan melaksanakan kampanye terbuka di kawasan tersebut hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Yuk, bismillah. 1, 2, 3. Yang kau imama, kullu hayya fika yauma, rabihan yang kau imama. Dan diucapkan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar. Diucapkan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar, Panglima Santri. Satu dalam imanku. Gus Muhaimin Iskandar Panglima Santri sekaligus calon wakil presiden Republik Indonesia, dan Gus Yusuf Huduri selaku pembina Laskar Santri Jaya. Baik, dan selanjutnya untuk para santri silakan untuk dapat menempatkan diri
di mana engkau berada. Terus datang berjuang hadapi agama, rela berkorban demi agama, rela berkorban. Maju ayo terus maju. Sedikit nanti hari-hari ini untuk agama dan ulama, wahai barisan ansar tertunda, di mana engkau berada, di sini teruskan berjuang hadapi agama, demi agama. Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan acara, kita akan yel-yel terlebih dahulu. Mohon pada Gus Muhaimin untuk tidak meninggalkan lokasi. Kita akan yel-yel terlebih dahulu, Gus. Baik, kita yel-yel yang tadi telah kita persiapkan untuk kita persembahkan khusus untuk Gus Muhaimin. Mohon untuk Bapak Ibu yang masih ada di pinggir untuk dapat ke tengah. Ya, Bapak Ibu yang masih di pinggir untuk dapat ke tengah, kita akan yel-yel terlebih dahulu dalam rangka menyambut kehadiran Gus Muhaimin Iskandar dan juga Gus Susu Kuduri dan serta rombongan yang telah hadir dalam siang hari ini. Baik, Laskar Santri bisa geser, yang tengah silakan diisi. Laskar Santri sing ninggalke salat fakot hadamatin, maka sama artinya dia dengan menghancurkan Islam. Kalau sholat menjadi tiangnya agama, maka sholat menjadi tiang kehidupan manusia. Keluarga sampeyan pengen ayam tentrem napa mboten, Bu? Nek keluargane pengen ayam tentrem, sholate sing tertib 5 waktu, insyaallah keluargane ayam tentrem. Allahumma termasuk Indonesia. Kalau Indonesia kepingin kokoh, kepingin tentrem ayam, kita cari pemimpin sing sholate tertib. Setuju? Kita isi DPR RI di Senayan, DPR yang sholatnya tertib, insya Allah anti korupsi. Allahumma. Kita nyari presiden, wakil presiden sing sholat 5 waktunya tertib. Setuju? Di antara 3 calon presiden sing sholate tertib, ngertos betul? Siapa calon presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Siapa wakil presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Calon presiden sing Fatihah jangkep sapa? Calon wakil presiden sing iso maca Quran fasih sapa? Dene wis paham kabeh. Ini penting, Pak. Penting. Kalau pemimpin kita sholatnya tertib, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, insya Allah pemimpin kita Indonesia akan diberikan aman karena pemimpinnya akan terjaga dari maksiat dan mungkarat. Allahumma amin. Jujur memang kula sing paham ya mung Pak Anies karo Pak Muhaimin. Pak Anies wingine kula sareng teng Trenggalek tekan mriko pas wangsane maghrib teng pesantren kalih Pak Kiai didaulat untuk menjadi imam sholat maghrib. Alhamdulillah Fatihah fasih tur Fatihah yo nganggo bismillah. Cetha bismillah, Beb.
Rono wingi ana sing ngomong Pak Anies ki ora patek bismillah jarene. Ternyata mbasan imami bismillah cetha tekan rampung surate juga fase. Itu. Ini sudah terbukti. Kalau yang lainnya saya belum terus terang. Kalau dereng nate makmum Pak Prabowo. Yo mungkin luwih fase mungkin aku ning urung tau krungu, Pak. Pak Ganjar yo ngono, aku yo urung tau makmum, Pak. Sing wis tau makmum Pak Anies, apa maning Pak Muhaimin Iskandar pun bola bali. Beliau itu belum lahir saja sudah santri. Beliau itu satu-satunya calon wakil presiden dan presiden yang nasabnya langsung kepada muassis Nahdlatul Ulama. Buyute Mbah Bisri Samsuri. Mula wong-wong NU ojo keblingar nek arep golek wakil presiden sing jelas nasab NU ne, sing jelas kesantriannya, maka pilih nomor niki sing penting. Apa sih? Penting. La illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami Laskar Santri Wonosobo mendeklarasikan ada pemilu 2024. Kami Laskar Santri Wonosobo siap mengawal visi misi dan program kerja Haji Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar agar terwujud keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang mau perubahan pilih amin. 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 Amin. Menang. Amin. Baik, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, aja dilanjutkan dengan orasi politik dari Gus. Petani Indonesia selama 10 tahun terakhir ini kesulitan pupuk, hasil produksinya juga tidak terjual dengan harga yang sesuai, betul? Saya berkesimpulan pemerintah mengabaikan dan membiarkan nasib petani, betul? Lebih parah lagi, program pemerintah di dalam menyediakan pangan nasional niku mboten nglibatno petani. Wonten program namine lumbung pangan atau bahasa Inggrisnya food estate, ngentekno duit puluhan bahkan ratusan triliun digarap oleh perusahaan tidak melibatkan petani dan gagal.
hutane wis ditebang, digarap, ditanduri, yang namanya singkong gak bisa tumbuh, alame rusak, duit triliunan hilang, kualat poro petani. Insya Allah, amin, menang. Program gak jelas ini kita hentikan dan uangnya kita siapkan untuk beli pupuk buat rakyat kita. Setuju? Sampean dibujuki ya seneng ae. Puluhan triliun bahkan ratusan triliun, amin, menang, langsung anggarannya digunakan untuk membantu petani. Dan insya Allah kalau petani bisa produksinya baik, maka pangan nasional akan terpenuhi. Amin. Kalau pangan nasional terpenuhi, tidak perlu lagi mengandalkan impor pangan. Setuju? Ini yang disebut perubahan. Kerso mboten perubahan nasib. Kok gelem ae dibujuki rek bolak-balik. Nggih napa nggih? Alhamdulillah, kula remen sangat saged sowan panjenengan sedaya, terutama ibu-ibu ingkang wah luar biasa. Katanya saya dengar gowo panganan dewe, saling berbagi, ada yang iuran begono, ada iuran minuman, ada yang nyewangi iuran panggung. Ya Allah, luar biasa, jazakumullah ahsanal jaza. Moga-moga Allah memberikan imbalan pahala yang lebih besar lagi. Dan saya bersaksi dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, semua ikhtiar kita dalam rangka bersatu dengan seluruh kekuatan saudara-saudara kita di berbagai tempat, insya Allah menjadi energi perubahan nasib 270 juta rakyat Indonesia. Amin. Dados sedekah panjenengan kangge konsumsi, sedekah panjenengan kangge panggung, sedekah panjenengan kangge seluruh kehadiran di sini, termasuk yang keringetan panasen ninggalno rumah, ninggalno kegiatan, kumpul di sini, kita abdikan untuk negeri kita supaya berubah menjadi adil dan makmur. Amin. Boten sia-sia, kelak suatu hari kalau Indonesia berubah menjadi lebih baik, kita bisa menyatakan kami termasuk yang ikut andil dalam mewujudkan perubahan bangsa menjadi adil dan makmur. Amin. Kula sakjane pun dangu gatel delok keadaan ini ora berubah-berubah. Bagi sembako nek menjelang pemilu tok. Betul apa betul? Mau Gus Yusuf nyampaikan bantuan sosial itu bukan uang pribadi. Bantuan sosial itu uang rakyat yang memang kewajibannya harus disalurkan kepada rakyat semuanya. Kemarin ada salah satu calon masang gambarnya di bansos. Saya nyatakan, kamu menumpang rakyat untuk pemilu, berarti kamu tidak punya etika dan akhlak untuk masa depan bangsa kita. Oleh karena itu, saya yakin Wonosobo imane kuat kabeh. Amin. Wonosobo santrine menang mutlak. Amin. Wonosobo kekuatan NU-nya solid. Wonosobo habaib dan kiai-kiainya solid. Tadi Habib Thohir cerita, Gus, saya itu dirayu sebelah sono, mau dikasih ini, dikasih itu. Saya alhamdulillah luwih apik dodol sarung, tapi tidak menanggung hutang yang akan membebani masa depan bangsa kita. Mugi-mugi ulama-ulama, habaib-habaib, kiai-kiai, asatid-asatidat yang istiqomah diberi umur panjang dan sehat walafiat, diberi kekuatan,
dari yang nggak jelas, berarti nanti kalau memimpin harus nanggung beban ngikuti perintah yang nyumbang. Betul apa betul? Alhamdulillah, amin. Anies Muhaimin niat tulus ikhlas dengan sungguh-sungguh atas perintah kiai-kiai, atas hasil istikharah kiai-kiai, atas perintah PKB, atas dukungan partai-partai Nasdem, PKS dan yang lain. Bismillah, noto negoro kanggo kemuliaan warga rakyat bangsa Indonesia. Amin. Insya Allah perubahan ini akan datang bukan karena didikte oleh siapapun, karena memang harapan dan kemauan seluruh rakyat Indonesia. Pulau sampun keliling, saking Aceh, Sumatera, Jawa pada dasarnya semua sudah, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua, semua punya gairah mendukung perubahan. Karena apa? Karena nasib harus dirubah oleh pemerintah yang akan datang. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan melanjutkan kampanye akbar di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Nat, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Setibanya di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Anies disambut oleh parpol pendukung yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan partai lokal lainnya. Bersama sang istri Ferry Farhati, Anies mendapat kalungan bunga dari Kapten Tim Kampanye Daerah, TKD, Aceh TGK Gufran Zainal Abidin, diiringi alunan musik tradisional Aceh, Serune Kale. Proses penyambutan dilanjutkan dengan upacara adat pesijuk, tepung tawar, sebagai penanda ucapan selamat datang dengan harapan mendapat berkah dan kesejukan. Berbagai simpul relawan, simpatisan, dan pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, juga turut menyambut Anies. Salah seorang relawan, Abdullah, menyatakan antusiasme masyarakat Aceh pada sosok Anies Baswedan luar biasa. Menurutnya, figur Anies memiliki magnet yang kuat bagi warga Aceh, khususnya dengan gerakan perubahan yang terus digelorakannya. Daya tarik Anies bagi masyarakat Aceh luar biasa. Warga Aceh dari kota sampai pelosok sangat antusias dengan Anies, kata Abdullah. Anies dijadwalkan akan menghadiri kampanye di Stadion di Murtala dan menemui para pendukung yang tengah menantikan kehadirannya. Syederalun masyarakat mulai membadati pelataran Stadion Haji di Murtala untuk menyaksikan kampanye pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pada Sabtu 27 Januari 2024. Antusiasme masyarakat mulai tampak sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat, di mana mereka satu persatu mulai memadati pelataran stadion tempat Anies menyampaikan kampanye politiknya. Rani, salah seorang masyarakat yang menghadiri kampanye, mengatakan bahwa dirinya sudah menanti-nanti kedatangan Anies Baswedan ke Banda Aceh untuk menyampaikan kampanye politiknya. Ia mengatakan dirinya sangat mengagumi sosok Anies Baswedan yang baik dalam hal saat menyampaikan pendapat pada saat debat Capres beberapa pekan lalu maupun sosok kewibawaan beliau. Dijadwalkan Anies Baswedan sendiri tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dirinya akan melaksanakan kampanye terbuka di pelataran Stadion Haji di Murtala mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setelahnya, ia akan bertolak ke Bandara Sultan Iskandar Muda dan langsung bertolak ke Riau pada pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk berkampanye terbuka. Pantauan Serambi News di lokasi, saat ini masyarakat terus memadati pelataran Stadion Haji di Murtala sembari menunggu kedatangan Anies Baswedan. Syederalun calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan orasi tunggalnya dalam kampanye di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies disambut gemuruh salawat dan antusias para pendukung yang telah menunggu sekitar 2 jam di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh sejak pagi. Anies tiba bersama dengan istrinya Ferry Farhati Ganis dan rombongan lainnya. Anies juga didampingi oleh Kapten Tim Pemenangan Daerah pasangan Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar Provinsi Aceh, Tengku Gufran Zainal Abidin MA, Ketua DPW Nasdem Aceh Teku Taufikul Hadi,
Ketua DPW PKS Aceh Makhyarudin Yusuf, Ketua DPW PKB Aceh Haji Irmawan, dan para ketua dan pengurus partai pengusung lainnya. Kedatangan Anies Baswedan ke tengah panggung langsung disambut meriah para pendukung yang sudah berpanas-panasan. Anies langsung menyapa semua pendukung dengan berjalan di atas panggung menghampiri pendukung. Memulai orasi politiknya, Anies langsung menyentil kondisi Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan Anies mengatakan Aceh sebagai provinsi kaya raya, tapi kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk itu pada 14 Februari mendatang, Anies mengatakan masyarakat Indonesia khususnya diberi 3 pilihan. Anies mengajak semuanya memilih presiden yang bercita-cita melakukan perubahan. Saat ini, Anies masih terus melakukan orasi. Ia pun memanggil semua partai pengusung dan caleg DPR RI dari Partai PKS, Nasdem, PKB, dan Partai Umat. Syederalun, calon presiden nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan atau akrab disapa Abah Anies, tiba di pelataran Stadion Haji di Murtala pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies Baswedan itu disambut antusias oleh para pendukung yang sudah setia menunggu sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saat ia pertama kali tiba, masyarakat pendukung yang sudah lama menanti langsung berdesakan mendekati Abah Anies. Mereka tampak begitu antusias saat Anies keluar dari dalam mobil dan menyapa para pendukung. Tidak sedikit dari mereka yang begitu semangat untuk mengabadikan momen tersebut. Bahkan mereka rela berdesak-desakan agar dapat mengambil foto maupun video kedatangan Anies Baswedan. Anies sendiri akan melaksanakan kampanye terbuka di kawasan tersebut hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Yuk, bismillah. 5 sekaligus calon wakil presiden Republik Indonesia dan Gus Yusuf Huduri selaku pembina Laskar Santri Jawa. Dan selanjutnya untuk para santri silakan untuk dapat menempatkan diri di depan panggung setelah group marching band selesai. Di mana
kita akan yel-yel terlebih dahulu. Mohon pada Gus Muhaimin untuk tidak meninggalkan lokasi. Kita akan yel-yel terlebih dahulu, Gus. Baik, kita yel-yel yang tadi telah kita persiapkan untuk kita persembahkan khusus untuk Gus Muhaimin. Mohon untuk Bapak Ibu yang masih ada di pinggir untuk dapat ke tengah. Ya, Bapak Ibu yang masih di pinggir untuk dapat ke tengah, kita akan yel-yel terlebih dahulu dalam rangka menyambut kehadiran Gus Muhaimin Iskandar dan juga Gus Yusuf Nurduri dan serta rombongan yang telah hadir dalam siang hari ini. Baik, Laskar Santri bisa geser, yang tengah silakan diisi. Laskar Santri sing ninggalke salat fakot hadamatin, maka sama artinya dia dengan menghancurkan Islam. Kalau sholat menjadi tiangnya agama, maka sholat menjadi tiang kehidupan manusia. Keluarga sampeyan pengen ayam tentrem napa mboten, Bu? Nek keluargane pengen ayam tentrem, sholate sing tertib 5 waktu, insyaallah keluargane ayam tentrem. Allahumma termasuk Indonesia. Kalau Indonesia kepingin kokoh, kepingin tentrem ayam, kita cari pemimpin sing sholate tertib. Setuju? Kita isi DPR RI di Senayan, DPR yang sholatnya tertib, insya Allah anti korupsi. Allahumma. Kita nyari presiden, wakil presiden sing sholat 5 waktunya tertib. Setuju? Di antara 3 calon presiden sing sholate tertib, ngertos betul? Siapa calon presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Siapa wakil presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Calon presiden sing Fatihah jangkep sapa? Calon wakil presiden sing iso maca Quran fasih sapa? Dene wis paham kabeh. Ini penting, Pak. Penting. Kalau pemimpin kita sholatnya tertib, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, insya Allah pemimpin kita Indonesia akan diberikan aman karena pemimpinnya akan terjaga dari maksiat dan mungkarat. Allahumma jujur memang kula sing paham ya mung Pak Anies karo Pak Muhaimin. Pak Anies wingine kula sareng teng Trenggalek tekan mriko pas wangsane maghrib teng pesantren kalih Pak Kiai didaulat untuk menjadi imam sholat maghrib. Alhamdulillah Fatihah fasih tur Fatihah yo nganggo bismillah. Cetha bismillah ya, Beb. Rono wingi ana sing ngomong Pak Anies ki ora patek bismillah jarene. Ternyata mbasan imami bismillah cetha tekan rampung surate juga fasih. Itu. Ini sudah terbukti. Kalau yang lainnya saya belum terus terang. Kalau dereng nate makmum Pak Prabowo. Yo mungkin luwih fasih, mungkin aku ning urung tau krungu, Pak. Pak Ganjar yo ngono, aku yo urung tau makmum, Pak. Sing wis tau makmum Pak Anies. Apa maning Pak Muhaimin Iskandar pun bola bali. Beliau itu belum lahir saja sudah santri. Beliau itu satu-satunya calon wakil presiden dan presiden yang nasabnya langsung kepada muassis Nahdlatul Ulama. Buyute Mbah Bisri Samsuri. Mula wong-wong NU aja keblingar nek arep golek wakil presiden
pesantren sing jelas nasab NU-ne, sing jelas kesantriannya, maka pilih nomor niki sing penting. Apa sih? Penting. La illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami Laskar Santri Wonosobo mendeklarasikan ada pemilu 2024. Kami Laskar Santri Wonosobo siap mengawal visi misi dan program kerja Haji Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar agar terwujud keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang mau perubahan pilih amin. 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 Amin. Menang. Amin. Baik, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, aja dilanjutkan dengan orasi politik dari Gus. Petani Indonesia selama 10 tahun terakhir ini kesulitan pupuk, hasil produksinya juga tidak terjual dengan harga yang sesuai, betul? Saya berkesimpulan pemerintah mengabaikan dan membiarkan nasib petani, betul? Lebih parah lagi, program pemerintah di dalam menyediakan pangan nasional niku mboten nglibatno petani. Wonten program namine lumbung pangan atau bahasa Inggrisnya food estate, ngentekno duit puluhan bahkan ratusan triliun digarap oleh perusahaan tidak melibatkan petani dan gagal. Hutannya wis ditebang, digarap, ditanduri yang namanya singkong, gak bisa tumbuh, alamnya rusak, duit triliunan hilang. Kualat poro petani. Insya Allah amin menang. Program gak jelas ini kita hentikan dan uangnya kita siapkan untuk beli pupuk buat rakyat kita. Setuju? Sampean dibujuki ya seneng ae. Puluhan triliun bahkan ratusan triliun amin menang, langsung anggarannya digunakan untuk membantu petani. Dan insya Allah kalau petani bisa produksinya baik, maka pangan nasional akan terpenuhi. Amin. Kalau pangan nasional terpenuhi, tidak perlu
lagi mengandalkan impor pangan. Setuju? Ini yang disebut perubahan. Kersa mboten perubahan nasib? Kok gelem ae dibujuki rek bolak-balik. Nggih napa nggih? Alhamdulillah, kula remen sangat saged sowan panjenengan sedaya, terutama ibu-ibu ingkang wah luar biasa. Katanya saya dengar gowo panganan dewe, saling berbagi, ada yang iuran begono, ada iuran minuman, ada yang nyewangi iuran panggung. Ya Allah luar biasa, jazakumullah ahsanal jaza. Moga-moga Allah memberikan imbalan pahala yang lebih besar lagi. Dan saya bersaksi dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, semua ikhtiar kita dalam rangka bersatu dengan seluruh kekuatan saudara-saudara kita di berbagai tempat, insya Allah menjadi energi perubahan nasib 270 juta rakyat Indonesia. Amin. Dados sedekah panjenengan kangge konsumsi, sedekah panjenengan kangge panggung, sedekah panjenengan kangge seluruh kehadiran di sini, termasuk yang keringetan panasan ninggalno rumah, ninggalno kegiatan kumpul di sini, kita abdikan untuk negeri kita supaya berubah menjadi adil dan makmur. Amin. Boten sia-sia, kelak suatu hari kalau Indonesia berubah menjadi lebih baik, kita bisa menyatakan kami termasuk yang ikut andil dalam mewujudkan perubahan bangsa menjadi adil dan makmur. Amin. Kula sakjane pun dangu gatel delok keadaan ini ora berubah-berubah. Bagi sembako nek menjelang pemilu tok. Betul apa betul? Mau Gus Yusuf nyampeaken bantuan sosial itu bukan uang pribadi. Bantuan sosial itu uang rakyat yang memang kewajibannya harus disalurkan kepada rakyat semuanya. Kemarin ada salah satu calon masang gambarnya di bansos. Saya nyatakan, kamu menumpang rakyat untuk pemilu, berarti kamu tidak punya etika dan akhlak untuk masa depan bangsa kita. Oleh karena itu, saya yakin Wonosobo imane kuat kabeh. Amin. Wonosobo santrine menang mutlak. Amin. Wonosobo kekuatan NU-nya solid. Wonosobo habaib dan kiai-kiainya solid. Tadi Habib Thohir cerita, Gus, saya itu dirayu sebelah sono, mau dikasih ini, dikasih itu. Saya alhamdulillah luwe apik dodol sarung, tapi tidak menanggung hutang yang akan membebani masa depan bangsa kita. Mugi-mugi ulama-ulama, habaib-habaib, kiai-kiai, asatid-asatidat yang istiqomah diberi umur panjang dan sehat walafiat, diberi kekuatan. Hasil dari yang nggak jelas berarti nanti kalau memimpin harus nanggung beban ngikuti perintah yang nyumbang. Betul apa betul? Alhamdulillah. Amin. Anies Muhaimin niat tulus ikhlas dengan sungguh-sungguh atas perintah kiai-kiai, atas hasil istikharah kiai-kiai, atas perintah PKB, atas dukungan partai-partai Nasdem, PKS dan yang lain. Bismillah, noto negoro kanggo kemuliaan warga rakyat bangsa Indonesia. Amin. Insya Allah perubahan ini akan datang
bukan karena didikte oleh siapapun, karena memang harapan dan kemauan seluruh rakyat Indonesia. Pulau sampun keliling, saking Aceh, Sumatera, Jawa pada dasarnya semua sudah, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua, semua punya gairah mendukung perubahan. Karena apa? Karena nasib harus dirubah oleh pemerintah yang akan datang. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan melanjutkan kampanye akbar di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Nat, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Setibanya di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Anies disambut oleh parpol pendukung yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan partai lokal lainnya. Bersama sang istri Ferry Farhati, Anies mendapat kalungan bunga dari Kapten Tim Kampanye Daerah, TKD, Aceh TGK Gufran Zainal Abidin, diiringi alunan musik tradisional Aceh, seru Nekale. Proses penyambutan dilanjutkan dengan upacara adat pesijuk, tepung tawar, sebagai penanda ucapan selamat datang dengan harapan mendapat berkah dan kesejukan. Berbagai simpul relawan, simpatisan, dan pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, juga turut menyambut Anies. Salah seorang relawan, Abdullah, menyatakan antusiasme masyarakat Aceh pada sosok Anies Baswedan luar biasa. Menurutnya, figur Anies memiliki magnet yang kuat bagi warga Aceh, khususnya dengan gerakan perubahan yang terus digelorakannya. Daya tarik Anies bagi masyarakat Aceh luar biasa. Warga Aceh dari kota sampai pelosok sangat antusias dengan Anies, kata Abdullah. Anies dijadwalkan akan menghadiri kampanye di Stadion di Murtala dan menemui para pendukung yang tengah menantikan kehadirannya. Syederalun masyarakat mulai membadati pelataran Stadion Haji di Murtala untuk menyaksikan kampanye pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pada Sabtu 27 Januari 2024. Antusiasme masyarakat mulai tampak sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat, di mana mereka satu persatu mulai memadati pelataran stadion tempat Anies menyampaikan kampanye politiknya. Rani, salah seorang masyarakat yang menghadiri kampanye, mengatakan bahwa dirinya sudah menanti-nanti kedatangan Anies Baswedan ke Banda Aceh untuk menyampaikan kampanye politiknya. Ia mengatakan dirinya sangat mengagumi sosok Anies Baswedan yang baik dalam hal saat menyampaikan pendapat pada saat debat Capres beberapa pekan lalu maupun sosok kewibawaan beliau. Dijadwalkan Anies Baswedan sendiri tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dirinya akan melaksanakan kampanye terbuka di pelataran Stadion Haji di Murtala mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setelahnya, ia akan bertolak ke Bandara Sultan Iskandar Muda dan langsung bertolak ke Riau pada pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk berkampanye terbuka. Pantauan Serambi News di lokasi, saat ini masyarakat terus memadati pelataran Stadion Haji di Murtala sembari menunggu kedatangan Anies Baswedan. Syederalun calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan orasi tunggalnya dalam kampanye di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies disambut gemuruh salawat dan antusias para pendukung yang telah menunggu sekitar 2 jam di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh sejak pagi. Anies tiba bersama dengan istrinya Ferry Farhati Ganis dan rombongan lainnya. Anies juga didampingi oleh Kapten Tim Pemenangan Daerah pasangan Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar Provinsi Aceh, Tengku Gufran Zainal Abidin MA, Ketua DPW Nasdem Aceh Teku Taufikul Hadi, Ketua DPW PKS Aceh Makhyarudin Yusuf, Ketua DPW PKB Aceh Haji Irmawan, dan para ketua dan pengurus partai pengusung lainnya. Kedatangan Anies Baswedan ke tengah panggung langsung disambut meriah para pendukung yang sudah berpanas-panasan. Anies langsung menyapa semua pendukung dengan berjalan di atas panggung menghampiri pendukung. Memulai orasi politiknya, Anies langsung menyentil kondisi Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan Anies mengatakan Aceh sebagai provinsi kaya raya, tapi kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk itu pada 14 Februari mendatang, Anies mengatakan masyarakat Indonesia khususnya diberi 3 pilihan. Anies mengajak semuanya memilih presiden yang bercita-cita melakukan perubahan.
Saat ini, Anies masih terus melakukan orasi. Ia pun memanggil semua partai pengusung dan caleg DPR RI dari Partai PKS, Nasdem, PKB, dan Partai Umat. Syederlun, calon presiden nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan atau akrab disapa Abah Anies, tiba di pelataran Stadion Haji di Murtala pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies Baswedan itu disambut antusias oleh para pendukung yang sudah setia menunggu sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saat ia pertama kali tiba, masyarakat pendukung yang sudah lama menanti langsung berdesakan mendekati Abah Anies. Mereka tampak begitu antusias saat Anies keluar dari dalam mobil dan menyapa para pendukung. Tidak sedikit dari mereka yang begitu semangat untuk mengabadikan momen tersebut. Bahkan mereka rela berdesak-desakan agar dapat mengambil foto maupun video kedatangan Anies Baswedan. Anies sendiri akan melaksanakan kampanye terbuka di kawasan tersebut hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Yuk, bismillah. 1, 2, 3. Ucapkan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar. Ucapkan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar, Panglima Santri. Satu dalam imanku. Gus Muhaimin Iskandar, Panglima Santri sekaligus calon wakil presiden Republik Indonesia, dan Gus Yusuf Huduri selaku pembina Laskar Santri Jawa Dan selanjutnya untuk para santri silakan untuk dapat menempatkan diri di depan panggung setelah grup marching band selesai.
kepada Gus Muhaimin untuk tidak meninggalkan lokasi. Kita akan yel-yel terlebih dahulu, Gus. Baik, kita yel-yel yang tadi telah kita persiapkan untuk kita persembahkan khusus untuk Gus Muhaimin. Mohon untuk Bapak Ibu yang masih ada di pinggir untuk dapat ke tengah. Ya, Bapak Ibu yang masih di pinggir untuk dapat ke tengah, kita akan yel-yel terlebih dahulu dalam rangka menyambut kehadiran Gus Muhaimin Iskandar dan juga Gus Yusuf Buduri dan serta rombongan yang telah hadir dalam siang hari ini. Baik, Laskar Santri bisa geser, yang tengah silakan diisi. Laskar Santri sing ninggalke salat fakot hadamatin, maka sama artinya dia dengan menghancurkan Islam. Kalau sholat menjadi tiangnya agama, maka sholat menjadi tiang kehidupan manusia. Keluarga sampeyan pengen ayam tentrem napa mboten, Bu? Nek keluargane pengen ayam tentrem, sholate sing tertib 5 waktu, insyaallah keluargane ayam tentrem. Allahumma termasuk Indonesia. Kalau Indonesia kepingin kokoh, kepingin tentrem ayam, kita cari pemimpin sing sholate tertib. Setuju? Kita isi DPR RI di Senayan, DPR yang sholatnya tertib, insya Allah anti korupsi. Allahumma. Kita nyari presiden, wakil presiden sing sholat 5 waktunya tertib. Setuju? Di antara 3 calon presiden sing sholate tertib, ngertos betul? Siapa calon presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Siapa wakil presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Calon presiden sing Fatihah jangkep sapa? Calon wakil presiden sing iso maca Quran fasih sapa? Dene wis paham kabeh. Ini penting, Pak. Penting. Kalau pemimpin kita sholatnya tertib, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, insya Allah pemimpin kita Indonesia akan diberikan aman karena pemimpinnya akan terjaga dari maksiat dan mungkarat. Allahumma jujur memang kula sing paham ya mung Pak Anies karo Pak Muhaimin. Pak Anies wingine kula sareng teng Trenggalek tekan mriko pas wangsane maghrib teng pesantren kalih Pak Kiai didaulat untuk menjadi imam sholat maghrib. Alhamdulillah Fatihah fasih tur Fatihah yo nganggo bismillah. Cetha bismillah, Beb. Rono wingi ana sing ngomong Pak Anies ki ora patek bismillah jarene. Ternyata mbasan imami bismillah cetha tekan rampung surate juga fasih. Itu. Ini sudah terbukti. Kalau yang lainnya saya belum terserang. Kalau dereng nate makmum Pak Prabowo. Yo mungkin luwih fasih, mungkin aku urung tau krungu, Pak. Pak Ganjar yo ngono, aku yo urung tau makmum, Pak. Sing wis tau makmum Pak Anies. Apa maning Pak Muhaimin Iskandar pun bola bali. Beliau itu belum lahir saja sudah santri. Beliau itu satu-satunya calon wakil presiden dan presiden yang nasabnya langsung kepada muassis Nahdlatul Ulama. Buyute Mbah Bisri Samsuri. Mula wong-wong NU aja keblingar nek arep golek wakil presiden
presiden sing jelas nasab NU-ne, sing jelas kesantriannya, maka pilih nomor niki sing penting. Apa sih? Penting. La illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami Laskar Santri Wonosobo mendeklarasikan ada pemilu 2024. Kami Laskar Santri Wonosobo siap mengawal visi misi dan program kerja Haji Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar agar terwujud keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang mau perubahan pilih amin. 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 Amin. Menang. Amin. Baik, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, aja dilanjutkan dengan orasi politik dari Gus. Petani Indonesia selama 10 tahun terakhir ini kesulitan pupuk, hasil produksinya juga tidak terjual dengan harga yang sesuai, betul? Saya berkesimpulan pemerintah mengabaikan dan membiarkan nasib petani, betul? Lebih parah lagi, program pemerintah di dalam menyediakan pangan nasional niku mboten nglibatno petani. Wonten program namine lumbung pangan atau bahasa Inggrisnya food estate, ngentekno duit puluhan bahkan ratusan triliun digarap oleh perusahaan, tidak melibatkan petani dan gagal. Hutane wis ditebang, digarap, ditanduri yang namanya singkong, gak bisa tumbuh, alame rusak, duit triliunan hilang. Kualat poro petani. Insya Allah amin menang. Program gak jelas ini kita hentikan dan uangnya kita siapkan untuk beli pupuk buat rakyat kita. Setuju? Sampean dibujui ya seneng ae. Puluhan triliun bahkan ratusan triliun, amin menang, langsung anggarannya digunakan untuk membantu petani. Dan insya Allah kalau petani bisa produksinya baik, maka pangan nasional akan terpenuhi. Amin. Kalau pangan nasional terpenuhi, tidak perlu
perlu lagi mengandalkan impor pangan. Setuju? Ini yang disebut perubahan. Kersa mboten perubahan nasib? Kok gelem ae dibujuki rek bolak-balik. Nggih napa nggih? Alhamdulillah, kula remen sangat saged sowan panjenengan sedaya, terutama ibu-ibu ingkang wah luar biasa. Katanya saya dengar nggawa panganan dewe, saling berbagi, ada yang iuran begono, ada iuran minuman, ada yang nyewangi iuran panggung. Ya Allah, luar biasa, jazakumullah ahsanal jaza. Moga-moga Allah memberikan imbalan pahala yang lebih besar lagi. Dan saya bersaksi dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, semua ikhtiar kita dalam rangka bersatu dengan seluruh kekuatan saudara-saudara kita di berbagai tempat, insya Allah menjadi energi perubahan nasib 270 juta rakyat Indonesia. Amin. Dados sedekah panjenengan kangge konsumsi, sedekah panjenengan kangge panggung, sedekah panjenengan kangge seluruh kehadiran di sini, termasuk yang keringetan panasen ninggalno rumah, ninggalno kegiatan kumpul di sini, kita abdikan untuk negeri kita supaya berubah menjadi adil dan makmur. Amin. Boten sia-sia, kelak suatu hari kalau Indonesia berubah menjadi lebih baik, kita bisa menyatakan kami termasuk yang ikut andil dalam mewujudkan perubahan bangsa menjadi adil dan makmur. Amin. Kula sakjane pun dangu gatel delok keadaan ini ora berubah-berubah. Bagi sembako nek menjelang pemilu tok. Betul apa betul? Mau Gus Yusuf nyampe akan bantuan sosial itu bukan uang pribadi. Bantuan sosial itu uang rakyat yang memang kewajibannya harus disalurkan kepada rakyat semuanya. Kemarin ada salah satu calon masang gambarnya di bansos. Saya nyatakan, kamu menumpang rakyat untuk pemilu, berarti kamu tidak punya etika dan akhlak untuk masa depan bangsa kita. Oleh karena itu, saya yakin Wonosobo imane kuat kabeh. Amin. Wonosobo santrine menang mutlak. Amin. Wonosobo kekuatan NU-nya solid. Wonosobo habaib dan kiai-kiainya solid. Tadi Habib Thohir cerita, Gus, saya itu dirayu sebelah sono, mau dikasih ini, dikasih itu. Saya alhamdulillah luwih apik dodol sarung, tapi tidak menanggung hutang yang akan membebani masa depan bangsa kita. Mugi-mugi ulama-ulama, habaib-habaib, kiai-kiai, asatid-asatidat yang istiqomah diberi umur panjang dan sehat walafiat, diberi kekuatan. Hasil dari yang nggak jelas berarti nanti kalau memimpin harus nanggung beban ngikuti perintah yang nyumbang. Betul apa betul? Alhamdulillah. Amin. Anies Muhaimin niat tulus ikhlas dengan sungguh-sungguh atas perintah kiai-kiai, atas hasil istikharah kiai-kiai, atas perintah PKB, atas dukungan partai-partai Nasdem, PKS dan yang lain. Bismillah, noto negara kanggo kemuliaan warga rakyat bangsa Indonesia. Amin. Insya Allah perubahan ini akan datang
bukan karena didikte oleh siapapun, karena memang harapan dan kemauan seluruh rakyat Indonesia. Pulau sampun keliling, saking Aceh, Sumatera, Jawa pada dasarnya semua sudah, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua, semua punya gairah mendukung perubahan. Karena apa? Karena nasib harus dirubah oleh pemerintah yang akan datang. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan melanjutkan kampanye akbar di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Nat, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Setibanya di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Anies disambut oleh parpol pendukung yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan partai lokal lainnya. Bersama sang istri Ferry Farhati, Anies mendapat kalungan bunga dari Kapten Tim Kampanye Daerah, TKD, Aceh TGK Gufran Zainal Abidin, diiringi alunan musik tradisional Aceh, Seru Nekale. Proses penyambutan dilanjutkan dengan upacara adat pesijuk, tepung tawar, sebagai penanda ucapan selamat datang dengan harapan mendapat berkah dan kesejukan. Berbagai simpul relawan, simpatisan, dan pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, juga turut menyambut Anies. Salah seorang relawan, Abdullah, menyatakan antusiasme masyarakat Aceh pada sosok Anies Baswedan luar biasa. Menurutnya, figur Anies memiliki magnet yang kuat bagi warga Aceh, khususnya dengan gerakan perubahan yang terus digelorakannya. Daya tarik Anies bagi masyarakat Aceh luar biasa. Warga Aceh dari kota sampai pelosok sangat antusias dengan Anies, kata Abdullah. Anies dijadwalkan akan menghadiri kampanye di Stadion di Murtala dan menemui para pendukung yang tengah menantikan kehadirannya. Syederalun masyarakat mulai membadati pelataran Stadion Haji di Murtala untuk menyaksikan kampanye pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pada Sabtu 27 Januari 2024. Antusiasme masyarakat mulai tampak sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat, di mana mereka satu persatu mulai memadati pelataran stadion tempat Anies menyampaikan kampanye politiknya. Rani, salah seorang masyarakat yang menghadiri kampanye, mengatakan bahwa dirinya sudah menanti-nanti kedatangan Anies Baswedan ke Banda Aceh untuk menyampaikan kampanye politiknya. Ia mengatakan dirinya sangat mengagumi sosok Anies Baswedan yang baik dalam hal saat menyampaikan pendapat pada saat debat Capres beberapa pekan lalu maupun sosok kewibawaan beliau. Dijadwalkan Anies Baswedan sendiri tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dirinya akan melaksanakan kampanye terbuka di pelataran Stadion Haji di Murtala mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setelahnya, ia akan bertolak ke Bandara Sultan Iskandar Muda dan langsung bertolak ke Riau pada pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk berkampanye terbuka. Pantauan Serambi News di lokasi, saat ini masyarakat terus memadati pelataran Stadion Haji di Murtala sembari menunggu kedatangan Anies Baswedan. Syederalun calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan orasi tunggalnya dalam kampanye di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies disambut gemuruh salawat dan antusias para pendukung yang telah menunggu sekitar 2 jam di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh sejak pagi. Anies tiba bersama dengan istrinya Ferry Farhati Ganis dan rombongan lainnya. Anies juga didampingi oleh Kapten Tim Pemenangan Daerah pasangan Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar Provinsi Aceh, Tengku Gufran Zainal Abidin MA, Ketua DPW Nasdem Aceh Teku Taufikul Hadi, Ketua DPW PKS Aceh Makhyarudin Yusuf, Ketua DPW PKB Aceh Haji Irmawan, dan para ketua dan pengurus partai pengusung lainnya. Kedatangan Anies Baswedan ke tengah panggung langsung disambut meriah para pendukung yang sudah berpanas-panasan. Anies langsung menyapa semua pendukung dengan berjalan di atas panggung menghampiri pendukung. Memulai orasi politiknya, Anies langsung menyentil kondisi Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan Anies mengatakan Aceh sebagai provinsi kaya raya, tapi kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk itu pada 14 Februari mendatang, Anies mengatakan masyarakat Indonesia khususnya diberi 3 pilihan. Anies mengajak semuanya memilih presiden yang bercita-cita melakukan perubahan.
Saat ini, Anies masih terus melakukan orasi. Ia pun memanggil semua partai pengusung dan caleg DPR RI dari Partai PKS, Nasdem, PKB, dan Partai Umat. Syederlun, calon presiden nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan atau akrab disapa Abah Anies, tiba di pelataran Stadion Haji di Murtala pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies Baswedan itu disambut antusias oleh para pendukung yang sudah setia menunggu sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saat ia pertama kali tiba, masyarakat pendukung yang sudah lama menanti langsung berdesakan mendekati Abah Anies. Mereka tampak begitu antusias saat Anies keluar dari dalam mobil dan menyapa para pendukung. Tidak sedikit dari mereka yang begitu semangat untuk mengabadikan momen tersebut. Bahkan mereka rela berdesak-desakan agar dapat mengambil foto maupun video kedatangan Anies Baswedan. Anies sendiri akan melaksanakan kampanye terbuka di kawasan tersebut hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Yuk, bismillah. 1, 2, 3. Ya lupa imama kullu hayya fika yauma tabi'ayya wa imama. Dan ucapan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar. Ucapan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar, Panglima Santri. Satu dalam imanku. Gus Muhaimin Iskandar, Panglima Santri sekaligus calon wakil presiden Republik Indonesia. Dan Gus Yusuf Huduri, selaku pembina Laskar Santri Jawa. Baik, dan selanjutnya untuk para santri silakan untuk dapat menempatkan diri di depan panggung setelah grup marching band selesai.
Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan acara, kita akan yel-yel terlebih dahulu. Mohon pada Gus Muhaimin untuk tidak meninggalkan lokasi. Kita akan yel-yel terlebih dahulu, Gus. Baik, kita yel-yel yang tadi telah kita persiapkan untuk kita persembahkan khusus untuk Gus Muhaimin. Mohon untuk Bapak Ibu yang masih ada di pinggir untuk dapat ke tengah. Ya, Bapak Ibu yang masih di pinggir untuk dapat ke tengah, kita akan yel-yel terlebih dahulu dalam rangka menyambut kehadiran Gus Muhaimin Iskandar dan juga Gus Susu Kuduri dan serta rombongan yang telah hadir dalam siang hari ini. Baik, Laskar Santri bisa geser, yang tengah silakan diisi. Laskar Santri sing ninggalke salat fakot hadamatin, maka sama artinya dia dengan menghancurkan Islam. Kalau sholat menjadi tiangnya agama, maka sholat menjadi tiang kehidupan manusia. Keluarga sampeyan pengen ayam tentrem napa mboten, Bu? Nek keluargane pengen ayam tentrem, sholate sing tertib 5 waktu, insyaallah keluargane ayam tentrem. Allahumma termasuk Indonesia. Kalau Indonesia kepingin kokoh, kepingin tentrem ayam, kita cari pemimpin sing sholate tertib. Setuju? Kita isi DPR RI di Senayan, DPR yang sholatnya tertib, insya Allah anti korupsi. Allahumma. Kita nyari presiden, wakil presiden sing sholat 5 waktunya tertib. Setuju? Di antara 3 calon presiden sing sholate tertib, ngertos badan? Siapa calon presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Siapa wakil presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Calon presiden sing Fatihah jangkep sapa? Calon wakil presiden sing iso maca Quran fasih sapa? Dene wis paham kabeh. Ini penting, Pak. Penting. Kalau pemimpin kita sholatnya tertib, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, insya Allah pemimpin kita Indonesia akan diberikan aman karena pemimpinnya akan terjaga dari maksiat dan mungkarat. Allahumma jujur memang kula sing paham ya mung Pak Anies karo Pak Muhaimin. Pak Anies wingine kula sareng teng Trenggalek tekan mriko pas wangsane maghrib teng pesantren kalih Pak Kiai didaulat untuk menjadi imam sholat maghrib. Alhamdulillah Fatihah fasih tur Fatihah yo nganggo bismillah. Cetha bismillah, Beb. Rono wingi ana sing ngomong Pak Anies ki ora patek bismillah jarene. Ternyata mbasan imami bismillah cetha tekan rampung surate juga fasih. Itu. Ini sudah terbukti. Kalau yang lainnya saya belum terus terang. Kalau dereng nate makmum Pak Prabowo. Yo mungkin luwih fasih, mungkin aku urung tahu krungu, Pak. Pak Ganjar yo ngono, aku yo urung tahu makmum, Pak. Sing wis tahu makmum Pak Anies. Apa maning Pak Muhaimin Iskandar pun bola bali. Beliau itu belum lahir saja sudah santri. Beliau itu satu-satunya calon wakil presiden dan presiden yang nasabnya langsung kepada muassis Nahdlatul Ulama. Buyute Mbah Bisri Samsuri. Mula wong-wong NU aja keblingar.
nek arep golek wakil presiden sing jelas nasab NU-ne, sing jelas kesantriannya, maka pilih nomor niki sing penting. Apa sih? Penting. La illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami Laskar Santri Wonosobo mendeklarasikan ada pemilu 2024. Kami Laskar Santri Wonosobo siap mengawal visi misi dan program kerja Haji Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar agar terwujud keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan, yang mau perubahan, yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan, yang mau perubahan, yang mau perubahan pilih amin. Amin. Menang, menang, menang. Amin. Baik, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, aja dilanjutkan dengan orasi politik dari Gus. Petani Indonesia selama 10 tahun terakhir ini kesulitan pupuk, hasil produksinya juga tidak terjual dengan harga yang sesuai, betul? Saya berkesimpulan pemerintah mengabaikan dan membiarkan nasib petani, betul? Lebih parah lagi, program pemerintah di dalam menyediakan pangan nasional niku mboten nglibatno petani. Wonten program namine lumbung pangan atau bahasa Inggrisnya food estate, ngentekno duit puluhan bahkan ratusan triliun digarap oleh perusahaan, tidak melibatkan petani dan gagal. Hutane wis ditebang, digarap, ditanduri yang namanya singkong, gak bisa tumbuh, alame rusak, duit triliunan hilang. Kualat poro petani. Insya Allah amin menang. Program gak jelas ini kita hentikan dan uangnya kita siapkan untuk beli pupuk buat rakyat kita. Setuju? Sampean dibujui ya seneng ae. Puluhan triliun bahkan ratusan triliun amin menang, langsung anggarannya digunakan untuk membantu petani. Dan insya Allah kalau petani bisa produksinya baik, maka pangan nasional akan terpenuhi. Amin. Kalau pangan nasional terpenuhi, tidak perlu
perlu lagi mengandalkan impor pangan. Setuju? Ini yang disebut perubahan. Kersa mboten perubahan nasib? Kok gelem ae dibujuki rek bolak-balik. Nggih napa nggih? Alhamdulillah, kula remen sangat saged sowan panjenengan sedaya, terutama ibu-ibu ingkang wah luar biasa. Katanya saya dengar nggawa panganan dewe, saling berbagi, ada yang iuran begono, ada iuran minuman, ada yang nyewangi iuran panggung. Ya Allah, luar biasa, jazakumullah ahsanal jaza. Moga-moga Allah memberikan imbalan pahala yang lebih besar lagi. Dan saya bersaksi dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, semua ikhtiar kita dalam rangka bersatu dengan seluruh kekuatan saudara-saudara kita di berbagai tempat, insya Allah menjadi energi perubahan nasib 270 juta rakyat Indonesia. Amin. Dados sedekah panjenengan kangge konsumsi, sedekah panjenengan kangge panggung, sedekah panjenengan kangge seluruh kehadiran di sini, termasuk yang keringetan panasen ninggalno rumah, ninggalno kegiatan kumpul di sini, kita abdikan untuk negeri kita supaya berubah menjadi adil dan makmur. Amin. Boten sia-sia, kelak suatu hari kalau Indonesia berubah menjadi lebih baik, kita bisa menyatakan kami termasuk yang ikut andil dalam mewujudkan perubahan bangsa menjadi adil dan makmur. Amin. Kula sakjane pun dangu gatel delok keadaan ini ora berubah-berubah. Bagi sembako nek menjelang pemilu tok. Betul apa betul? Mau Gus Yusuf nyampe akan bantuan sosial itu bukan uang pribadi. Bantuan sosial itu uang rakyat yang memang kewajibannya harus disalurkan kepada rakyat semuanya. Kemarin ada salah satu calon masang gambarnya di bansos. Saya nyatakan, kamu menumpang rakyat untuk pemilu, berarti kamu tidak punya etika dan akhlak untuk masa depan bangsa kita. Oleh karena itu, saya yakin Wonosobo imane kuat kabeh. Amin. Wonosobo santrine menang mutlak. Amin. Wonosobo kekuatan NU-nya solid. Wonosobo habaib dan kiai-kiainya solid. Tadi Habib Thohir cerita, Gus, saya itu dirayu sebelah sono, mau dikasih ini, dikasih itu. Saya alhamdulillah luwe apik dodol sarung, tapi tidak menanggung hutang yang akan membebani masa depan bangsa kita. Mugi-mugi ulama-ulama, habaib-habaib, kiai-kiai, asatidat yang istiqomah diberi umur panjang dan sehat walafiat, diberi kekuatan. Hasil dari yang nggak jelas berarti nanti kalau memimpin harus nanggung beban ngikuti perintah yang nyumbang. Betul apa betul? Alhamdulillah. Amin. Anies Muhaimin niat tulus ikhlas dengan sungguh-sungguh atas perintah kiai-kiai, atas hasil istikharah kiai-kiai, atas perintah PKB, atas dukungan partai-partai Nasdem, PKS dan yang lain. Bismillah, noto negoro kanggo kemuliaan warga rakyat bangsa Indonesia. Amin. Insya Allah perubahan ini akan datang bukan karena didikte oleh siapapun, karena memang harapan dan kemauan seluruh rakyat Indonesia.
Pulau sampun keliling, saking Aceh, Sumatera, Jawa pada dasarnya semua sudah, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua, semua punya gairah mendukung perubahan. Karena apa? Karena nasib harus dirubah oleh pemerintah yang akan datang. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan melanjutkan kampanye akbar di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Nat, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Setibanya di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Anies disambut oleh parpol pendukung yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan partai lokal lainnya. Bersama sang istri Ferry Farhati, Anies mendapat kalungan bunga dari Kapten Tim Kampanye Daerah, TKD, Aceh TGK Gufran Zainal Abidin, diiringi alunan musik tradisional Aceh, seru nekale. Proses penyambutan dilanjutkan dengan upacara adat pesijuk, tepung tawar, sebagai penanda ucapan selamat datang dengan harapan mendapat berkah dan kesejukan. Berbagai simpul relawan, simpatisan, dan pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, juga turut menyambut Anies. Salah seorang relawan, Abdullah, menyatakan antusiasme masyarakat Aceh pada sosok Anies Baswedan luar biasa. Menurutnya, figur Anies memiliki magnet yang kuat bagi warga Aceh, khususnya dengan gerakan perubahan yang terus digelorakannya. Daya tarik Anies bagi masyarakat Aceh luar biasa. Warga Aceh dari kota sampai pelosok sangat antusias dengan Anies, kata Abdullah. Anies dijadwalkan akan menghadiri kampanye di Stadion di Murtala dan menemui para pendukung yang tengah menantikan kehadirannya. Syederalun masyarakat mulai membadati pelataran Stadion Haji di Murtala untuk menyaksikan kampanye pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pada Sabtu 27 Januari 2024. Antusiasme masyarakat mulai tampak sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat, di mana mereka satu persatu mulai memadati pelataran stadion tempat Anies menyampaikan kampanye politiknya. Rani, salah seorang masyarakat yang menghadiri kampanye, mengatakan bahwa dirinya sudah menanti-nanti kedatangan Anies Baswedan ke Banda Aceh untuk menyampaikan kampanye politiknya. Ia mengatakan dirinya sangat mengagumi sosok Anies Baswedan yang baik dalam hal saat menyampaikan pendapat pada saat debat Capres beberapa pekan lalu maupun sosok kewibawaan beliau. Dijadwalkan Anies Baswedan sendiri tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dirinya akan melaksanakan kampanye terbuka di pelataran Stadion Haji di Murtala mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setelahnya, ia akan bertolak ke Bandara Sultan Iskandar Muda dan langsung bertolak ke Riau pada pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk berkampanye terbuka. Pantauan Serambi News di lokasi, saat ini masyarakat terus memadati pelataran Stadion Haji di Murtala sembari menunggu kedatangan Anies Baswedan. Syederalun calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan orasi tunggalnya dalam kampanye di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies disambut gemuruh salawat dan antusias para pendukung yang telah menunggu sekitar 2 jam di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh sejak pagi. Anies tiba bersama dengan istrinya Ferry Farhati Ganis dan rombongan lainnya. Anies juga didampingi oleh Kapten Tim Pemenangan Daerah pasangan Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar Provinsi Aceh, Tengku Gufran Zainal Abidin MA, Ketua DPW Nasdem Aceh Teku Taufikul Hadi, Ketua DPW PKS Aceh Makhyarudin Yusuf, Ketua DPW PKB Aceh Haji Irmawan, dan para ketua dan pengurus partai pengusung lainnya. Kedatangan Anies Baswedan ke tengah panggung langsung disambut meriah para pendukung yang sudah berpanas-panasan. Anies langsung menyapa semua pendukung dengan berjalan di atas panggung menghampiri pendukung. Memulai orasi politiknya, Anies langsung menyentil kondisi Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan Anies mengatakan Aceh sebagai provinsi kaya raya, tapi kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk itu pada 14 Februari mendatang, Anies mengatakan masyarakat Indonesia khususnya diberi 3 pilihan. Anies mengajak semuanya memilih presiden yang bercita-cita melakukan perubahan. Saat ini, Anies masih terus melakukan orasi. Ia pun memanggil semua partai pengusung dan caleg DPR RI dari Partai PKS, Nasdem, PKB, dan Partai Umat.
Syederelun, calon presiden nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan atau akrab disapa Abah Anies, tiba di pelataran Stadion Haji di Murtala pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies Baswedan itu disambut antusias oleh para pendukung yang sudah setia menunggu sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saat ia pertama kali tiba, masyarakat pendukung yang sudah lama menanti langsung berdesakan mendekati Abah Anies. Mereka tampak begitu antusias saat Anies keluar dari dalam mobil dan menyapa para pendukung. Tidak sedikit dari mereka yang begitu semangat untuk mengabadikan momen tersebut. Bahkan mereka rela berdesak-desakan agar dapat mengambil foto maupun video kedatangan Anies Baswedan. Anies sendiri akan melaksanakan kampanye terbuka di kawasan tersebut hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Yuk, bismillah. 1, 2, 3. Yang kau imama, kullu hayya fika yawma, tabihan yang kau imama. Dan diucapkan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar. Diucapkan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar, Panglima Santri. Satu dalam imanku. Gus Muhaimin Iskandar, Panglima Santri sekaligus calon wakil presiden Republik Indonesia, dan Gus Yusuf Huduri selaku pembina Laskar Santri Jawa Baik, dan selanjutnya untuk para santri silakan untuk dapat menempatkan diri di depan panggung setelah grup marching band selesai. Maju, ayo, maju, ayo.
sebelum kita lanjutkan acara, kita akan yel-yel terlebih dahulu. Mohon pada Gus Muhaimin untuk tidak meninggalkan lokasi. Kita akan yel-yel terlebih dahulu, Gus. Baik, kita yel-yel yang tadi telah kita persiapkan untuk kita persembahkan khusus untuk Gus Muhaimin. Mohon untuk Bapak Ibu yang masih ada di pinggir untuk dapat ke tengah. Ya, Bapak Ibu yang masih di pinggir untuk dapat ke tengah, kita akan yel-yel terlebih dahulu dalam rangka menyambut kehadiran Gus Muhaimin Iskandar dan juga Gus Yusuf Muduri dan serta rombongan yang telah hadir dalam siang hari ini. Baik, Laskar Santri bisa geser, yang tengah silakan diisi. Laskar Santri sing ninggalke salat fakot hadamatin, maka sama artinya dia dengan menghancurkan Islam. Kalau sholat menjadi tiangnya agama, maka sholat menjadi tiang kehidupan manusia. Keluarga sampeyan pengen ayam tentrem napa mboten, Bu? Nek keluargane pengen ayam tentrem, sholate sing tertib 5 waktu, insyaallah keluargane ayam tentrem. Allahumma termasuk Indonesia. Kalau Indonesia kepingin kokoh, kepingin tentrem ayam, kita cari pemimpin sing sholate tertib. Setuju? Kita isi DPR RI di Senayan, DPR yang sholatnya tertib, insya Allah anti korupsi. Allahumma. Kita nyari presiden, wakil presiden sing sholat 5 waktunya tertib. Setuju? Di antara 3 calon presiden sing sholate tertib, ngertos betul? Siapa calon presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Siapa wakil presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Calon presiden sing Fatihah jangkep sapa? Calon wakil presiden sing iso maca Quran fasih sapa? Dene wis paham kabeh. Ini penting, Pak. Penting. Kalau pemimpin kita sholatnya tertib, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, insya Allah pemimpin kita Indonesia akan diberikan aman karena pemimpinnya akan terjaga dari maksiat dan mungkarat. Allahumma jujur memang kula sing paham ya mung Pak Anies karo Pak Muhaimin. Pak Anies wingine kula sareng teng Trenggalek tekan mriko pas wangsane maghrib teng pesantren kalih Pak Kiai didaulat untuk menjadi imam sholat maghrib. Alhamdulillah Fatihah fasih tur Fatihah yo nganggo bismillah. Cetha bismillah, Beb. Rono wingi ana sing ngomong Pak Anies ki ora patek bismillah jarene. Ternyata mbasan imami bismillah cetha tekan rampung surate juga fasih. Itu. Ini sudah terbukti. Kalau yang lainnya saya belum terus terang. Kalau dereng nate makmum Pak Prabowo. Yo mungkin luwih fasih, mungkin aku urung tahu krungu, Pak. Pak Ganjar yo ngono, aku yo urung tahu makmum, Pak. Sing wis tahu makmum Pak Anies. Apa maning Pak Muhaimin Iskandar pun bola bali. Beliau itu belum lahir saja sudah santri. Beliau itu satu-satunya calon wakil presiden dan presiden yang nasabnya langsung kepada muassis Nahdlatul Ulama. Buyute Mbah Bisri Samsuri. Mula wong-wong NU aja keblingar nek arep golek wakil presiden
sing jelas nasab NU-ne, sing jelas kesantriannya, maka pilih nomor niki sing penting. Apa sih? Penting. La illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami Laskar Santri Wonosobo mendeklarasikan ada pemilu 2024. Kami Laskar Santri Wonosobo siap mengawal visi misi dan program kerja Haji Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar agar terwujud keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang mau perubahan pilih amin. 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 Amin. Menang. Amin. Baik, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, aja dilanjutkan dengan orasi politik dari Gus. Petani Indonesia selama 10 tahun terakhir ini kesulitan pupuk, hasil produksinya juga tidak terjual dengan harga yang sesuai, betul? Saya berkesimpulan pemerintah mengabaikan dan membiarkan nasib petani, betul? Lebih parah lagi, program pemerintah di dalam menyediakan pangan nasional niku mboten nglibatno petani. Wonten program namine lumbung pangan atau bahasa Inggrisnya food estate, ngentekno duit puluhan bahkan ratusan triliun digarap oleh perusahaan tidak melibatkan petani dan gagal. Hutannya wis ditebang, digarap, ditanduri yang namanya singkong, gak bisa tumbuh, alamnya rusak, duit triliunan hilang. Kualat poro petani. Insya Allah amin menang. Program gak jelas ini kita hentikan dan uangnya kita siapkan untuk beli pupuk buat rakyat kita. Setuju? Sampean dibujuki ya seneng ae. Puluhan triliun bahkan ratusan triliun amin menang, langsung anggarannya digunakan untuk membantu petani. Dan insya Allah kalau petani bisa produksinya baik, maka pangan nasional akan terpenuhi. Amin. Kalau pangan nasional terpenuhi, tidak perlu
perlu lagi mengandalkan impor pangan. Setuju? Ini yang disebut perubahan. Kersa mboten perubahan nasib? Kok gelem ae dibujuki rek bolak-balik. Nggih napa nggih? Alhamdulillah, kula remen sangat saged sowan panjenengan sedaya, terutama ibu-ibu ingkang wah luar biasa. Katanya saya dengar gowo panganan dewe, saling berbagi, ada yang iuran begono, ada iuran minuman, ada yang nyewangi iuran panggung. Ya Allah luar biasa, jazakumullah ahsanal jaza. Moga-moga Allah memberikan imbalan pahala yang lebih besar lagi. Dan saya bersaksi dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, semua ikhtiar kita dalam rangka bersatu dengan seluruh kekuatan saudara-saudara kita di berbagai tempat, insya Allah menjadi energi perubahan nasib 270 juta rakyat Indonesia. Amin. Dados sedekah panjenengan kangge konsumsi, sedekah panjenengan kangge panggung, sedekah panjenengan kangge seluruh kehadiran di sini, termasuk yang keringetan panasen ninggalno rumah, ninggalno kegiatan kumpul di sini, kita abdikan untuk negeri kita supaya berubah menjadi adil dan makmur. Amin. Boten sia-sia, kelak suatu hari kalau Indonesia berubah menjadi lebih baik, kita bisa menyatakan kami termasuk yang ikut andil dalam mewujudkan perubahan bangsa menjadi adil dan makmur. Amin. Kula sakjane pun dangu gatel delok keadaan ini ora berubah-berubah. Bagi sembako nek menjelang pemilu tok. Betul apa betul? Mau Gus Yusuf nyampeaken bantuan sosial itu bukan uang pribadi. Bantuan sosial itu uang rakyat yang memang kewajibannya harus disalurkan kepada rakyat semuanya. Kemarin ada salah satu calon masang gambarnya di bansos. Saya nyatakan, kamu menumpang rakyat untuk pemilu, berarti kamu tidak punya etika dan akhlak untuk masa depan bangsa kita. Oleh karena itu, saya yakin Wonosobo imane kuat kabeh. Amin. Wonosobo santrine menang mutlak. Amin. Wonosobo kekuatan NU-nya solid. Wonosobo habaib dan kiai-kiainya solid. Tadi Habib Thohir cerita, Gus, saya itu dirayu sebelah sono, mau dikasih ini, dikasih itu. Saya alhamdulillah luwih apik dodol sarung, tapi tidak menanggung hutang yang akan membebani masa depan bangsa kita. Mugi-mugi ulama-ulama, habaib-habaib, kiai-kiai, asatid-asatidat yang istiqomah diberi umur panjang dan sehat walafiat, diberi kekuatan. Hasil dari yang nggak jelas berarti nanti kalau memimpin harus nanggung beban ngikuti perintah yang nyumbang. Betul apa betul? Alhamdulillah. Amin. Anies Muhaimin niat tulus ikhlas dengan sungguh-sungguh atas perintah kiai-kiai, atas hasil istikharah kiai-kiai, atas perintah PKB, atas dukungan partai-partai Nasdem, PKS dan yang lain. Bismillah, noto negara kanggo kemuliaan warga rakyat bangsa Indonesia. Amin. Insya Allah perubahan ini akan datang
bukan karena didikte oleh siapapun, karena memang harapan dan kemauan seluruh rakyat Indonesia. Pulau sampun keliling, saking Aceh, Sumatera, Jawa pada dasarnya semua sudah, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua, semua punya gairah mendukung perubahan. Karena apa? Karena nasib harus dirubah oleh pemerintah yang akan datang. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan melanjutkan kampanye akbar di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Nat, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Setibanya di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Anies disambut oleh parpol pendukung yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan partai lokal lainnya. Bersama sang istri Ferry Farhati, Anies mendapat kalungan bunga dari Kapten Tim Kampanye Daerah, TKD, Aceh TGK Gufran Zainal Abidin, diiringi alunan musik tradisional Aceh, Seru Nekale. Proses penyambutan dilanjutkan dengan upacara adat pesijuk, tepung tawar, sebagai penanda ucapan selamat datang dengan harapan mendapat berkah dan kesejukan. Berbagai simpul relawan, simpatisan, dan pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, juga turut menyambut Anies. Salah seorang relawan, Abdullah, menyatakan antusiasme masyarakat Aceh pada sosok Anies Baswedan luar biasa. Menurutnya, figur Anies memiliki magnet yang kuat bagi warga Aceh, khususnya dengan gerakan perubahan yang terus digelorakannya. Daya tarik Anies bagi masyarakat Aceh luar biasa. Warga Aceh dari kota sampai pelosok sangat antusias dengan Anies, kata Abdullah. Anies dijadwalkan akan menghadiri kampanye di Stadion di Murtala dan menemui para pendukung yang tengah menantikan kehadirannya. Syederalun masyarakat mulai membadati pelataran Stadion Haji di Murtala untuk menyaksikan kampanye pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pada Sabtu 27 Januari 2024. Antusiasme masyarakat mulai tampak sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat, di mana mereka satu persatu mulai memadati pelataran stadion tempat Anies menyampaikan kampanye politiknya. Rani, salah seorang masyarakat yang menghadiri kampanye, mengatakan bahwa dirinya sudah menanti-nanti kedatangan Anies Baswedan ke Banda Aceh untuk menyampaikan kampanye politiknya. Ia mengatakan dirinya sangat mengagumi sosok Anies Baswedan yang baik dalam hal saat menyampaikan pendapat pada saat debat Capres beberapa pekan lalu maupun sosok kewibawaan beliau. Dijadwalkan Anies Baswedan sendiri tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dirinya akan melaksanakan kampanye terbuka di pelataran Stadion Haji di Murtala mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setelahnya, ia akan bertolak ke Bandara Sultan Iskandar Muda dan langsung bertolak ke Riau pada pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk berkampanye terbuka. Pantauan Serambi News di lokasi, saat ini masyarakat terus memadati pelataran Stadion Haji di Murtala sembari menunggu kedatangan Anies Baswedan. Syederalun calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan orasi tunggalnya dalam kampanye di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies disambut gemuruh salawat dan antusias para pendukung yang telah menunggu sekitar 2 jam di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh sejak pagi. Anies tiba bersama dengan istrinya Ferry Farhati Ganis dan rombongan lainnya. Anies juga didampingi oleh Kapten Tim Pemenangan Daerah pasangan Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar Provinsi Aceh, Tengku Gufran Zainal Abidin MA, Ketua DPW Nasdem Aceh Teku Taufikul Hadi, Ketua DPW PKS Aceh Makhyarudin Yusuf, Ketua DPW PKB Aceh Haji Irmawan, dan para ketua dan pengurus partai pengusung lainnya. Kedatangan Anies Baswedan ke tengah panggung langsung disambut meriah para pendukung yang sudah berpanas-panasan. Anies langsung menyapa semua pendukung dengan berjalan di atas panggung menghampiri pendukung. Memulai orasi politiknya, Anies langsung menyentil kondisi Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan Anies mengatakan Aceh sebagai provinsi kaya raya, tapi kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk itu pada 14 Februari mendatang, Anies mengatakan masyarakat Indonesia khususnya diberi 3 pilihan. Anies mengajak semuanya memilih presiden yang bercita-cita melakukan perubahan.
Saat ini, Anies masih terus melakukan orasi. Ia pun memanggil semua partai pengusung dan caleg DPR RI dari Partai PKS, Nasdem, PKB, dan Partai Umat. Syederalun, calon presiden nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan atau akrab disapa Abah Anies, tiba di pelataran Stadion Haji di Murtala pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies Baswedan itu disambut antusias oleh para pendukung yang sudah setia menunggu sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saat ia pertama kali tiba, masyarakat pendukung yang sudah lama menanti langsung berdesakan mendekati Abah Anies. Mereka tampak begitu antusias saat Anies keluar dari dalam mobil dan menyapa para pendukung. Tidak sedikit dari mereka yang begitu semangat untuk mengabadikan momen tersebut. Bahkan mereka rela berdesak-desakan agar dapat mengambil foto maupun video kedatangan Anies Baswedan. Anies sendiri akan melaksanakan kampanye terbuka di kawasan tersebut hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Yuk, bismillah. 1, 2, 3. Yang kau imama, kullu hayya fika yauma, tabi'an yang kau imama. Dan diucapkan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar. Diucapkan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar, Panglima Santri. Satu dalam imanku. Gus Muhaimin Iskandar, Panglima Santri sekaligus calon wakil presiden Republik Indonesia, dan Gus Yusuf Hudori selaku pembina Laskar Santri Jawara. Dan selanjutnya untuk para santri silakan untuk dapat menempatkan diri di depan panggung setelah grup marching band selesai.
kepada Gus Muhaimin untuk tidak meninggalkan lokasi. Kita akan yel-yel terlebih dahulu, Gus. Baik, kita yel-yel yang tadi telah kita persiapkan untuk kita persembahkan khusus untuk Gus Muhaimin. Mohon untuk Bapak Ibu yang masih ada di pinggir untuk dapat ke tengah. Ya, Bapak Ibu yang masih di pinggir untuk dapat ke tengah, kita akan yel-yel terlebih dahulu dalam rangka menyambut kehadiran Gus Muhaimin Iskandar dan juga Gus Yusuf Buduri dan serta rombongan yang telah hadir dalam siang hari ini. Baik, Laskar Santri bisa geser, yang tengah silakan diisi. Laskar Santri sing ninggalke salat fakot hadamatin, maka sama artinya dia dengan menghancurkan Islam. Kalau sholat menjadi tiangnya agama, maka sholat menjadi tiang kehidupan manusia. Keluarga sampeyan pengen ayam tentrem napa mboten, Bu? Nek keluargane pengen ayam tentrem, sholate sing tertib 5 waktu, insyaallah keluargane ayam tentrem. Allahumma termasuk Indonesia. Kalau Indonesia kepingin kokoh, kepingin tentrem ayam, kita cari pemimpin sing sholate tertib. Setuju? Kita isi DPR RI di Senayan, DPR yang sholatnya tertib, insya Allah anti korupsi. Allahumma. Kita nyari presiden, wakil presiden sing sholat 5 waktunya tertib. Setuju? Di antara 3 calon presiden sing sholate tertib, ngertos badan? Siapa calon presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Siapa wakil presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Calon presiden sing Fatihah jangkep sapa? Calon wakil presiden sing iso maca Quran fasih sapa? Dene wis paham kabeh. Ini penting, Pak. Penting. Kalau pemimpin kita sholatnya tertib, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, insya Allah pemimpin kita Indonesia akan diberikan aman karena pemimpinnya akan terjaga dari maksiat dan mungkarat. Allahumma amin. Jujur memang kula sing paham ya mung Pak Anies karo Pak Muhaimin. Pak Anies wingine kula sareng teng Trenggalek tekan mriko pas wangsane maghrib teng pesantren kalih Pak Kiai didaulat untuk menjadi imam sholat maghrib. Alhamdulillah Fatihah fasih tur Fatihah yo nganggo bismillah. Cetha bismillah, Beb. Rono wingi ana sing ngomong Pak Anies ki ora patek bismillah jarine. Ternyata mbasan imami bismillah cetha tekan rampung surate juga fasih. Itu. Ini sudah terbukti. Kalau yang lainnya saya belum terus terang. Kalau dereng nate makmum Pak Prabowo. Yo mungkin luwih fasih, mungkin aku urung tahu krungu, Pak. Pak Ganjar yo ngono, aku yo urung tahu makmum, Pak. Sing wis tahu makmum Pak Anies. Apa maning Pak Muhaimin Iskandar pun bola bali. Beliau itu belum lahir saja sudah santri. Beliau itu satu-satunya calon wakil presiden dan presiden yang nasabnya langsung kepada muassis Nahdlatul Ulama. Buyute Mbah Bisri Samsuri. Mula wong-wong NU aja keblingar nek arep golek wakil presiden
pesantren sing jelas nasab NU-ne, sing jelas kesantriannya, maka pilih nomor niki sing penting. Apa sih? Penting. La illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami Laskar Santri Wonosobo mendeklarasikan ada pemilu 2024. Kami Laskar Santri Wonosobo siap mengawal visi misi dan program kerja Haji Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar agar terwujud keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang mau perubahan pilih amin. 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 Amin. Menang. Amin. Baik, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, aja dilanjutkan dengan orasi politik dari Gus. Petani Indonesia selama 10 tahun terakhir ini kesulitan pupuk, hasil produksinya juga tidak terjual dengan harga yang sesuai, betul? Saya berkesimpulan pemerintah mengabaikan dan membiarkan nasib petani, betul? Lebih parah lagi, program pemerintah di dalam menyediakan pangan nasional niku mboten nglibatno petani. Wonten program namine lumbung pangan atau bahasa Inggrisnya food estate, ngentekno duit puluhan bahkan ratusan triliun digarap oleh perusahaan tidak melibatkan petani dan gagal. Hutannya wis ditebang, digarap, ditanduri yang namanya singkong, gak bisa tumbuh, alamnya rusak, duit triliunan hilang. Kualat poro petani. Insya Allah amin menang. Program gak jelas ini kita hentikan dan uangnya kita siapkan untuk beli pupuk buat rakyat kita. Setuju? Sampean dibujuki ya seneng ae. Puluhan triliun bahkan ratusan triliun amin menang, langsung anggarannya digunakan untuk membantu petani. Dan insya Allah kalau petani bisa produksinya baik, maka pangan nasional akan terpenuhi. Amin. Kalau pangan nasional terpenuhi, tidak perlu lagi
lagi mengandalkan impor pangan. Setuju? Ini yang disebut perubahan. Kersa mboten perubahan nasib? Kok gelem ae dibujuki rek bolak-balik. Nggih napa nggih? Alhamdulillah, kula remen sangat saged sowan panjenengan sedaya, terutama ibu-ibu ingkang wah luar biasa. Katanya saya dengar gowo panganan dewe, saling berbagi, ada yang iuran begono, ada iuran minuman, ada yang nyewangi iuran panggung. Ya Allah luar biasa, jazakumullah ahsanal jaza. Moga-moga Allah memberikan imbalan pahala yang lebih besar lagi. Dan saya bersaksi dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, semua ikhtiar kita dalam rangka bersatu dengan seluruh kekuatan saudara-saudara kita di berbagai tempat, insya Allah menjadi energi perubahan nasib 270 juta rakyat Indonesia. Amin. Dados sedekah panjenengan kangge konsumsi, sedekah panjenengan kangge panggung, sedekah panjenengan kangge seluruh kehadiran di sini, termasuk yang keringetan panasen ninggalno rumah, ninggalno kegiatan kumpul di sini, kita abdikan untuk negeri kita supaya berubah menjadi adil dan makmur. Amin. Boten sia-sia, kelak suatu hari kalau Indonesia berubah menjadi lebih baik, kita bisa menyatakan kami termasuk yang ikut andil dalam mewujudkan perubahan bangsa menjadi adil dan makmur. Amin. Kula sakjane pun dangu gatel delok keadaan ini ora berubah-berubah. Bagi sembako nek menjelang pemilu tok. Betul apa betul? Mau Gus Yusuf nyampaikan bantuan sosial itu bukan uang pribadi. Bantuan sosial itu uang rakyat yang memang kewajibannya harus disalurkan kepada rakyat semuanya. Kemarin ada salah satu calon masang gambarnya di bansos. Saya nyatakan, kamu menumpang rakyat untuk pemilu, berarti kamu tidak punya etika dan akhlak untuk masa depan bangsa kita. Oleh karena itu, saya yakin Wonosobo imane kuat kabeh. Amin. Wonosobo santrine menang mutlak. Amin. Wonosobo kekuatan NU-nya solid. Wonosobo habaib dan kiai-kiainya solid. Tadi Habib Thohir cerita, Gus, saya itu dirayu sebelah sono, mau dikasih ini, dikasih itu. Saya alhamdulillah luwe apik dodol sarung, tapi tidak menanggung hutang yang akan membebani masa depan bangsa kita. Mugi-mugi ulama-ulama, habaib-habaib, kiai-kiai, asatid-asatidat yang istiqomah diberi umur panjang dan sehat walafiat, diberi kekuatan. Hasil dari yang nggak jelas berarti nanti kalau memimpin harus nanggung beban ngikuti perintah yang nyumbang. Betul apa betul? Alhamdulillah. Amin. Anies Muhaimin niat tulus ikhlas dengan sungguh-sungguh atas perintah kiai-kiai, atas hasil istikharah kiai-kiai, atas perintah PKB, atas dukungan partai-partai Nasdem, PKS dan yang lain. Bismillah, noto negara kanggo kemuliaan warga rakyat bangsa Indonesia. Amin. Insya Allah perubahan ini akan datang bukan karena didikte oleh siapapun,
karena memang harapan dan kemauan seluruh rakyat Indonesia. Pulau sampun keliling saking Aceh, Sumatera, Jawa pada dasarnya semua sudah, Kalimantan, Sulawesi sampai Papua, semua punya gairah mendukung perubahan. Karena apa? Karena nasib harus dirubah oleh pemerintah yang akan datang. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan melanjutkan kampanye akbar di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Nat, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Setibanya di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Anies disambut oleh parpol pendukung yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan partai lokal lainnya. Bersama sang istri Ferry Farhati, Anies mendapat kalungan bunga dari Kapten Tim Kampanye Daerah, TKD, Aceh TGK Gufran Zainal Abidin, diiringi alunan musik tradisional Aceh, Serune Kale. Proses penyambutan dilanjutkan dengan upacara adat pesijuk, tepung tawar, sebagai penanda ucapan selamat datang dengan harapan mendapat berkah dan kesejukan. Berbagai simpul relawan, simpatisan, dan pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, juga turut menyambut Anies. Salah seorang relawan, Abdullah, menyatakan antusiasme masyarakat Aceh pada sosok Anies Baswedan luar biasa. Menurutnya, figur Anies memiliki magnet yang kuat bagi warga Aceh, khususnya dengan gerakan perubahan yang terus digelorakannya. Daya tarik Anies bagi masyarakat Aceh luar biasa. Warga Aceh dari kota sampai pelosok sangat antusias dengan Anies, kata Abdullah. Anies dijadwalkan akan menghadiri kampanye di Stadion di Murtala dan menemui para pendukung yang tengah menantikan kehadirannya. Syederalun masyarakat mulai membadati pelataran Stadion Haji di Murtala untuk menyaksikan kampanye pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pada Sabtu 27 Januari 2024. Antusiasme masyarakat mulai tampak sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat di mana mereka satu persatu mulai memadati pelataran stadion tempat Anies menyampaikan kampanye politiknya. Rani, salah seorang masyarakat yang menghadiri kampanye mengatakan bahwa dirinya sudah menanti-nanti kedatangan Anies Baswedan ke Banda Aceh untuk menyampaikan kampanye politiknya. Ia mengatakan dirinya sangat mengagumi sosok Anies Baswedan yang baik dalam hal saat menyampaikan pendapat pada saat debat Capres beberapa pekan lalu maupun sosok kewibawaan beliau. Dijadwalkan Anies Baswedan sendiri tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dirinya akan melaksanakan kampanye terbuka di pelataran Stadion Haji di Murtala mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setelahnya, ia akan bertolak ke Bandara Sultan Iskandar Muda dan langsung bertolak ke Riau pada pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk berkampanye terbuka. Pantauan Serambi News di lokasi, saat ini masyarakat terus memadati pelataran Stadion Haji di Murtala sembari menunggu kedatangan Anies Baswedan. Syederalun calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan orasi tunggalnya dalam kampanye di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies disambut gemuruh salawat dan antusias para pendukung yang telah menunggu sekitar 2 jam di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh sejak pagi. Anies tiba bersama dengan istrinya Ferry Farhati Ganis dan rombongan lainnya. Anies juga didampingi oleh Kapten Tim Pemenangan Daerah pasangan Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar Provinsi Aceh, Tengku Gufran Zainal Abidin MA, Ketua DPW Nasdem Aceh Teku Taufikul Hadi, Ketua DPW PKS Aceh Makhyarudin Yusuf, Ketua DPW PKB Aceh Haji Irmawan, dan para ketua dan pengurus partai pengusung lainnya. Kedatangan Anies Baswedan ke tengah panggung langsung disambut meriah para pendukung yang sudah berpanas-panasan. Anies langsung menyapa semua pendukung dengan berjalan di atas panggung menghampiri pendukung. Memulai orasi politiknya, Anies langsung menyentil kondisi Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan Anies mengatakan Aceh sebagai provinsi kaya raya, tapi kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk itu pada 14 Februari mendatang, Anies mengatakan masyarakat Indonesia khususnya diberi 3 pilihan. Anies mengajak semuanya memilih presiden yang bercita-cita melakukan perubahan. Saat ini, Anies masih terus melakukan orasi. Ia pun memanggil semua partai pengusung dan caleg DPR RI dari Partai PKS,
Nasdem, PKB, dan Partai Umat. Syederulun, calon presiden nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan atau akrab disapa Abah Anies, tiba di pelataran Stadion Haji di Murtala pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies Baswedan itu disambut antusias oleh para pendukung yang sudah setia menunggu sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saat ia pertama kali tiba, masyarakat pendukung yang sudah lama menanti langsung berdesakan mendekati Abah Anies. Mereka tampak begitu antusias saat Anies keluar dari dalam mobil dan menyapa para pendukung. Tidak sedikit dari mereka yang begitu semangat untuk mengabadikan momen tersebut. Bahkan mereka rela berdesak-desakan agar dapat mengambil foto maupun video kedatangan Anies Baswedan. Anies sendiri akan melaksanakan kampanye terbuka di kawasan tersebut hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Yuk, bismillah. 1, 2, 3. Ucapkan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar. Ucapkan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar, Panglima Santri. Satu dalam imanku. Gus Muhaimin Iskandar, Panglima Santri sekaligus calon wakil presiden Republik Indonesia, dan Gus Yusuf Huduri selaku pembina Laskar Santri Jawa. Dan selanjutnya untuk para santri silakan untuk dapat menempatkan diri di depan panggung setelah group marching band selesai.
Bapak-ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan acara, kita akan yel-yel terlebih dahulu. Mohon pada Gus Muhaimin untuk tidak meninggalkan lokasi. Kita akan yel-yel terlebih dahulu, Gus. Baik, kita yel-yel yang tadi telah kita persiapkan untuk kita persembahkan khusus untuk Gus Muhaimin. Mohon untuk Bapak Ibu yang masih ada di pinggir untuk dapat ke tengah. Ya, Bapak Ibu yang masih di pinggir untuk dapat ke tengah, kita akan yel-yel terlebih dahulu dalam rangka menyambut kehadiran Gus Muhaimin Iskandar dan juga Gus Yusuf Huduri dan serta rombongan yang telah hadir dalam siang hari ini. Baik, Laskar Santri bisa geser, yang tengah silakan diisi. Laskar Santri sing ninggalke salat fakot hadamatin, maka sama artinya dia dengan menghancurkan Islam. Kalau sholat menjadi tiangnya agama, maka sholat menjadi tiang kehidupan manusia. Keluarga sampeyan pengen ayam tentrem napa mboten, Bu? Nek keluargane pengen ayam tentrem, sholate sing tertib 5 waktu, insyaallah keluargane ayam tentrem. Allahumma termasuk Indonesia. Kalau Indonesia kepingin kokoh, kepingin tentrem ayam, kita cari pemimpin sing sholate tertib. Setuju? Kita isi DPR RI di Senayan, DPR yang sholatnya tertib, insya Allah anti korupsi. Allahumma. Kita nyari presiden, wakil presiden sing sholat 5 waktunya tertib. Setuju? Di antara 3 calon presiden sing sholate tertib, ngertos betul? Siapa calon presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Siapa wakil presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Calon presiden sing Fatihah jangkep sapa? Calon wakil presiden sing iso maca Quran fasih sapa? Dene wis paham kabeh. Ini penting, Pak. Penting. Kalau pemimpin kita sholatnya tertib, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, insya Allah pemimpin kita Indonesia akan diberikan aman karena pemimpinnya akan terjaga dari maksiat dan mungkarat. Allahumma jujur memang kula sing paham ya mung Pak Anies karo Pak Muhaimin. Pak Anies wingine kula sareng teng Trenggalek tekan mriko pas wangsane maghrib teng pesantren kalih Pak Kiai didaulat untuk menjadi imam sholat maghrib. Alhamdulillah Fatihah fasih tur Fatihah yo nganggo bismillah. Cetha bismillah, Beb. Rono wingi ana sing ngomong Pak Anies ki ora patek bismillah jarene. Ternyata mbasan imami bismillah cetha tekan rampung surate juga fasih. Itu. Ini sudah terbukti. Kalau yang lainnya saya belum terus terang. Kalau dereng nate makmum Pak Prabowo. Yo mungkin luwih fasih, mungkin aku ning urung tau krungu, Pak. Pak Ganjar yo ngono, aku yo urung tau makmum, Pak. Sing wis tau makmum Pak Anies. Apa maning Pak Muhaimin Iskandar pun bola bali. Beliau itu belum lahir saja sudah santri. Beliau itu satu-satunya calon wakil presiden dan presiden yang nasabnya langsung kepada muassis Nahdlatul Ulama. Buyute Mbah Bisri Samsuri. Mula wong-wong NU aja keblingar. Nek
nek arep golek wakil presiden sing jelas nasab NU-ne, sing jelas kesantriannya, maka pilih nomor niki sing penting. Apa sih? Penting. La illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami Laskar Santri Wonosobo mendeklarasikan ada pemilu 2024. Kami Laskar Santri Wonosobo siap mengawal visi misi dan program kerja Haji Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar agar terwujud keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan, yang mau perubahan, yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan, yang mau perubahan, yang mau perubahan pilih amin. Amin. Menang, menang, menang. Amin. Baik, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, aja dilanjutkan dengan orasi politik dari Gus. Petani Indonesia selama 10 tahun terakhir ini kesulitan pupuk, hasil produksinya juga tidak terjual dengan harga yang sesuai, betul? Saya berkesimpulan pemerintah mengabaikan dan membiarkan nasib petani, betul? Lebih parah lagi, program pemerintah di dalam menyediakan pangan nasional niku mboten nglibatno petani. Wonten program namine lumbung pangan atau bahasa Inggrisnya food estate, ngentekno duit puluhan bahkan ratusan triliun digarap oleh perusahaan tidak melibatkan petani dan gagal. Hutannya wis ditebang, digarap, ditanduri yang namanya singkong, gak bisa tumbuh, alamnya rusak, duit triliunan hilang. Kualat poro petani. Insya Allah amin menang. Program gak jelas ini kita hentikan dan uangnya kita siapkan untuk beli pupuk buat rakyat kita. Setuju? Sampean dibujuki ya seneng ae. Puluhan triliun bahkan ratusan triliun amin menang, langsung anggarannya digunakan untuk membantu petani. Dan insya Allah kalau petani bisa produksinya baik, maka pangan nasional akan terpenuhi. Amin. Kalau pangan nasional terpenuhi, tidak
perlu lagi mengandalkan impor pangan. Setuju? Ini yang disebut perubahan. Kersa mboten perubahan nasib? Kok gelem ae dibujuki rek bolak-balik. Nggih napa nggih? Alhamdulillah, kula remen sangat saged sowan panjenengan sedaya, terutama ibu-ibu ingkang wah luar biasa. Katanya saya dengar gowo panganan dewe, saling berbagi, ada yang iuran begono, ada iuran minuman, ada yang nyewangi iuran panggung. Ya Allah, luar biasa, jazakumullah ahsanal jaza. Moga-moga Allah memberikan imbalan pahala yang lebih besar lagi. Dan saya bersaksi dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, semua ikhtiar kita dalam rangka bersatu dengan seluruh kekuatan saudara-saudara kita di berbagai tempat, insya Allah menjadi energi perubahan nasib 270 juta rakyat Indonesia. Amin. Dados sedekah panjenengan kangge konsumsi, sedekah panjenengan kangge panggung, sedekah panjenengan kangge seluruh kehadiran di sini, termasuk yang keringetan panasen ninggalno rumah, ninggalno kegiatan kumpul di sini, kita abdikan untuk negeri kita supaya berubah menjadi adil dan makmur. Amin. Boten sia-sia, kelak suatu hari kalau Indonesia berubah menjadi lebih baik, kita bisa menyatakan kami termasuk yang ikut andil dalam mewujudkan perubahan bangsa menjadi adil dan makmur. Amin. Kula sakjane pun dangu gatel delok keadaan ini ora berubah-berubah. Bagi sembako nek menjelang pemilu tok. Betul apa betul? Mau Gus Yusuf nyampeaken bantuan sosial itu bukan uang pribadi. Bantuan sosial itu uang rakyat yang memang kewajibannya harus disalurkan kepada rakyat semuanya. Kemarin ada salah satu calon masang gambarnya di bansos. Saya nyatakan, kamu menumpang rakyat untuk pemilu, berarti kamu tidak punya etika dan akhlak untuk masa depan bangsa kita. Oleh karena itu, saya yakin Wonosobo imane kuat kabeh. Amin. Wonosobo santrine menang mutlak. Amin. Wonosobo kekuatan NU-nya solid. Wonosobo habaib dan kiai-kiainya solid. Tadi Habib Thohir cerita, Gus, saya itu dirayu sebelah sono, mau dikasih ini, dikasih itu. Saya alhamdulillah luwe apik dodol sarung, tapi tidak menanggung hutang yang akan membebani masa depan bangsa kita. Mugi-mugi ulama-ulama, habaib-habaib, kiai-kiai, asatid-asatidat yang istiqomah diberi umur panjang dan sehat walafiat, diberi kekuatan. Hasil dari yang nggak jelas berarti nanti kalau memimpin harus nanggung beban ngikuti perintah yang nyumbang. Betul apa betul? Alhamdulillah. Amin. Anies Muhaimin niat tulus ikhlas dengan sungguh-sungguh atas perintah kiai-kiai, atas hasil istikharah kiai-kiai, atas perintah PKB, atas dukungan partai-partai Nasdem, PKS dan yang lain. Bismillah, noto negoro kanggo kemuliaan warga rakyat bangsa Indonesia. Amin. Insya Allah perubahan ini akan datang bukan karena didikte oleh siapapun, karena memang harapan dan kemauan seluruh rakyat Indonesia.
Pulau sampun keliling, saking Aceh, Sumatera, Jawa pada dasarnya semua sudah, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua, semua punya gairah mendukung perubahan. Karena apa? Karena nasib harus dirubah oleh pemerintah yang akan datang. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan melanjutkan kampanye akbar di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Nat, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Setibanya di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Anies disambut oleh parpol pendukung yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan partai lokal lainnya. Bersama sang istri Ferry Farhati, Anies mendapat kalungan bunga dari Kapten Tim Kampanye Daerah, TKD, Aceh TGK Gufran Zainal Abidin, diiringi alunan musik tradisional Aceh, Serune Kale. Proses penyambutan dilanjutkan dengan upacara adat pesijuk, tepung tawar, sebagai penanda ucapan selamat datang dengan harapan mendapat berkah dan kesejukan. Berbagai simpul relawan, simpatisan, dan pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, juga turut menyambut Anies. Salah seorang relawan, Abdullah, menyatakan antusiasme masyarakat Aceh pada sosok Anies Baswedan luar biasa. Menurutnya, figur Anies memiliki magnet yang kuat bagi warga Aceh, khususnya dengan gerakan perubahan yang terus digelorakannya. Daya tarik Anies bagi masyarakat Aceh luar biasa. Warga Aceh dari kota sampai pelosok sangat antusias dengan Anies, kata Abdullah. Anies dijadwalkan akan menghadiri kampanye di Stadion di Murtala dan menemui para pendukung yang tengah menantikan kehadirannya. Syederalun masyarakat mulai membadati pelataran Stadion Haji di Murtala untuk menyaksikan kampanye pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pada Sabtu 27 Januari 2024. Antusiasme masyarakat mulai tampak sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat di mana mereka satu persatu mulai memadati pelataran stadion tempat Anies menyampaikan kampanye politiknya. Rani, salah seorang masyarakat yang menghadiri kampanye, mengatakan bahwa dirinya sudah menanti-nanti kedatangan Anies Baswedan ke Banda Aceh untuk menyampaikan kampanye politiknya. Ia mengatakan dirinya sangat mengagumi sosok Anies Baswedan yang baik dalam hal saat menyampaikan pendapat pada saat debat Capres beberapa pekan lalu maupun sosok kewibawaan beliau. Dijadwalkan Anies Baswedan sendiri tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dirinya akan melaksanakan kampanye terbuka di pelataran Stadion Haji di Murtala mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setelahnya, ia akan bertolak ke Bandara Sultan Iskandar Muda dan langsung bertolak ke Riau pada pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk berkampanye terbuka. Pantauan Serambi News di lokasi, saat ini masyarakat terus memadati pelataran Stadion Haji di Murtala sembari menunggu kedatangan Anies Baswedan. Syederalun calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan orasi tunggalnya dalam kampanye di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies disambut gemuruh salawat dan antusias para pendukung yang telah menunggu sekitar 2 jam di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh sejak pagi. Anies tiba bersama dengan istrinya Ferry Farhati Ganis dan rombongan lainnya. Anies juga didampingi oleh Kapten Tim Pemenangan Daerah pasangan Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar Provinsi Aceh, Tengku Gufran Zainal Abidin MA, Ketua DPW Nasdem Aceh Teku Taufikul Hadi, Ketua DPW PKS Aceh Makhyarudin Yusuf, Ketua DPW PKB Aceh Haji Irmawan, dan para ketua dan pengurus partai pengusung lainnya. Kedatangan Anies Baswedan ke tengah panggung langsung disambut meriah para pendukung yang sudah berpanas-panasan. Anies langsung menyapa semua pendukung dengan berjalan di atas panggung menghampiri pendukung. Memulai orasi politiknya, Anies langsung menyentil kondisi Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan Anies mengatakan Aceh sebagai provinsi kaya raya, tapi kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk itu pada 14 Februari mendatang, Anies mengatakan masyarakat Indonesia khususnya diberi 3 pilihan. Anies mengajak semuanya memilih presiden yang bercita-cita melakukan perubahan. Saat ini, Anies masih terus melakukan orasi. Ia pun memanggil semua partai pengusung dan caleg DPR RI dari Partai PKS, Nasdem, PKB, dan Partai Umat.
Syederalun, calon presiden nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan atau akrab disapa Abah Anies, tiba di pelataran Stadion Haji di Murtala pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies Baswedan itu disambut antusias oleh para pendukung yang sudah setia menunggu sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saat ia pertama kali tiba, masyarakat pendukung yang sudah lama menanti langsung berdesakan mendekati Abah Anies. Mereka tampak begitu antusias saat Anies keluar dari dalam mobil dan menyapa para pendukung. Tidak sedikit dari mereka yang begitu semangat untuk mengabadikan momen tersebut. Bahkan mereka rela berdesak-desakan agar dapat mengambil foto maupun video kedatangan Anies Baswedan. Anies sendiri akan melaksanakan kampanye terbuka di kawasan tersebut hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ya, yuk, bismillah. 1, 2, 3. Ucapkan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar. Ucapkan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar, Panglima Santri. Satu dalam imanku. Gus Muhaimin Iskandar, Panglima Santri sekaligus calon wakil presiden Republik Indonesia, dan Gus Yusuf Huduri selaku pembina Laskar Santri Jawa Tengah. Dan selanjutnya untuk para santri silakan untuk dapat menempatkan diri di depan panggung setelah group marching band selesai.
sebelum kita lanjutkan acara, kita akan yel-yel terlebih dahulu. Mohon pada Gus Muhaimin untuk tidak meninggalkan lokasi. Kita akan yel-yel terlebih dahulu, Gus. Baik, kita yel-yel yang tadi telah kita persiapkan untuk kita persembahkan khusus untuk Gus Muhaimin. Mohon untuk Bapak Ibu yang masih ada di pinggir untuk dapat ke tengah. Ya, Bapak Ibu yang masih di pinggir untuk dapat ke tengah, kita akan yel-yel terlebih dahulu dalam rangka menyambut kehadiran Gus Muhaimin Iskandar dan juga Gus Yusuf Huduri dan serta rombongan yang telah hadir dalam siang hari ini. Baik, Laskar Santri bisa geser, yang tengah silakan diisi. Laskar Santri sing ninggalke salat fakot hadamatin, maka sama artinya dia dengan menghancurkan Islam. Kalau sholat menjadi tiangnya agama, maka sholat menjadi tiang kehidupan manusia. Keluarga sampeyan pengen ayam tentrem napa mboten, Bu? Nek keluargane pengen ayam tentrem, sholate sing tertib 5 waktu, insyaallah keluargane ayam tentrem. Allahumma termasuk Indonesia. Kalau Indonesia kepingin kokoh, kepingin tentrem ayam, kita cari pemimpin sing sholate tertib. Setuju? Kita isi DPR RI di Senayan, DPR yang sholatnya tertib, insya Allah anti korupsi. Allahumma. Kita nyari presiden, wakil presiden sing sholat 5 waktunya tertib. Setuju? Di antara 3 calon presiden sing sholate tertib, ngertos betul? Siapa calon presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Siapa wakil presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Calon presiden sing Fatihah jangkep sapa? Calon wakil presiden sing iso maca Quran fasih sapa? Dene wis paham kabeh. Ini penting, Pak. Penting. Kalau pemimpin kita sholatnya tertib, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, insya Allah pemimpin kita Indonesia akan diberikan aman karena pemimpinnya akan terjaga dari maksiat dan mungkarat. Allahumma jujur memang kula sing paham ya mung Pak Anies karo Pak Muhaimin. Pak Anies wingine kula sareng teng Trenggalek tekan mriko pas wangsane maghrib teng pesantren kalih Pak Kiai didaulat untuk menjadi imam sholat maghrib. Alhamdulillah Fatihah fasih tur Fatihah yo nganggo bismillah. Cetha bismillah ya, Beb. Rono wingi ana sing ngomong Pak Anies ki ora patek bismillah jarene. Ternyata mbasan imami bismillah cetha tekan rampung surate juga fasih. Itu. Ini sudah terbukti. Kalau yang lainnya saya belum terus terang. Kalau dereng nate makmum Pak Prabowo. Yo mungkin luwih fasih, mungkin aku urung tahu krungu, Pak. Pak Ganjar yo ngono, aku yo urung tahu makmum, Pak. Sing wis tahu makmum Pak Anies. Apa maning Pak Muhaimin Iskandar pun bola bali. Beliau itu belum lahir saja sudah santri. Beliau itu satu-satunya calon wakil presiden dan presiden yang nasabnya langsung kepada muassis Nahdlatul Ulama. Buyute Mbah Bisri Samsuri. Mula wong-wong NU aja keblingar nek arep golek wakil presiden sing
jelas nasab NU-ne, sing jelas kesantriannya, maka pilih nomor niki sing penting. Apa sih? Penting. La illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami Laskar Santri Wonosobo mendeklarasikan ada pemilu 2024. Kami Laskar Santri Wonosobo siap mengawal visi misi dan program kerja Haji Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar agar terwujud keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang mau perubahan pilih amin. 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 Amin. Menang. Amin. Baik, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, aja dilanjutkan dengan orasi politik dari Gus. Petani Indonesia selama 10 tahun terakhir ini kesulitan pupuk, hasil produksinya juga tidak terjual dengan harga yang sesuai, betul? Saya berkesimpulan pemerintah mengabaikan dan membiarkan nasib petani, betul? Lebih parah lagi, program pemerintah di dalam menyediakan pangan nasional niku mboten nglibatno petani. Wonten program namine lumbung pangan atau bahasa Inggrisnya food estate, ngentekno duit puluhan bahkan ratusan triliun digarap oleh perusahaan tidak melibatkan petani dan gagal. Hutane wis ditebang, digarap, ditanduri yang namanya singkong, gak bisa tumbuh, alame rusak, duit triliunan hilang. Kualat poro petani. Insya Allah amin menang. Program gak jelas ini kita hentikan dan uangnya kita siapkan untuk beli pupuk buat rakyat kita. Setuju? Sampean dibujui ya seneng ae. Puluhan triliun bahkan ratusan triliun amin menang, langsung anggarannya digunakan untuk membantu petani. Dan insya Allah kalau petani bisa produksinya baik, maka pangan nasional akan terpenuhi. Amin. Kalau pangan nasional terpenuhi,
tidak perlu lagi mengandalkan impor pangan. Setuju? Ini yang disebut perubahan. Kersa mboten perubahan nasib. Kok gelem ae dibujuki rek bolak-balik. Nggih napa nggih? Alhamdulillah, kula remen sangat saged sowan panjenengan sedaya, terutama ibu-ibu ingkang wah luar biasa. Katanya saya dengar gowo panganan dewe, saling berbagi, ada yang iuran begono, ada iuran minuman, ada yang nyewangi iuran panggung. Ya Allah, luar biasa, jazakumullah ahsanal jaza. Moga-moga Allah memberikan imbalan pahala yang lebih besar lagi. Dan saya bersaksi dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, semua ikhtiar kita dalam rangka bersatu dengan seluruh kekuatan saudara-saudara kita di berbagai tempat, insya Allah menjadi energi perubahan nasib 270 juta rakyat Indonesia. Amin. Dados sedekah panjenengan kangge konsumsi, sedekah panjenengan kangge panggung, sedekah panjenengan kangge seluruh kehadiran di sini, termasuk yang keringetan panasen ninggalno rumah, ninggalno kegiatan kumpul di sini, kita abdikan untuk negeri kita supaya berubah menjadi adil dan makmur. Amin. Boten sia-sia, kelak suatu hari kalau Indonesia berubah menjadi lebih baik, kita bisa menyatakan kami termasuk yang ikut andil dalam mewujudkan perubahan bangsa menjadi adil dan makmur. Amin. Kula sakjane pun dangu gatel delok keadaan ini ora berubah-berubah. Bagi sembako nek menjelang pemilu tok. Betul apa betul? Mau Gus Yusuf nyampeaken bantuan sosial itu bukan uang pribadi. Bantuan sosial itu uang rakyat yang memang kewajibannya harus disalurkan kepada rakyat semuanya. Kemarin ada salah satu calon masang gambarnya di bansos. Saya nyatakan, kamu menumpang rakyat untuk pemilu, berarti kamu tidak punya etika dan akhlak untuk masa depan bangsa kita. Oleh karena itu, saya yakin Wonosobo imane kuat kabeh. Amin. Wonosobo santrine menang mutlak. Amin. Wonosobo kekuatan NU-nya solid. Wonosobo habaib dan kiai-kiainya solid. Tadi Habib Thohir cerita, Gus, saya itu dirayu sebelah sono, mau dikasih ini, dikasih itu. Saya alhamdulillah luwe apik dodol sarung, tapi tidak menanggung hutang yang akan membebani masa depan bangsa kita. Mugi-mugi ulama-ulama, habaib-habaib, kiai-kiai, asatidat yang istiqomah diberi umur panjang dan sehat walafiat, diberi kekuatan. Hasil dari yang nggak jelas berarti nanti kalau memimpin harus nanggung beban ngikuti perintah yang nyumbang. Betul apa betul? Alhamdulillah. Amin. Anies Muhaimin niat tulus ikhlas dengan sungguh-sungguh atas perintah kiai-kiai, atas hasil istikharah kiai-kiai, atas perintah PKB, atas dukungan partai-partai Nasdem, PKS dan yang lain. Bismillah, noto negoro kanggo kemuliaan warga rakyat bangsa Indonesia. Amin. Insya Allah perubahan ini akan datang
bukan karena didikte oleh siapapun, karena memang harapan dan kemauan seluruh rakyat Indonesia. Pulau sampun keliling, saking Aceh, Sumatera, Jawa pada dasarnya semua sudah, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua, semua punya gairah mendukung perubahan. Karena apa? Karena nasib harus dirubah oleh pemerintah yang akan datang. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan melanjutkan kampanye akbar di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Nat, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Setibanya di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Anies disambut oleh parpol pendukung yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan partai lokal lainnya. Bersama sang istri Ferry Farhati, Anies mendapat kalungan bunga dari Kapten Tim Kampanye Daerah, TKD, Aceh TGK Gufran Zainal Abidin, diiringi alunan musik tradisional Aceh, Serune Kale. Proses penyambutan dilanjutkan dengan upacara adat pesijuk, tepung tawar, sebagai penanda ucapan selamat datang dengan harapan mendapat berkah dan kesejukan. Berbagai simpul relawan, simpatisan, dan pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, juga turut menyambut Anies. Salah seorang relawan, Abdullah, menyatakan antusiasme masyarakat Aceh pada sosok Anies Baswedan luar biasa. Menurutnya, figur Anies memiliki magnet yang kuat bagi warga Aceh, khususnya dengan gerakan perubahan yang terus digelorakannya. Daya tarik Anies bagi masyarakat Aceh luar biasa. Warga Aceh dari kota sampai pelosok sangat antusias dengan Anies, kata Abdullah. Anies dijadwalkan akan menghadiri kampanye di Stadion di Murtala dan menemui para pendukung yang tengah menantikan kehadirannya. Syederalun masyarakat mulai membadati pelataran Stadion Haji di Murtala untuk menyaksikan kampanye pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pada Sabtu 27 Januari 2024. Antusiasme masyarakat mulai tampak sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat, di mana mereka satu persatu mulai memadati pelataran stadion tempat Anies menyampaikan kampanye politiknya. Rani, salah seorang masyarakat yang menghadiri kampanye, mengatakan bahwa dirinya sudah menanti-nanti kedatangan Anies Baswedan ke Banda Aceh untuk menyampaikan kampanye politiknya. Ia mengatakan dirinya sangat mengagumi sosok Anies Baswedan yang baik dalam hal saat menyampaikan pendapat pada saat debat Capres beberapa pekan lalu maupun sosok kewibawaan beliau. Dijadwalkan Anies Baswedan sendiri tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dirinya akan melaksanakan kampanye terbuka di pelataran Stadion Haji di Murtala mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setelahnya, ia akan bertolak ke Bandara Sultan Iskandar Muda dan langsung bertolak ke Riau pada pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk berkampanye terbuka. Pantauan Serambi News di lokasi, saat ini masyarakat terus memadati pelataran Stadion Haji di Murtala sembari menunggu kedatangan Anies Baswedan. Syederalun calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan orasi tunggalnya dalam kampanye di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies disambut gemuruh salawat dan antusias para pendukung yang telah menunggu sekitar 2 jam di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh sejak pagi. Anies tiba bersama dengan istrinya Ferry Farhati Ganis dan rombongan lainnya. Anies juga didampingi oleh Kapten Tim Pemenangan Daerah pasangan Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar Provinsi Aceh, Tengku Gufran Zainal Abidin MA, Ketua DPW Nasdem Aceh Teku Taufikul Hadi, Ketua DPW PKS Aceh Makhyarudin Yusuf, Ketua DPW PKB Aceh Haji Irmawan, dan para ketua dan pengurus partai pengusung lainnya. Kedatangan Anies Baswedan ke tengah panggung langsung disambut meriah para pendukung yang sudah berpanas-panasan. Anies langsung menyapa semua pendukung dengan berjalan di atas panggung menghampiri pendukung. Memulai orasi politiknya, Anies langsung menyentil kondisi Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan Anies mengatakan Aceh sebagai provinsi kaya raya, tapi kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk itu pada 14 Februari mendatang, Anies mengatakan masyarakat Indonesia khususnya diberi 3 pilihan. Anies mengajak semuanya memilih presiden yang bercita-cita melakukan perubahan.
Saat ini, Anies masih terus melakukan orasi. Ia pun memanggil semua partai pengusung dan caleg DPR RI dari Partai PKS, Nasdem, PKB, dan Partai Umat. Syederalun, calon presiden nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan atau akrab disapa Abah Anies, tiba di pelataran Stadion Haji di Murtala pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies Baswedan itu disambut antusias oleh para pendukung yang sudah setia menunggu sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saat ia pertama kali tiba, masyarakat pendukung yang sudah lama menanti langsung berdesakan mendekati Abah Anies. Mereka tampak begitu antusias saat Anies keluar dari dalam mobil dan menyapa para pendukung. Tidak sedikit dari mereka yang begitu semangat untuk mengabadikan momen tersebut. Bahkan mereka rela berdesak-desakan agar dapat mengambil foto maupun video kedatangan Anies Baswedan. Anies sendiri akan melaksanakan kampanye terbuka di kawasan tersebut hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ya, yuk, bismillah. 1, 2, 3. Ucapkan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar. Ucapkan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar, Panglima Santri. Satu dalam imanku. Gus Muhaimin Iskandar, Panglima Santri sekaligus calon wakil presiden Republik Indonesia, dan Gus Yusuf Hurduri selaku pembina Laskar Santri Jawa Tengah. Dan selanjutnya untuk para santri silakan untuk dapat menempatkan dulu di depan panggung setelah grup marching band selesai.
terlebih dahulu, mohon pada Gus Muhaimin untuk tidak meninggalkan lokasi. Kita akan yel-yel terlebih dahulu, Gus. Baik, kita yel-yel yang tadi telah kita persiapkan untuk kita persembahkan khusus untuk Gus Muhaimin. Mohon untuk Bapak Ibu yang masih ada di pinggir untuk dapat ke tengah. Ya, Bapak Ibu yang masih di pinggir untuk dapat ke tengah, kita akan yel-yel terlebih dahulu dalam rangka menyambut kehadiran Gus Muhaimin Iskandar dan juga Gus Yusuf Huduri dan serta rombongan yang telah hadir dalam siang hari ini. Baik, Laskar Santri bisa geser, yang tadi silakan diisi. Laskar Santri sing ninggalke salat fakot hadamatin, maka sama artinya dia dengan menghancurkan Islam. Kalau sholat menjadi tiangnya agama, maka sholat menjadi tiang kehidupan manusia. Keluarga sampeyan pengen ayam tentrem menapa mboten, Bu? Nek keluargane pengen ayam tentrem, sholate sing tertib 5 waktu, insyaallah keluargane ayam tentrem. Allahumma termasuk Indonesia. Kalau Indonesia kepingin kokoh, kepingin tentrem ayam, kita cari pemimpin sing sholate tertib. Setuju? Kita isi DPR RI di Senayan, DPR yang sholatnya tertib, insya Allah anti korupsi. Allahumma. Kita nyari presiden, wakil presiden sing sholat 5 waktunya tertib. Setuju? Di antara 3 calon presiden sing sholate tertib, ngertos mboten? Siapa calon presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Siapa wakil presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Calon presiden sing Fatihah jangkep sapa? Calon wakil presiden sing iso maca Quran fasih sapa? Ini wis paham kabeh. Ini penting, Pak. Penting. Kalau pemimpin kita sholatnya tertib, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, insya Allah pemimpin kita Indonesia akan diberikan aman karena pemimpinnya akan terjaga dari maksiat dan mungkarat. Allahumma jujur memang kula sing paham ya mung Pak Anies karo Pak Muhaimin. Pak Anies wingine kula sareng teng Trenggalek tekan mriko pas wangsane maghrib teng pesantren kalih Pak Kiai didaulat untuk menjadi imam sholat maghrib. Alhamdulillah Fatihah fasih tur Fatihah yo nganggo bismillah. Cetha bismillah Beb. Rono wingi ana sing ngomong Pak Anies ki ora patek bismillah jarene. Ternyata mbasan imami bismillah cetha tekan rampung surate juga fasih. Itu. Ini sudah terbukti. Kalau yang lainnya saya belum terus terang. Kalau dereng nate makmum Pak Prabowo. Yo mungkin luwih fasih mungkin aku urung tau krungu, Pak. Pak Ganjar yo ngono, aku yo urung tau makmum, Pak. Sing wis tau makmum Pak Anies. Apa maning Pak Muhaimin Iskandar pun bola bali. Beliau itu belum lahir saja sudah santri. Beliau itu satu-satunya calon wakil presiden dan presiden yang nasabnya langsung kepada muassis Nahdlatul Ulama. Buyute Mbah Bisri Samsuri. Mula wong-wong NU aja keblingar nek arep golek wakil presiden
sing jelas nasab NU-ne, sing jelas kesantriannya, maka pilih nomor niki sing penting. Apa sih? Penting La illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami Laskar Santri Wonosobo mendeklarasikan ada pemilu 2024. Kami Laskar Santri Wonosobo siap mengawal visi misi dan program kerja Haji Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar agar terwujud keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan, yang mau perubahan, yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan, yang mau perubahan, yang mau perubahan pilih amin. Amin. Menang, menang, menang. Amin. Baik, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, aja dilanjutkan dengan orasi politik dari Gus. Petani Indonesia selama 10 tahun terakhir ini kesulitan pupuk, hasil produksinya juga tidak terjual dengan harga yang sesuai, betul? Saya berkesimpulan pemerintah mengabaikan dan membiarkan nasib petani, betul? Lebih parah lagi, program pemerintah di dalam menyediakan pangan nasional niku mboten nglibatno petani. Wonten program namine lumbung pangan atau bahasa Inggrisnya food estate, ngentekno duit puluhan bahkan ratusan triliun digarap oleh perusahaan, tidak melibatkan petani dan gagal. Hutane wis ditebang, digarap, ditanduri yang namanya singkong, gak bisa tumbuh, alame rusak, duit triliunan hilang. Kualat poro petani. Insya Allah amin menang. Program gak jelas ini kita hentikan dan uangnya kita siapkan untuk beli pupuk buat rakyat kita. Setuju? Sampean dibujui ya seneng ae. Puluhan triliun bahkan ratusan triliun amin menang, langsung anggarannya digunakan untuk membantu petani. Dan insya Allah kalau petani bisa produksinya baik, maka pangan nasional akan terpenuhi. Amin. Kalau pangan nasional terpenuhi, tidak perlu lagi mengandalkan impor pangan. Setuju? Ini yang disebut
Kersa mboten perubahan nasib. Kok gelem ae dibujuki rek bolak-balik. Nggih napa nggih? Alhamdulillah, kula remen sangat saged sowan panjenengan sedaya, terutama ibu-ibu ingkang wah luar biasa. Katanya saya dengar gowo panganan dewe, saling berbagi, ada yang iuran begono, ada iuran minuman, ada yang nyewangi iuran panggung. Ya Allah, luar biasa, jazakumullah ahsanal jaza. Moga-moga Allah memberikan imbalan pahala yang lebih besar lagi. Dan saya bersaksi dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, semua ikhtiar kita dalam rangka bersatu dengan seluruh kekuatan saudara-saudara kita di berbagai tempat, insya Allah menjadi energi perubahan nasib 270 juta rakyat Indonesia. Amin. Dados sedekah panjenengan kangge konsumsi, sedekah panjenengan kangge panggung, sedekah panjenengan kangge seluruh kehadiran di sini, termasuk yang keringetan panasan ninggalno rumah, ninggalno kegiatan kumpul di sini, kita abdikan untuk negeri kita supaya berubah menjadi adil dan makmur. Amin. Boten sia-sia, kelak suatu hari kalau Indonesia berubah menjadi lebih baik, kita bisa menyatakan kami termasuk yang ikut andil dalam mewujudkan perubahan bangsa menjadi adil dan makmur. Amin. Kula sakjane pun dangu gatel delok keadaan ini ora berubah-berubah. Bagi sembako nek menjelang pemilu tok. Betul apa betul? Mau Gus Yusuf nyampaikan bantuan sosial itu bukan uang pribadi. Bantuan sosial itu uang rakyat yang memang kewajibannya harus disalurkan kepada rakyat semuanya. Kemarin ada salah satu calon masang gambarnya di bansos. Saya nyatakan, kamu menumpang rakyat untuk pemilu, berarti kamu tidak punya etika dan akhlak untuk masa depan bangsa kita. Oleh karena itu, saya yakin Wonosobo imane kuat kabeh. Amin. Wonosobo santrine menang mutlak. Amin. Wonosobo kekuatan NU-nya solid. Wonosobo habaib dan kiai-kiainya solid. Tadi Habib Thohir cerita, Gus, saya itu dirayu sebelah sono, mau dikasih ini, dikasih itu. Saya alhamdulillah luwe apik dodol sarung, tapi tidak menanggung hutang yang akan membebani masa depan bangsa kita. Mugi-mugi ulama-ulama, habaib-habaib, kiai-kiai, asatid-asatidat yang istiqomah diberi umur panjang dan sehat walafiat, diberi kekuatan. Hasil dari yang nggak jelas berarti nanti kalau memimpin harus nanggung beban ngikuti perintah yang nyumbang. Betul apa betul? Alhamdulillah. Amin. Anies Muhaimin niat tulus ikhlas dengan sungguh-sungguh atas perintah kiai-kiai, atas hasil istikharah kiai-kiai, atas perintah PKB, atas dukungan partai-partai Nasdem, PKS dan yang lain. Bismillah, noto negoro kanggo kemuliaan warga rakyat bangsa Indonesia. Amin. Insya Allah perubahan ini akan datang bukan karena didikte oleh siapapun, karena memang harapan dan kemauan seluruh rakyat Indonesia. Pulau sampun keliling saking Aceh, Sumatera, Jawa pada dasarnya semua sudah, Kalimantan, Sulawesi sampai Papua, semua
semua punya gairah mendukung perubahan. Karena apa? Karena nasib harus dirubah oleh pemerintah yang akan datang. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan melanjutkan kampanye akbar di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Nat, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Setibanya di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Anies disambut oleh parpol pendukung yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan partai lokal lainnya. Bersama sang istri Ferry Farhati, Anies mendapat kalungan bunga dari Kapten Tim Kampanye Daerah, TKD, Aceh TGK Gufran Zainal Abidin, diiringi alunan musik tradisional Aceh, Seru Nekale. Proses penyambutan dilanjutkan dengan upacara adat pesijuk, tepung tawar, sebagai penanda ucapan selamat datang dengan harapan mendapat berkah dan kesejukan. Berbagai simpul relawan, simpatisan, dan pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, juga turut menyambut Anies. Salah seorang relawan, Abdullah, menyatakan antusiasme masyarakat Aceh pada sosok Anies Baswedan luar biasa. Menurutnya, figur Anies memiliki magnet yang kuat bagi warga Aceh, khususnya dengan gerakan perubahan yang terus digelorakannya. Daya tarik Anies bagi masyarakat Aceh luar biasa. Warga Aceh dari kota sampai pelosok sangat antusias dengan Anies, kata Abdullah. Anies dijadwalkan akan menghadiri kampanye di Stadion di Murtala dan menemui para pendukung yang tengah menantikan kehadirannya. Syederalun masyarakat mulai membadati pelataran Stadion Haji di Murtala untuk menyaksikan kampanye pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pada Sabtu 27 Januari 2024. Antusiasme masyarakat mulai tampak sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat di mana mereka satu persatu mulai memadati pelataran stadion tempat Anies menyampaikan kampanye politiknya. Rani, salah seorang masyarakat yang menghadiri kampanye mengatakan bahwa dirinya sudah menanti-nanti kedatangan Anies Baswedan ke Banda Aceh untuk menyampaikan kampanye politiknya. Ia mengatakan dirinya sangat mengagumi sosok Anies Baswedan yang baik dalam hal saat menyampaikan pendapat pada saat debat Capres beberapa pekan lalu maupun sosok kewibawaan beliau. Dijadwalkan Anies Baswedan sendiri tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dirinya akan melaksanakan kampanye terbuka di pelataran Stadion Haji di Murtala mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setelahnya, ia akan bertolak ke Bandara Sultan Iskandar Muda dan langsung bertolak ke Riau pada pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk berkampanye terbuka. Pantauan Serambi News di lokasi, saat ini masyarakat terus memadati pelataran Stadion Haji di Murtala sembari menunggu kedatangan Anies Baswedan. Syederalun calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan orasi tunggalnya dalam kampanye di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies disambut gemuruh salawat dan antusias para pendukung yang telah menunggu sekitar 2 jam di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh sejak pagi. Anies tiba bersama dengan istrinya Ferry Farhati Ganis dan rombongan lainnya. Anies juga didampingi oleh Kapten Tim Pemenangan Daerah pasangan Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar Provinsi Aceh, Tengku Gufran Zainal Abidin MA, Ketua DPW Nasdem Aceh Teku Taufikul Hadi, Ketua DPW PKS Aceh Makhyarudin Yusuf, Ketua DPW PKB Aceh Haji Irmawan, dan para ketua dan pengurus partai pengusung lainnya. Kedatangan Anies Baswedan ke tengah panggung langsung disambut meriah para pendukung yang sudah berpanas-panasan. Anies langsung menyapa semua pendukung dengan berjalan di atas panggung menghampiri pendukung. Memulai orasi politiknya, Anies langsung menyentil kondisi Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan Anies mengatakan Aceh sebagai provinsi kaya raya, tapi kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk itu pada 14 Februari mendatang, Anies mengatakan masyarakat Indonesia khususnya diberi 3 pilihan. Anies mengajak semuanya memilih presiden yang bercita-cita melakukan perubahan. Saat ini, Anies masih terus melakukan orasi. Ia pun memanggil semua partai pengusung dan caleg DPR RI dari Partai PKS, Nasdem, PKB, dan Partai Umat. Syederalun calon presiden nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan atau akrab disapa Abah Anies tiba di pelataran Stadion Haji di Murtala pada Sabtu 27 Januari 2024.
Kedatangan Anies Baswedan itu disambut antusias oleh para pendukung yang sudah setia menunggu sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saat ia pertama kali tiba, masyarakat pendukung yang sudah lama menanti langsung berdesakan mendekati Abah Anies. Mereka tampak begitu antusias saat Anies keluar dari dalam mobil dan menyapa para pendukung. Tidak sedikit dari mereka yang begitu semangat untuk mengabadikan momen tersebut. Bahkan mereka rela berdesak-desakan agar dapat mengambil foto maupun video kedatangan Anies Baswedan. Anies sendiri akan melaksanakan kampanye terbuka di kawasan tersebut hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ya, yuk, bismillah. 1, 2, 3. Ucapkan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar. Ucapkan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar, Panglima Santri. Satu dalam imanku. Gus Muhaimin Iskandar Panglima Santri sekaligus calon wakil presiden Republik Indonesia, dan Gus Yusuf Huduri selaku pembina Laskar Santri Jawa. Dan selanjutnya untuk para santri silakan untuk dapat menempatkan diri di depan panggung setelah grup marching band selesai. Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan acara, kita akan yel-yel terlebih dahulu. Mohon pada Gus Muhaimin untuk tidak meninggalkan lokasi. Kita akan yel-yel terlebih dahulu, Gus. Baik, kita yel-yel yang tadi telah kita persiapkan untuk kita persembahkan khusus untuk Gus Muhaimin. Mohon untuk
kita akan yel-yel terlebih dahulu dalam rangka menyambut kehadiran Gus Muhaimin Iskandar dan juga Gus Susu Kuduri dan serta rombongan yang telah hadir dalam siang hari ini. Baik, Laskar Santri bisa geser, yang tadi silakan diisi. Laskar Santri sing ninggalke salat fakot hadamatin, maka sama artinya dia dengan menghancurkan Islam. Kalau sholat menjadi tiangnya agama, maka sholat menjadi tiang kehidupan manusia. Keluarga sampeyan pengen ayam tentrem napa mboten, Bu? Nek keluargane pengen ayam tentrem, sholate sing tertib 5 waktu, insyaallah keluargane ayam tentrem. Allahumma termasuk Indonesia. Kalau Indonesia kepingin kokoh, kepingin tentrem ayam, kita cari pemimpin sing sholate tertib. Setuju? Kita isi DPR RI di Senayan, DPR yang sholatnya tertib, insya Allah anti korupsi. Allahumma. Kita nyari presiden, wakil presiden sing sholat 5 waktunya tertib. Setuju? Di antara 3 calon presiden sing sholate tertib, ngertos mboten? Siapa calon presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Siapa wakil presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Calon presiden sing Fatihah jangkep sapa? Calon wakil presiden sing iso maca Quran fasih sapa? Dene wis paham kabeh. Ini penting, Pak. Penting. Kalau pemimpin kita sholatnya tertib, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, insya Allah pemimpin kita Indonesia akan diberikan aman karena pemimpinnya akan terjaga dari maksiat dan mungkarat. Allahumma jujur memang kula sing paham ya mung Pak Anies karo Pak Muhaimin. Pak Anies wingine kula sareng teng Trenggalek tekan mriko pas wangsane maghrib teng pesantren kalih Pak Kiai didaulat untuk menjadi imam sholat maghrib. Alhamdulillah Fatihah fasih tur Fatihah yo nganggo bismillah. Cetok bismillah, Beb. Rono wingi ana sing ngomong Pak Anies ki ora patek bismillah jarine. Ternyata mbasan imami bismillah cetok tekan rampung surate juga fasih. Itu. Ini sudah terbukti. Kalau yang lainnya saya belum terus terang. Kalau dereng nate makmum Pak Prabowo. Yo mungkin luwih fasih, mungkin aku ning urung tau krungu, Pak. Pak Ganjar yo ngono, aku yo urung tau makmum, Pak. Sing wis tau makmum Pak Anies, apa maning Pak Muhaimin Iskandar pun bola bali. Beliau itu belum lahir saja sudah santri. Beliau itu satu-satunya calon wakil presiden dan presiden yang nasabnya langsung kepada muassis Nahdlatul Ulama. Buyute Mbah Bisri Samsuri. Mula wong-wong NU aja keblingar nek arep golek wakil presiden sing jelas nasab NU-ne, sing jelas kesantriannya, maka pilih nomor niki sing penting. Apa sih? Penting. La illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
dengan mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami Laskar Santri Wonosobo mendeklarasikan ada pemilu 2024. Kami Laskar Santri Wonosobo siap mengawal visi misi dan program kerja Haji Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar agar terwujud keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan, yang mau perubahan, yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan, yang mau perubahan, yang mau perubahan pilih amin. Amin. Menang, menang, menang. Amin. Baik, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, aja dilanjutkan dengan orasi politik dari Gus. Petani Indonesia selama 10 tahun terakhir ini kesulitan pupuk, hasil produksinya juga tidak terjual dengan harga yang sesuai, betul? Saya berkesimpulan pemerintah mengabaikan dan membiarkan nasib petani, betul? Lebih parah lagi, program pemerintah di dalam menyediakan pangan nasional niku mboten nglibatno petani. Wonten program namine lumbung pangan atau bahasa Inggrisnya food estate, ngentekno duit puluhan bahkan ratusan triliun digarap oleh perusahaan, tidak melibatkan petani dan gagal. Hutane wis ditebang, digarap, ditanduri yang namanya singkong, gak bisa tumbuh, alame rusak, duit triliunan hilang. Kualat poro petani. Insya Allah amin menang. Program gak jelas ini kita hentikan dan uangnya kita siapkan untuk beli pupuk buat rakyat kita. Setuju? Sampean dibujui ya seneng ae. Puluhan triliun bahkan ratusan triliun amin menang, langsung anggarannya digunakan untuk membantu petani. Dan insya Allah kalau petani bisa produksinya baik, maka pangan nasional akan terpenuhi. Amin. Kalau pangan nasional terpenuhi, tidak perlu lagi mengandalkan impor pangan. Setuju? Ini yang disebut perubahan. Kersa mboten perubahan nasib. Kok gelem ae dibujuki rek bolak-balik. Nggih napa nggih? Alhamdulillah, kula remen sangat saged sowan panjenengan sedaya, terutama ibu-ibu ingkang wah luar biasa. Katanya saya dengar nggawa panganan dewe
saling berbagi. Ada yang iuran begono, ada iuran minuman, ada yang nyewangi iuran panggung. Ya Allah, luar biasa, jazakumullah ahsanal jaza. Moga-moga Allah memberikan imbalan pahala yang lebih besar lagi. Dan saya bersaksi dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, semua ikhtiar kita dalam rangka bersatu dengan seluruh kekuatan saudara-saudara kita di berbagai tempat, insya Allah menjadi energi perubahan nasib 270 juta rakyat Indonesia. Amin. Dados sedekah panjenengan kangge konsumsi, sedekah panjenengan kangge panggung, sedekah panjenengan kangge seluruh kehadiran di sini, termasuk yang keringetan panasen ninggalo rumah, ninggalo kegiatan kumpul di sini, kita abdikan untuk negeri kita supaya berubah menjadi adil dan makmur. Amin. Boten sia-sia, kelak suatu hari kalau Indonesia berubah menjadi lebih baik, kita bisa menyatakan kami termasuk yang ikut andil dalam mewujudkan perubahan bangsa menjadi adil dan makmur. Amin. Kula sakjane pun dangu gatel delok keadaan ini ora berubah-berubah. Bagi sembako nek menjelang pemilu tok. Betul apa betul? Mau Gus Yusuf nyampe akan bantuan sosial itu bukan uang pribadi. Bantuan sosial itu uang rakyat yang memang kewajibannya harus disalurkan kepada rakyat semuanya. Kemarin ada salah satu calon masang gambarnya di bansos. Saya nyatakan, kamu menumpang rakyat untuk pemilu, berarti kamu tidak punya etika dan akhlak untuk masa depan bangsa kita. Oleh karena itu, saya yakin Wonosobo imane kuat kabeh. Amin. Wonosobo santrine menang mutlak. Amin. Wonosobo kekuatan NU-nya solid. Wonosobo habaib dan kiai-kiainya solid. Tadi Habib Thohir cerita, Gus, saya itu dirayu sebelah sono, mau dikasih ini, dikasih itu. Saya alhamdulillah luwe apik dodol sarung, tapi tidak menanggung hutang yang akan membebani masa depan bangsa kita. Mugi-mugi ulama-ulama, habaib-habaib, kiai-kiai, asatid-asatidat yang istiqomah diberi umur panjang dan sehat walafiat, diberi kekuatan. Hasil dari yang nggak jelas berarti nanti kalau memimpin harus nanggung beban ngikuti perintah yang nyumbang. Betul apa betul? Alhamdulillah. Amin. Anies Muhaimin niat tulus ikhlas dengan sungguh-sungguh atas perintah kiai-kiai, atas hasil istikharah kiai-kiai, atas perintah PKB, atas dukungan partai-partai Nasdem, PKS dan yang lain. Bismillah, noto negoro kanggo kemuliaan warga rakyat bangsa Indonesia. Amin. Insya Allah perubahan ini akan datang bukan karena didikte oleh siapapun, karena memang harapan dan kemauan seluruh rakyat Indonesia. Pulau sampun keliling saking Aceh, Sumatera, Jawa pada dasarnya semua sudah, Kalimantan, Sulawesi sampai Papua, semua punya gairah mendukung perubahan. Karena apa? Karena nasib harus dirubah oleh pemerintah yang akan datang. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan melanjutkan kampanye akbar di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Nat, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Setibanya di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda,
Anies disambut oleh parpol pendukung yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan partai lokal lainnya. Bersama sang istri Ferry Farhati, Anies mendapat kalungan bunga dari Kapten Tim Kampanye Daerah, TKD, Aceh TGK Gufran Zainal Abidin, diiringi alunan musik tradisional Aceh, Serune Kale. Proses penyambutan dilanjutkan dengan upacara adat pesijuk, tepung tawar, sebagai penanda ucapan selamat datang dengan harapan mendapat berkah dan kesejukan. Berbagai simpul relawan, simpatisan, dan pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, juga turut menyambut Anies. Salah seorang relawan, Abdullah, menyatakan antusiasme masyarakat Aceh pada sosok Anies Baswedan luar biasa. Menurutnya, figur Anies memiliki magnet yang kuat bagi warga Aceh, khususnya dengan gerakan perubahan yang terus digelorakannya. Daya tarik Anies bagi masyarakat Aceh luar biasa. Warga Aceh dari kota sampai pelosok sangat antusias dengan Anies, kata Abdullah. Anies dijadwalkan akan menghadiri kampanye di Stadion di Murtala dan menemui para pendukung yang tengah menantikan kehadirannya. Syederalun masyarakat mulai membadati pelataran Stadion Haji di Murtala untuk menyaksikan kampanye pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pada Sabtu 27 Januari 2024. Antusiasme masyarakat mulai tampak sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat di mana mereka satu persatu mulai memadati pelataran stadion tempat Anies menyampaikan kampanye politiknya. Rani, salah seorang masyarakat yang menghadiri kampanye mengatakan bahwa dirinya sudah menanti-nanti kedatangan Anies Baswedan ke Banda Aceh untuk menyampaikan kampanye politiknya. Ia mengatakan dirinya sangat mengagumi sosok Anies Baswedan yang baik dalam hal saat menyampaikan pendapat pada saat debat Capres beberapa pekan lalu maupun sosok kewibawaan beliau. Dijadwalkan Anies Baswedan sendiri tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dirinya akan melaksanakan kampanye terbuka di pelataran Stadion Haji di Murtala mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setelahnya, ia akan bertolak ke Bandara Sultan Iskandar Muda dan langsung bertolak ke Riau pada pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk berkampanye terbuka. Pantauan Serambi News di lokasi, saat ini masyarakat terus memadati pelataran Stadion Haji di Murtala sembari menunggu kedatangan Anies Baswedan. Syederalun calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan orasi tunggalnya dalam kampanye di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies disambut gemuruh salawat dan antusias para pendukung yang telah menunggu sekitar 2 jam di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh sejak pagi. Anies tiba bersama dengan istrinya Ferry Farhati Ganis dan rombongan lainnya. Anies juga didampingi oleh Kapten Tim Pemenangan Daerah pasangan Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar Provinsi Aceh, Tengku Gufran Zainal Abidin MA, Ketua DPW Nasdem Aceh Teku Taufikul Hadi, Ketua DPW PKS Aceh Makhyarudin Yusuf, Ketua DPW PKB Aceh Haji Irmawan, dan para ketua dan pengurus partai pengusung lainnya. Kedatangan Anies Baswedan ke tengah panggung langsung disambut meriah para pendukung yang sudah berpanas-panasan. Anies langsung menyapa semua pendukung dengan berjalan di atas panggung menghampiri pendukung. Memulai orasi politiknya, Anies langsung menyentil kondisi Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan Anies mengatakan Aceh sebagai provinsi kaya raya, tapi kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk itu pada 14 Februari mendatang, Anies mengatakan masyarakat Indonesia khususnya diberi 3 pilihan. Anies mengajak semuanya memilih presiden yang bercita-cita melakukan perubahan. Saat ini, Anies masih terus melakukan orasi. Ia pun memanggil semua partai pengusung dan caleg DPR RI dari Partai PKS, Nasdem, PKB, dan Partai Umat. Syederalun calon presiden nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan atau akrab disapa Abah Anies tiba di pelataran Stadion Haji di Murtala pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies Baswedan itu disambut antusias oleh para pendukung yang sudah setia menunggu sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saat ia pertama kali tiba, masyarakat pendukung yang sudah lama menanti langsung berdesakan mendekati Abah Anies. Mereka tampak begitu antusias saat Anies keluar dari dalam mobil dan menyapa para pendukung.
Tidak sedikit dari mereka yang begitu semangat untuk mengabadikan momen tersebut. Bahkan mereka rela berdesak-desakan agar dapat mengambil foto maupun video kedatangan Anies Baswedan. Anies sendiri akan melaksanakan kampanye terbuka di kawasan tersebut hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ya, yuk, bismillah. 1, 2, 3. Ucapkan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar. Ucapkan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar, Panglima Santri. Satu dalam imanku. Gus Muhaimin Iskandar, Panglima Santri sekaligus calon wakil presiden Republik Indonesia, dan Gus Yusuf Huduri selaku pembina Laskar Santri Jawa. Dan selanjutnya untuk para santri silakan untuk dapat menempatkan diri di depan panggung setelah grup marching band selesai. Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan acara, kita akan yel-yel terlebih dahulu. Mohon pada Gus Muhaimin untuk tidak meninggalkan lokasi. Kita akan yel-yel terlebih dahulu, Gus. Baik, kita yel-yel yang tadi telah kita persiapkan untuk kita persembahkan khusus untuk Gus Muhaimin. Mohon untuk Bapak Ibu yang masih ada di pinggir untuk dapat ke tengah. Ya, Bapak Ibu yang masih di pinggir untuk dapat ke tengah, kita akan yel-yel terlebih dahulu dalam rangka menyambut kehadiran Gus Muhaimin Iskandar dan juga Gus Yusuf Huduri dan serta rombongan yang telah hadir dalam siang hari ini. Baik,
sholat fakot hadamatin, maka sama artinya dia dengan menghancurkan Islam. Kalau sholat menjadi tiangnya agama, maka sholat menjadi tiang kehidupan manusia. Keluarga sampeyan pengen ayam tentrem napa mboten, Bu? Nek keluargane pengen ayam tentrem, sholate sing tertib 5 waktu, insyaallah keluargane ayam tentrem. Allahumma termasuk Indonesia. Kalau Indonesia kepingin kokoh, kepingin tentrem ayam, kita cari pemimpin sing sholate tertib. Setuju? Kita isi DPR RI di Senayan, DPR yang sholatnya tertib, insya Allah anti korupsi. Allahumma. Kita nyari presiden, wakil presiden sing sholat 5 waktunya tertib. Setuju? Di antara 3 calon presiden sing sholate tertib, ngertos mboten? Siapa calon presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Siapa wakil presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Calon presiden sing Fatihah jangkep sapa? Calon wakil presiden sing iso maca Quran fasih sapa? Dene wis paham kabeh. Ini penting, Pak. Penting. Kalau pemimpin kita sholatnya tertib, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, insya Allah pemimpin kita Indonesia akan diberikan aman karena pemimpinnya akan terjaga dari maksiat dan mungkarat. Allahumma jujur memang kula sing paham ya mung Pak Anies karo Pak Muhaimin. Pak Anies wingine kula sareng teng Trenggalek tekan mriko pas wangsane maghrib teng pesantren kalih Pak Kiai didaulat untuk menjadi imam sholat maghrib. Alhamdulillah Fatihah fasih tur Fatihah yo nganggo bismillah. Cetha bismillah, Beb. Rono wingi ana sing ngomong Pak Anies ki ora patek bismillah jarene. Ternyata mbasan imami bismillah cetha tekan rampung surate juga fasih. Itu. Ini sudah terbukti. Kalau yang lainnya saya belum terus terang. Kalau dereng nate makmum Pak Prabowo. Yo mungkin luwih fasih, mungkin aku ning urung tau krungu, Pak. Pak Ganjar yo ngono, aku yo urung tau makmum, Pak. Sing wis tau makmum Pak Anies, apa maning Pak Muhaimin Iskandar pun bola bali. Beliau itu belum lahir saja sudah santri. Beliau itu satu-satunya calon wakil presiden dan presiden yang nasabnya langsung kepada muassis Nahdlatul Ulama. Buyute Mbah Bisri Samsuri. Mula wong-wong NU aja keblingar nek arep golek wakil presiden sing jelas nasab NU-ne, sing jelas kesantriannya, maka pilih nomor niki sing penting. Apa sih? Penting. La illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami Laskar Santri Wonosobo mendeklarasikan ada pemilu 2024. Kami
Kami Laskar Santri Wonosobo siap mengawal visi misi dan program kerja Haji Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar agar terwujud keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan, yang mau perubahan, yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan, yang mau perubahan, yang mau perubahan pilih amin. Amin. Menang, menang, menang. Amin. Baik, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, aja dilanjutkan dengan orasi politik dari Gus. Petani Indonesia selama 10 tahun terakhir ini kesulitan pupuk, hasil produksinya juga tidak terjual dengan harga yang sesuai, betul? Saya berkesimpulan pemerintah mengabaikan dan membiarkan nasib petani, betul? Lebih parah lagi, program pemerintah di dalam menyediakan pangan nasional niku mboten nglibatno petani. Wonten program namine lumbung pangan atau bahasa Inggrisnya food estate, ngentekno duit puluhan bahkan ratusan triliun digarap oleh perusahaan tidak melibatkan petani dan gagal. Hutane wis ditebang, digarap, ditanduri yang namanya singkong, gak bisa tumbuh, alame rusak, duit triliunan hilang. Kualat poro petani. Insya Allah amin menang. Program gak jelas ini kita hentikan dan uangnya kita siapkan untuk beli pupuk buat rakyat kita. Setuju? Sampean dibujui ya seneng ae. Puluhan triliun bahkan ratusan triliun amin menang, langsung anggarannya digunakan untuk membantu petani. Dan insya Allah kalau petani bisa produksinya baik, maka pangan nasional akan terpenuhi. Amin. Kalau pangan nasional terpenuhi, tidak perlu lagi mengandalkan impor pangan. Setuju? Ini yang disebut perubahan. Kerso mboten perubahan nasib. Kok gelem ae dibujuki rek bolak-balik. Nggih napa nggih? Alhamdulillah, kula remen sangat saged sowan panjenengan sedaya, terutama ibu-ibu ingkang wah luar biasa. Katanya saya dengar gowo panganan dewe, saling berbagi, ada yang iuran begono, ada iuran minuman, ada yang nyewangi iuran panggung. Ya Allah luar biasa, jazakumullah ahsanal jaza. Moga-moga Allah memberikan imbalan pahala yang lebih besar lagi. Dan saya
Saya bersaksi dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, semua ikhtiar kita dalam rangka bersatu dengan seluruh kekuatan saudara-saudara kita di berbagai tempat, insya Allah menjadi energi perubahan nasib 270 juta rakyat Indonesia. Amin. Dados sedekah panjenengan kangge konsumsi, sedekah panjenengan kangge panggung, sedekah panjenengan kangge seluruh kehadiran di sini, termasuk yang keringetan panasen ninggalo rumah, ninggalo kegiatan kumpul di sini, kita abdikan untuk negeri kita supaya berubah menjadi adil dan makmur. Amin. Boten sia-sia, kelak suatu hari kalau Indonesia berubah menjadi lebih baik, kita bisa menyatakan kami termasuk yang ikut andil dalam mewujudkan perubahan bangsa menjadi adil dan makmur. Amin. Kula sakjane pun dangu gatel delok keadaan ini ora berubah-berubah. Bagi sembako nek menjelang pemilu tok. Betul apa betul? Mau Gus Yusuf nyampaikan bantuan sosial itu bukan uang pribadi. Bantuan sosial itu uang rakyat yang memang kewajibannya harus disalurkan kepada rakyat semuanya. Kemarin ada salah satu calon masang gambarnya di bansos. Saya nyatakan, kamu menumpang rakyat untuk pemilu, berarti kamu tidak punya etika dan akhlak untuk masa depan bangsa kita. Oleh karena itu, saya yakin Wonosobo imane kuat kabeh. Amin. Wonosobo santrine menang mutlak. Amin. Wonosobo kekuatan NU-nya solid. Wonosobo habaib dan kiai-kiainya solid. Tadi Habib Thohir cerita, Gus, saya itu dirayu sebelah sono, mau dikasih ini, dikasih itu. Saya alhamdulillah luwe apik dodol sarung, tapi tidak menanggung hutang yang akan membebani masa depan bangsa kita. Mugi-mugi ulama-ulama, habaib-habaib, kiai-kiai, asatid-asatidat yang istiqomah diberi umur panjang dan sehat walafiat, diberi kekuatan. Hasil dari yang nggak jelas berarti nanti kalau memimpin harus nanggung beban ngikuti perintah yang nyumbang. Betul apa betul? Alhamdulillah. Amin. Anies Muhaimin niat tulus ikhlas dengan sungguh-sungguh atas perintah kiai-kiai, atas hasil istikharah kiai-kiai, atas perintah PKB, atas dukungan partai-partai Nasdem, PKS dan yang lain. Bismillah, noto negoro kanggo kemuliaan warga rakyat bangsa Indonesia. Amin. Insya Allah perubahan ini akan datang bukan karena didikte oleh siapapun, karena memang harapan dan kemauan seluruh rakyat Indonesia. Pulau sampun keliling saking Aceh, Sumatera, Jawa pada dasarnya semua sudah, Kalimantan, Sulawesi sampai Papua, semua punya gairah mendukung perubahan. Karena apa? Karena nasib harus dirubah oleh pemerintah yang akan datang. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan melanjutkan kampanye akbar di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Nat, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Setibanya di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Anies disambut oleh parpol pendukung yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan partai lokal lainnya. Bersama sang istri Ferry Farhati, Anies mendapat kalungan bunga dari Kapten Tim Kampanye Daerah, TKD, Aceh TGK Gufran Zainal Abidin, diiringi alunan musik tradisional Aceh, Seru Nekale.
Proses penyambutan dilanjutkan dengan upacara adat pesijuk, tepung tawar, sebagai penanda ucapan selamat datang dengan harapan mendapat berkah dan kesejukan. Berbagai simpul relawan, simpatisan, dan pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, juga turut menyambut Anies. Salah seorang relawan, Abdullah, menyatakan antusiasme masyarakat Aceh pada sosok Anies Baswedan luar biasa. Menurutnya, figur Anies memiliki magnet yang kuat bagi warga Aceh, khususnya dengan gerakan perubahan yang terus digelorakannya. Daya tarik Anies bagi masyarakat Aceh luar biasa. Warga Aceh dari kota sampai pelosok sangat antusias dengan Anies, kata Abdullah. Anies dijadwalkan akan menghadiri kampanye di Stadion di Murtala dan menemui para pendukung yang tengah menantikan kehadirannya. Syederalun masyarakat mulai membadati pelataran Stadion Haji di Murtala untuk menyaksikan kampanye pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pada Sabtu 27 Januari 2024. Antusiasme masyarakat mulai tampak sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat di mana mereka satu persatu mulai memadati pelataran stadion tempat Anies menyampaikan kampanye politiknya. Rani, salah seorang masyarakat yang menghadiri kampanye, mengatakan bahwa dirinya sudah menanti-nanti kedatangan Anies Baswedan ke Banda Aceh untuk menyampaikan kampanye politiknya. Ia mengatakan dirinya sangat mengagumi sosok Anies Baswedan yang baik dalam hal saat menyampaikan pendapat pada saat debat Capres beberapa pekan lalu maupun sosok kewibawaan beliau. Dijadwalkan Anies Baswedan sendiri tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dirinya akan melaksanakan kampanye terbuka di pelataran Stadion Haji di Murtala mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setelahnya, ia akan bertolak ke Bandara Sultan Iskandar Muda dan langsung bertolak ke Riau pada pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk berkampanye terbuka. Pantauan Serambi News di lokasi, saat ini masyarakat terus memadati pelataran Stadion Haji di Murtala sembari menunggu kedatangan Anies Baswedan. Syederalun calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan orasi tunggalnya dalam kampanye di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies disambut gemuruh salawat dan antusias para pendukung yang telah menunggu sekitar 2 jam di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh sejak pagi. Anies tiba bersama dengan istrinya Ferry Farhati Ganis dan rombongan lainnya. Anies juga didampingi oleh Kapten Tim Pemenangan Daerah pasangan Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar Provinsi Aceh, Tengku Gufran Zainal Abidin MA, Ketua DPW Nasdem Aceh Teku Taufikul Hadi, Ketua DPW PKS Aceh Makhyarudin Yusuf, Ketua DPW PKB Aceh Haji Irmawan, dan para ketua dan pengurus partai pengusung lainnya. Kedatangan Anies Baswedan ke tengah panggung langsung disambut meriah para pendukung yang sudah berpanas-panasan. Anies langsung menyapa semua pendukung dengan berjalan di atas panggung menghampiri pendukung. Memulai orasi politiknya, Anies langsung menyentil kondisi Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan Anies mengatakan Aceh sebagai provinsi kaya raya, tapi kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk itu pada 14 Februari mendatang, Anies mengatakan masyarakat Indonesia khususnya diberi 3 pilihan. Anies mengajak semuanya memilih presiden yang bercita-cita melakukan perubahan. Saat ini, Anies masih terus melakukan orasi. Ia pun memanggil semua partai pengusung dan caleg DPR RI dari Partai PKS, Nasdem, PKB, dan Partai Umat. Syederalun calon presiden nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan atau akrab disapa Abah Anies tiba di pelataran Stadion Haji di Murtala pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies Baswedan itu disambut antusias oleh para pendukung yang sudah setia menunggu sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saat ia pertama kali tiba, masyarakat pendukung yang sudah lama menanti langsung berdesakan mendekati Abah Anies. Mereka tampak begitu antusias saat Anies keluar dari dalam mobil dan menyapa para pendukung. Tidak sedikit dari mereka yang begitu semangat untuk mengabadikan momen tersebut. Bahkan mereka rela berdesak-desakan agar dapat mengambil foto maupun video kedatangan Anies Baswedan. Anies sendiri akan melaksanakan kampanye terbuka di kawasan tersebut hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ya, yuk, bismillah.
Indonesia dan Gus Yusuf Hudori selaku pembina Laskar Santri Jawa Tengah. Dan selanjutnya untuk para santri silakan untuk dapat menempatkan diri di depan panggung setelah grup marching band selesai. Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan acara kita akan yel-yel terlebih dahulu. Mohon pada Gus Muhaimin untuk tidak meninggalkan lokasi. Kita akan yel-yel terlebih dahulu, Gus. Baik, kita yel-yel yang tadi telah kita persiapkan untuk kita persembahkan khusus untuk Gus Muhaimin. Mohon untuk Bapak Ibu yang masih ada di pinggir untuk dapat ke tengah. Ya, Bapak Ibu yang masih di pinggir untuk dapat ke tengah, kita akan yel-yel terlebih dahulu dalam rangka menyambut kehadiran Gus Muhaimin Iskandar dan juga Gus Yusuf Hudori dan serta rombongan yang telah hadir dalam siang hari ini. Baik, Laskar Santri bisa geser, yang tengah silakan diisi. Laskar Santri sing ninggalke salat fakot hadamatin, maka sama artinya dia dengan menghancurkan Islam. Kalau sholat menjadi tiangnya agama, maka sholat menjadi tiang kehidupan manusia. Keluarga sampeyan pengen ayam tentrem napa mboten, Bu? Nek keluargane pengen ayam tentrem, sholate sing tertib 5 waktu, insyaallah keluargane ayam tentrem. Allahumma termasuk Indonesia. Kalau Indonesia kepingin kokoh, kepingin tentrem ayam, kita cari pemimpin sing sholate tertib. Setuju? Kita isi DPR RI di Senayan, DPR yang sholatnya tertib, insya Allah anti korupsi. Allahumma. Kita nyari presiden, wakil presiden sing sholat 5 waktunya tertib. Setuju? Di antara 3 calon presiden sing
sholate tertib. Ngertos betul? Siapa calon presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Siapa wakil presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Calon presiden sing Fatihah jangkep sapa? Calon wakil presiden sing iso maca Quran fasih sapa? Dene wis paham kabeh. Ini penting, Pak. Penting. Kalau pemimpin kita sholatnya tertib, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, insya Allah pemimpin kita Indonesia akan diberikan aman karena pemimpinnya akan terjaga dari maksiat dan mungkarat. Allahumma amin. Jujur memang kula sing paham ya mung Pak Anies karo Pak Muhaimin. Pak Anies wingine kula sareng teng Trenggalek tekan mriko pas wangsane maghrib teng pesantren kalih Pak Kiai didaulat untuk menjadi imam sholat maghrib. Alhamdulillah Fatihah fasih tur Fatihah yo nganggo bismillah. Cetha bismillah Beb. Rono wingi ana sing ngomong Pak Anies ki ora patek bismillah jarine. Ternyata mbasan imami bismillah cetha tekan rampung surate juga fasih. Itu. Ini sudah terbukti. Kalau yang lainnya saya belum terus terang. Kalau dereng nate makmum Pak Prabowo. Yo mungkin luwih fasih mungkin aku ning urung tau krungu, Pak. Pak Ganjar yo ngono aku yo urung tau makmum, Pak. Sing wis tau makmum Pak Anies. Apa maning Pak Muhaimin Iskandar pun bola bali. Beliau itu belum lahir saja sudah santri. Beliau itu satu-satunya calon wakil presiden dan presiden yang nasabnya langsung kepada muassis Nahdlatul Ulama. Buyute Mbah Bisri Samsuri. Mula wong-wong NU aja keblingar nek arep golek wakil presiden sing jelas nasab NU-ne, sing jelas kesantriannya, maka pilih nomor niki sing penting. Apa sih? Penting. La illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami Laskar Santri Wonosobo mendeklarasikan ada pemilu 2024. Kami Laskar Santri Wonosobo siap mengawal visi misi dan program kerja Haji Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar agar terwujud keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan
mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan, yang mau perubahan, yang mau perubahan pilih amin. Amin. Menang, menang, menang. Amin. Baik, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, aja dilanjutkan dengan orasi politik dari Gus Mus. Petani Indonesia selama 10 tahun terakhir ini kesulitan pupuk, hasil produksinya juga tidak terjual dengan harga yang sesuai, betul? Saya berkesimpulan pemerintah mengabaikan dan membiarkan nasib petani, betul? Lebih parah lagi, program pemerintah di dalam menyediakan pangan nasional niku mboten nglibatno petani. Wonten program namine lumbung pangan atau bahasa Inggrisnya food estate, ngentekno duit puluhan bahkan ratusan triliun digarap oleh perusahaan tidak melibatkan petani dan gagal. Hutannya wis ditebang, digarap, ditanduri yang namanya singkong, gak bisa tumbuh, alamnya rusak, duit triliunan hilang. Kualat poro petani. Insya Allah amin menang. Program gak jelas ini kita hentikan dan uangnya kita siapkan untuk beli pupuk buat rakyat kita. Setuju? Sampean dibujuki ya seneng ae. Puluhan triliun bahkan ratusan triliun amin menang, langsung anggarannya digunakan untuk membantu petani. Dan insya Allah kalau petani bisa produksinya baik, maka pangan nasional akan terpenuhi. Amin. Kalau pangan nasional terpenuhi, tidak perlu lagi mengandalkan impor pangan. Setuju? Ini yang disebut perubahan. Kersa mboten perubahan nasib. Kok gelem ae dibujuki rek bolak-balik. Nggih napa nggih? Alhamdulillah, kula remen sangat saged sowan panjenengan sedaya, terutama ibu-ibu ingkang wah luar biasa. Katanya saya dengar gowo panganan dewe, saling berbagi, ada yang iuran begono, ada iuran minuman, ada yang nyewangi iuran panggung. Ya Allah luar biasa, jazakumullah ahsanal jaza. Moga-moga Allah memberikan imbalan pahala yang lebih besar lagi. Dan saya bersaksi dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, semua ikhtiar kita dalam rangka bersatu dengan seluruh kekuatan saudara-saudara kita di berbagai tempat, insya Allah menjadi energi perubahan nasib 270 juta rakyat Indonesia. Amin. Dados sedekah panjenengan kangge konsumsi, sedekah panjenengan kangge panggung, sedekah panjenengan kangge seluruh kehadiran di sini, termasuk yang keringetan panasan ninggalno rumah, ninggalno kegiatan kumpul di sini, kita abdikan untuk negeri kita supaya berubah menjadi adil dan makmur. Amin. Boten sia-sia, kelak suatu hari kalau Indonesia berubah menjadi lebih baik, kita bisa menyatakan kami termasuk yang ikut andil dalam mewujudkan perubahan bangsa menjadi adil dan makmur. Amin. Kula sakjane pun dangu gatel delok keadaan ini ora berubah-berubah. Bagi sembako nek menjelang pemilu tok. Betul apa betul? Mau Gus Yusuf nyampeaken bantuan sosial itu bukan uang pribadi.
bantuan sosial itu uang rakyat yang memang kewajibannya harus disalurkan kepada rakyat semuanya. Kemarin ada salah satu calon masang gambarnya di bansos. Saya nyatakan, kamu menumpang rakyat untuk pemilu, berarti kamu tidak punya etika dan akhlak untuk masa depan bangsa kita. Oleh karena itu, saya yakin Wonosobo imane kuat kabeh. Amin. Wonosobo santrine menang mutlak. Amin. Wonosobo kekuatan NU-nya solid. Wonosobo habaib dan kiai-kiainya solid. Tadi Habib Thohir cerita, Gus, saya itu dirayu sebelah sono, mau dikasih ini, dikasih itu. Saya alhamdulillah luwe apik dodol sarung, tapi tidak menanggung hutang yang akan membebani masa depan bangsa kita. Mugi-mugi ulama-ulama, habaib-habaib, kiai-kiai, asatid-asatidat yang istiqomah diberi umur panjang dan sehat walafiat, diberi kekuatan. Hasil dari yang nggak jelas berarti nanti kalau memimpin harus nanggung beban ngikuti perintah yang nyumbang. Betul apa betul? Alhamdulillah. Amin. Anies Muhaimin niat tulus ikhlas dengan sungguh-sungguh atas perintah kiai-kiai, atas hasil istikharah kiai-kiai, atas perintah PKB, atas dukungan partai-partai Nasdem, PKS dan yang lain. Bismillah, noto negara kanggo kemuliaan warga rakyat bangsa Indonesia. Amin. Insya Allah perubahan ini akan datang bukan karena didikte oleh siapapun, karena memang harapan dan kemauan seluruh rakyat Indonesia. Pulau sampun keliling, saking Aceh, Sumatera, Jawa pada dasarnya semua sudah, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua, semua punya gairah mendukung perubahan. Karena apa? Karena nasib harus dirubah oleh pemerintah yang akan datang. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan melanjutkan kampanye akbar di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Nat, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Setibanya di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Anies disambut oleh parpol pendukung yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan partai lokal lainnya. Bersama sang istri Ferry Farhati, Anies mendapat kalungan bunga dari Kapten Tim Kampanye Daerah, TKD, Aceh TGK Gufran Zainal Abidin, diiringi alunan musik tradisional Aceh, Seru Nekale. Proses penyambutan dilanjutkan dengan upacara adat pesijuk, tepung tawar, sebagai penanda ucapan selamat datang dengan harapan mendapat berkah dan kesejukan. Berbagai simpul relawan, simpatisan, dan pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, juga turut menyambut Anies. Salah seorang relawan, Abdullah, menyatakan antusiasme masyarakat Aceh pada sosok Anies Baswedan luar biasa. Menurutnya, figur Anies memiliki magnet yang kuat bagi warga Aceh, khususnya dengan gerakan perubahan yang terus digelorakannya. Daya tarik Anies bagi masyarakat Aceh luar biasa. Warga Aceh dari kota sampai pelosok sangat antusias dengan Anies, kata Abdullah. Anies dijadwalkan akan menghadiri kampanye di Stadion di Murtala dan menemui para pendukung yang tengah menantikan kehadirannya. Syederalun masyarakat mulai membadati pelataran Stadion Haji di Murtala untuk menyaksikan kampanye pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pada Sabtu 27 Januari 2024. Antusiasme masyarakat mulai tampak sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat, di mana mereka satu persatu mulai memadati pelataran stadion tempat Anies menyampaikan kampanye politiknya. Rani, salah seorang masyarakat yang menghadiri kampanye, mengatakan bahwa dirinya sudah menanti-nanti kedatangan Anies Baswedan ke Banda Aceh untuk menyampaikan kampanye politiknya.
Ia mengatakan dirinya sangat mengagumi sosok Anies Baswedan yang baik dalam hal saat menyampaikan pendapat pada saat debat Capres beberapa pekan lalu maupun sosok kewibawaan beliau. Dijadwalkan Anies Baswedan sendiri tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dirinya akan melaksanakan kampanye terbuka di pelataran Stadion Haji di Murtala mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setelahnya, ia akan bertolak ke Bandara Sultan Iskandar Muda dan langsung bertolak ke Riau pada pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk berkampanye terbuka. Pantauan Serambi News di lokasi, saat ini masyarakat terus memadati pelataran Stadion Haji di Murtala sembari menunggu kedatangan Anies Baswedan. Syederalun calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan orasi tunggalnya dalam kampanye di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies disambut gemuruh salawat dan antusias para pendukung yang telah menunggu sekitar 2 jam di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh sejak pagi. Anies tiba bersama dengan istrinya Ferry Farhati Ganis dan rombongan lainnya. Anies juga didampingi oleh Kapten Tim Pemenangan Daerah pasangan Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar Provinsi Aceh, Tengku Gufran Zainal Abidin MA, Ketua DPW Nasdem Aceh Teku Taufikul Hadi, Ketua DPW PKS Aceh Makhyarudin Yusuf, Ketua DPW PKB Aceh Haji Irmawan, dan para ketua dan pengurus partai pengusung lainnya. Kedatangan Anies Baswedan ke tengah panggung langsung disambut meriah para pendukung yang sudah berpanas-panasan. Anies langsung menyapa semua pendukung dengan berjalan di atas panggung menghampiri pendukung. Memulai orasi politiknya, Anies langsung menyentil kondisi Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan Anies mengatakan Aceh sebagai provinsi kaya raya, tapi kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk itu pada 14 Februari mendatang, Anies mengatakan masyarakat Indonesia khususnya diberi 3 pilihan. Anies mengajak semuanya memilih presiden yang bercita-cita melakukan perubahan. Saat ini, Anies masih terus melakukan orasi. Ia pun memanggil semua partai pengusung dan caleg DPR RI dari Partai PKS, Nasdem, PKB, dan Partai Umat. Syederalun calon presiden nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan atau akrab disapa Abah Anies tiba di pelataran Stadion Haji di Murtala pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies Baswedan itu disambut antusias oleh para pendukung yang sudah setia menunggu sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saat ia pertama kali tiba, masyarakat pendukung yang sudah lama menanti langsung berdesakan mendekati Abah Anies. Mereka tampak begitu antusias saat Anies keluar dari dalam mobil dan menyapa para pendukung. Tidak sedikit dari mereka yang begitu semangat untuk mengabadikan momen tersebut. Bahkan mereka rela berdesak-desakan agar dapat mengambil foto maupun video kedatangan Anies Baswedan. Anies sendiri akan melaksanakan kampanye terbuka di kawasan tersebut hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ya, yuk, bismillah. 1, 2, 3. Ucapkan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar. Ucapkan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar, Panglima Santri. Dalam imanku. Gus Muhaimin bersama Panglima Santri sekaligus calon wakil presiden Republik Indonesia dan Gus Yusuf Huduri selaku pembina Laskar Santri Jawa.
selanjutnya untuk para santri silakan untuk dapat menempatkan diri di depan panggung setelah group marching band selesai. Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan acara kita akan yel-yel terlebih dahulu. Mohon pada Gus Muhaimin untuk tidak meninggalkan lokasi. Kita akan yel-yel terlebih dahulu, Gus. Baik, kita yel-yel yang tadi telah kita persiapkan untuk kita persembahkan khusus untuk Gus Muhaimin. Mohon untuk Bapak Ibu yang masih ada di pinggir untuk dapat ke tengah. Ya, Bapak Ibu yang masih di pinggir untuk dapat ke tengah, kita akan yel-yel terlebih dahulu dalam rangka menyambut kehadiran Gus Muhaimin Iskandar dan juga Gus Yusuf Buduri dan serta rombongan yang telah hadir dalam siang hari ini. Baik, laskar santri bisa geser, yang tengah silakan diisi. Laskar santri sing ninggalke salat fakot hadamatin, maka sama artinya dia dengan menghancurkan Islam. Kalau sholat menjadi tiangnya agama, maka sholat menjadi tiang kehidupan manusia. Keluarga sampeyan pengen ayam tentrem napa mboten, Bu? Nek keluargane pengen ayam tentrem, sholate sing tertib 5 waktu, insyaallah keluargane ayam tentrem. Allahumma termasuk Indonesia. Kalau Indonesia kepingin kokoh, kepingin tentrem ayam, kita cari pemimpin sing sholate tertib. Setuju? Kita isi DPR RI di Senayan, DPR yang sholatnya tertib, insya Allah anti korupsi. Allahumma. Kita nyari presiden, wakil presiden sing sholat 5 waktunya tertib. Setuju? Di antara 3 calon presiden sing sholate tertib, ngertos betul? Siapa calon presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Siapa wakil presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Calon presiden sing fatihah jangkep sapa? Calon wakil presiden sing iso
maca Quran fasih sapa? Dene wis paham kabeh. Ini penting, Pak. Penting. Kalau pemimpin kita sholatnya tertib, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, insya Allah pemimpin kita Indonesia akan diberikan aman karena pemimpinnya akan terjaga dari maksiat dan mungkarat. Allahumma amin. Jujur memang kula sing paham ya mung Pak Anies karo Pak Muhaimin. Pak Anies wingine kula sareng teng Trenggalek tekan mriko pas wangsane maghrib teng pesantren kalih Pak Kiai didaulat untuk menjadi imam sholat maghrib. Alhamdulillah Fatihai fasih tur Fatihai yo nganggo bismillah. Cetha bismillah Beb. Rono wingi ana sing ngomong Pak Anies ki ora patek bismillah jarine. Ternyata mbasan imami bismillah cetha tekan rampung surate juga fasih. Itu. Ini sudah terbukti. Kalau yang lainnya saya belum terus terang. Kalau dereng nate makmum Pak Prabowo. Yo mungkin luwih fasih mungkin aku ning urung tau krungu, Pak. Pak Ganjar yo ngono aku yo urung tau makmum, Pak. Sing wis tau makmum Pak Anies. Apa maning Pak Muhaimin Iskandar pun bola bali. Beliau itu belum lahir saja sudah santri. Beliau itu satu-satunya calon wakil presiden dan presiden yang nasabnya langsung kepada muassis Nahdlatul Ulama. Buyute Mbah Bisri Samsuri. Mula wong-wong NU aja keblingar nek arep golek wakil presiden sing jelas nasab NU-ne, sing jelas kesantriannya, maka pilih nomor niki sing penting. Apa sih? Penting. La illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami Laskar Santri Wonosobo mendeklarasikan ada pemilu 2024. Kami Laskar Santri Wonosobo siap mengawal visi misi dan program kerja Haji Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar agar terwujud keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan, yang mau perubahan, yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan, yang mau perubahan, yang mau perubahan pilih amin. Amin. Menang, menang, menang. Amin.
Baik, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, aja dilanjutkan dengan orasi politik dari Gus Muhyiddin. Petani Indonesia selama 10 tahun terakhir ini kesulitan pupuk, hasil produksinya juga tidak terjual dengan harga yang sesuai, betul? Saya berkesimpulan pemerintah mengabaikan dan membiarkan nasib petani, betul? Lebih parah lagi, program pemerintah di dalam menyediakan pangan nasional niku mboten nglibatno petani. Wonten program namine lumbung pangan atau bahasa Inggrisnya food estate, ngentekno duit puluhan bahkan ratusan triliun digarap oleh perusahaan tidak melibatkan petani dan gagal. Hutane wis ditebang, digarap, ditanduri yang namanya singkong, gak bisa tumbuh, alame rusak, duit triliunan hilang. Kualat poro petani. Insya Allah, amin menang. Program gak jelas ini kita hentikan dan uangnya kita siapkan untuk beli pupuk buat rakyat kita. Setuju? Sampean dibujuki ya seneng ae. Puluhan triliun bahkan ratusan triliun, amin menang, langsung anggarannya digunakan untuk membantu petani. Dan insya Allah kalau petani bisa produksinya baik, maka pangan nasional akan terpenuhi. Amin. Kalau pangan nasional terpenuhi, tidak perlu lagi mengandalkan impor pangan. Setuju? Ini yang disebut perubahan. Kersa mboten perubahan nasib. Kok gelem ae dibujuki rek bolak-balik. Nggih napa nggih? Alhamdulillah, kula remen sangat saged sowan panjenengan sedaya, terutama ibu-ibu ingkang wah luar biasa. Katanya saya dengar gowo panganan dewe, saling berbagi, ada yang iuran begono, ada iuran minuman, ada yang nyewangi iuran panggung. Ya Allah, luar biasa, jazakumullah ahsanal jaza. Moga-moga Allah memberikan imbalan pahala yang lebih besar lagi. Dan saya bersaksi dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, semua ikhtiar kita dalam rangka bersatu dengan seluruh kekuatan saudara-saudara kita di berbagai tempat, insya Allah menjadi energi perubahan nasib 270 juta rakyat Indonesia. Amin. Dados sedekah panjenengan kangge konsumsi, sedekah panjenengan kangge panggung, sedekah panjenengan kangge seluruh kehadiran di sini, termasuk yang keringetan panasen ninggalno rumah, ninggalno kegiatan kumpul di sini, kita abdikan untuk negeri kita supaya berubah menjadi adil dan makmur. Amin. Boten sia-sia, kelak suatu hari kalau Indonesia berubah menjadi lebih baik, kita bisa menyatakan kami termasuk yang ikut andil dalam mewujudkan perubahan bangsa menjadi adil dan makmur. Amin. Kula sakjane pun dangu gatel delok keadaan ini ora berubah-berubah. Bagi sembako nek menjelang pemilu tok. Betul apa betul? Mau Gus Yusuf nyampeaken bantuan sosial itu bukan
bukan uang pribadi. Bantuan sosial itu uang rakyat yang memang kewajibannya harus disalurkan kepada rakyat semuanya. Kemarin ada salah satu calon masang gambarnya di bansos. Saya nyatakan, kamu menumpang rakyat untuk pemilu, berarti kamu tidak punya etika dan akhlak untuk masa depan bangsa kita. Oleh karena itu, saya yakin Wonosobo imane kuat kabeh. Amin. Wonosobo santrine menang mutlak. Amin. Wonosobo kekuatan NU-nya solid. Wonosobo habaib dan kiai-kiainya solid. Tadi Habib Thohir cerita, Gus, saya itu dirayu sebelah sono, mau dikasih ini, dikasih itu. Saya alhamdulillah luwe apik dodol sarung, tapi tidak menanggung hutang yang akan membebani masa depan bangsa kita. Mugi-mugi ulama-ulama, habaib-habaib, kiai-kiai, asatid-asatidat yang istiqomah diberi umur panjang dan sehat walafiat, diberi kekuatan. Hasil dari yang nggak jelas berarti nanti kalau memimpin harus nanggung beban ngikuti perintah yang nyumbang. Betul apa betul? Alhamdulillah. Amin. Anies Muhaimin niat tulus ikhlas dengan sungguh-sungguh atas perintah kiai-kiai, atas hasil istikharah kiai-kiai, atas perintah PKB, atas dukungan partai-partai Nasdem, PKS dan yang lain. Bismillah, noto negara kanggo kemuliaan warga rakyat bangsa Indonesia. Amin. Insya Allah perubahan ini akan datang bukan karena didikte oleh siapapun, karena memang harapan dan kemauan seluruh rakyat Indonesia. Pulau sampun keliling, saking Aceh, Sumatera, Jawa pada dasarnya semua sudah, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua, semua punya gairah mendukung perubahan. Karena apa? Karena nasib harus dirubah oleh pemerintah yang akan datang. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan melanjutkan kampanye akbar di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Nat, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Setibanya di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Anies disambut oleh parpol pendukung yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan partai lokal lainnya. Bersama sang istri Ferry Farhati, Anies mendapat kalungan bunga dari Kapten Tim Kampanye Daerah, TKD, Aceh TGK Gufran Zainal Abidin, diiringi alunan musik tradisional Aceh, Seru Nekale. Proses penyambutan dilanjutkan dengan upacara adat pesijuk, tepung tawar, sebagai penanda ucapan selamat datang dengan harapan mendapat berkah dan kesejukan. Berbagai simpul relawan, simpatisan, dan pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, juga turut menyambut Anies. Salah seorang relawan, Abdullah, menyatakan antusiasme masyarakat Aceh pada sosok Anies Baswedan luar biasa. Menurutnya, figur Anies memiliki magnet yang kuat bagi warga Aceh, khususnya dengan gerakan perubahan yang terus digelorakannya. Daya tarik Anies bagi masyarakat Aceh luar biasa. Warga Aceh dari kota sampai pelosok sangat antusias dengan Anies, kata Abdullah. Anies dijadwalkan akan menghadiri kampanye di Stadion di Murtala dan menemui para pendukung yang tengah menantikan kehadirannya. Syederalun masyarakat mulai membadati pelataran Stadion Haji di Murtala untuk menyaksikan kampanye pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pada Sabtu 27 Januari 2024. Antusiasme masyarakat mulai tampak sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat, di mana mereka satu persatu mulai memadati pelataran stadion tempat Anies menyampaikan kampanye politiknya. Rani, salah seorang masyarakat yang menghadiri kampanye, mengatakan bahwa dirinya sudah menanti-nanti kedatangan Anies Baswedan ke Banda Aceh untuk menyampaikan kampanye politiknya.
Ia mengatakan dirinya sangat mengagumi sosok Anies Baswedan yang baik dalam hal saat menyampaikan pendapat pada saat debat Capres beberapa pekan lalu maupun sosok kewibawaan beliau. Dijadwalkan Anies Baswedan sendiri tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dirinya akan melaksanakan kampanye terbuka di pelataran Stadion Haji di Murtala mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setelahnya, ia akan bertolak ke Bandara Sultan Iskandar Muda dan langsung bertolak ke Riau pada pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk berkampanye terbuka. Pantauan Serambi News di lokasi, saat ini masyarakat terus memadati pelataran Stadion Haji di Murtala sembari menunggu kedatangan Anies Baswedan. Syederalun calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan orasi tunggalnya dalam kampanye di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies disambut gemuruh salawat dan antusias para pendukung yang telah menunggu sekitar 2 jam di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh sejak pagi. Anies tiba bersama dengan istrinya Ferry Farhati Ganis dan rombongan lainnya. Anies juga didampingi oleh Kapten Tim Pemenangan Daerah pasangan Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar Provinsi Aceh, Tengku Gufran Zainal Abidin MA, Ketua DPW Nasdem Aceh Teku Taufikul Hadi, Ketua DPW PKS Aceh Makhyarudin Yusuf, Ketua DPW PKB Aceh Haji Irmawan, dan para ketua dan pengurus partai pengusung lainnya. Kedatangan Anies Baswedan ke tengah panggung langsung disambut meriah para pendukung yang sudah berpanas-panasan. Anies langsung menyapa semua pendukung dengan berjalan di atas panggung menghampiri pendukung. Memulai orasi politiknya, Anies langsung menyentil kondisi Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan Anies mengatakan Aceh sebagai provinsi kaya raya, tapi kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk itu pada 14 Februari mendatang, Anies mengatakan masyarakat Indonesia khususnya diberi 3 pilihan. Anies mengajak semuanya memilih presiden yang bercita-cita melakukan perubahan. Saat ini, Anies masih terus melakukan orasi. Ia pun memanggil semua partai pengusung dan caleg DPR RI dari Partai PKS, Nasdem, PKB, dan Partai Umat. Syederalun calon presiden nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan atau akrab disapa Abah Anies tiba di pelataran Stadion Haji di Murtala pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies Baswedan itu disambut antusias oleh para pendukung yang sudah setia menunggu sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saat ia pertama kali tiba, masyarakat pendukung yang sudah lama menanti langsung berdesakan mendekati Abah Anies. Mereka tampak begitu antusias saat Anies keluar dari dalam mobil dan menyapa para pendukung. Tidak sedikit dari mereka yang begitu semangat untuk mengabadikan momen tersebut. Bahkan mereka rela berdesak-desakan agar dapat mengambil foto maupun video kedatangan Anies Baswedan. Anies sendiri akan melaksanakan kampanye terbuka di kawasan tersebut hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ya, yuk, bismillah. 1, Dan ucapkan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar. Ucapkan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar, Panglima Santri. dalam imanku. Gus Muhaimin Iskandar Panglima Santri sekaligus calon wakil presiden Republik Indonesia, dan Gus Yusuf Huduri selaku pembina Laskar Santri Jawa. Menguatkan
menyelamatkan diri di depan panggung setelah group marching band selesai. Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan acara, kita akan yel-yel terlebih dahulu. Mohon pada Gus Muhaimin untuk tidak meninggalkan lokasi. Kita akan yel-yel terlebih dahulu, Gus. Baik, kita yel-yel yang tadi telah kita persiapkan untuk kita persembahkan khusus untuk Gus Muhaimin. Mohon untuk Bapak Ibu yang masih ada di pinggir untuk dapat ke tengah. Ya, Bapak Ibu yang masih di pinggir untuk dapat ke tengah, kita akan yel-yel terlebih dahulu dalam rangka menyambut kehadiran Gus Muhaimin Iskandar dan juga Gus Yusuf Buduri dan serta rombongan yang telah hadir dalam siang hari ini. Baik, Laskar Santri bisa geser, yang tengah silakan diisi. Laskar Santri sing ninggalke salat fakot hadamatin, maka sama artinya dia dengan menghancurkan Islam. Kalau sholat menjadi tiangnya agama, maka sholat menjadi tiang kehidupan manusia. Keluarga sampeyan pengen ayam tentrem napa mboten, Bu? Nek keluargane pengen ayam tentrem, sholate sing tertib 5 waktu, insyaallah keluargane ayam tentrem. Allahumma termasuk Indonesia. Kalau Indonesia kepingin kokoh, kepingin tentrem ayam, kita cari pemimpin sing sholate tertib. Setuju? Kita isi DPR RI di Senayan, DPR yang sholatnya tertib, insya Allah anti korupsi. Allahumma. Kita nyari presiden, wakil presiden sing sholat 5 waktunya tertib. Setuju? Di antara 3 calon presiden sing sholate tertib, ngertos betul? Siapa calon presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Siapa wakil presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Calon presiden sing Fatihah jangkep sapa? Calon wakil presiden sing iso maca Quran fasih sapa?
liya wis paham kabeh. Ini penting, Pak. Penting. Kalau pemimpin kita sholatnya tertib, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, insya Allah pemimpin kita Indonesia akan diberikan aman karena pemimpinnya akan terjaga dari maksiat dan mungkarat. Allahumma amin. Jujur memang kula sing paham ya mung Pak Anies karo Pak Muhaimin. Pak Anies wingine kula sareng teng Trenggalek tekan mriko pas wangsane maghrib teng pesantren kalih Pak Kiai didaulat untuk menjadi imam sholat maghrib. Alhamdulillah Fatihai fasih tur Fatihai yo nganggo bismillah. Cetha bismillah Beb. Rono wingi ana sing ngomong Pak Anies ki ora patek bismillah jarine. Ternyata mbasan imami bismillah cetha tekan rampung surate juga fasih. Itu. Ini sudah terbukti. Kalau yang lainnya saya belum terus terang. Kalau dereng nate makmum Pak Prabowo. Yo mungkin luwih fasih mungkin aku ning urung tau krungu, Pak. Pak Ganjar yo ngono aku yo urung tau makmum, Pak. Sing wis tau makmum Pak Anies. Apa maning Pak Muhaimin Iskandar pun bola bali. Beliau itu belum lahir saja sudah santri. Beliau itu satu-satunya calon wakil presiden dan presiden yang nasabnya langsung kepada muassis Nahdlatul Ulama. Buyute Mbah Bisri Samsuri. Mula wong-wong NU aja keblingar nek arep golek wakil presiden sing jelas nasab NU-ne, sing jelas kesantriannya, maka pilih nomor niki sing penting. Apa sih? Penting. La illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami Laskar Santri Wonosobo mendeklarasikan ada pemilu 2024. Kami Laskar Santri Wonosobo siap mengawal visi misi dan program kerja Haji Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar agar terwujud keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang mau perubahan pilih amin. 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 Amin. Menang. Amin. Baik, terima kasih.
Hadirin yang berbahagia, aja dilanjutkan dengan orasi politik dari Gus Muhyiddin. Petani Indonesia selama 10 tahun terakhir ini kesulitan pupuk, hasil produksinya juga tidak terjual dengan harga yang sesuai, betul? Saya berkesimpulan pemerintah mengabaikan dan membiarkan nasib petani, betul? Lebih parah lagi, program pemerintah di dalam menyediakan pangan nasional niku mboten nglibatno petani. Wonten program namine lumbung pangan atau bahasa Inggrisnya food estate, ngentekno duit puluhan bahkan ratusan triliun digarap oleh perusahaan tidak melibatkan petani dan gagal. Hutannya wis ditebang, digarap, ditanduri yang namanya singkong, gak bisa tumbuh, alamnya rusak, duit triliunan hilang. Kualat poro petani. Insya Allah, amin menang. Program gak jelas ini kita hentikan dan uangnya kita siapkan untuk beli pupuk buat rakyat kita. Setuju? Sampean dibujuki ya seneng ae. Puluhan triliun bahkan ratusan triliun, amin menang, langsung anggarannya digunakan untuk membantu petani. Dan insya Allah kalau petani bisa produksinya baik, maka pangan nasional akan terpenuhi. Amin. Kalau pangan nasional terpenuhi, tidak perlu lagi mengandalkan impor pangan. Setuju? Ini yang disebut perubahan. Kersa mboten perubahan nasib. Kok gelem ae dibujuki rek bolak-balik. Nggih napa nggih? Alhamdulillah, kula remen sangat saged sowan panjenengan sedaya, terutama ibu-ibu ingkang wah luar biasa. Katanya saya dengar gowo panganan dewe, saling berbagi, ada yang iuran begono, ada iuran minuman, ada yang nyewangi iuran panggung. Ya Allah, luar biasa, jazakumullah ahsanal jaza. Moga-moga Allah memberikan imbalan pahala yang lebih besar lagi. Dan saya bersaksi dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, semua ikhtiar kita dalam rangka bersatu dengan seluruh kekuatan saudara-saudara kita di berbagai tempat, insya Allah menjadi energi perubahan nasib 270 juta rakyat Indonesia. Amin. Dados sedekah panjenengan kangge konsumsi, sedekah panjenengan kangge panggung, sedekah panjenengan kangge seluruh kehadiran di sini, termasuk yang keringetan panasan ninggalno rumah, ninggalno kegiatan kumpul di sini, kita abdikan untuk negeri kita supaya berubah menjadi adil dan makmur. Amin. Boten sia-sia, kelak suatu hari kalau Indonesia berubah menjadi lebih baik, kita bisa menyatakan kami termasuk yang ikut andil dalam mewujudkan perubahan bangsa menjadi adil dan makmur. Amin. Kula sakjane pun dangu gatel delok keadaan ini ora berubah-berubah. Bagi sembako nek menjelang pemilu tok. Betul apa betul? Mau Gus Yusuf nyampeaken bantuan sosial itu bukan uang pribadi.
bantuan sosial itu uang rakyat yang memang kewajibannya harus disalurkan kepada rakyat semuanya. Kemarin ada salah satu calon masang gambarnya di bansos. Saya nyatakan, kamu menumpang rakyat untuk pemilu, berarti kamu tidak punya etika dan akhlak untuk masa depan bangsa kita. Oleh karena itu, saya yakin Wonosobo imane kuat kabeh. Amin. Wonosobo santrine menang mutlak. Amin. Wonosobo kekuatan NU-nya solid. Wonosobo habaib dan kiai-kiainya solid. Tadi Habib Thohir cerita, Gus, saya itu dirayu sebelah sono, mau dikasih ini, dikasih itu. Saya alhamdulillah luwe apik dodol sarung, tapi tidak menanggung hutang yang akan membebani masa depan bangsa kita. Mugi-mugi ulama-ulama, habaib-habaib, kiai-kiai, asatid-asatidat yang istiqomah diberi umur panjang dan sehat walafiat, diberi kekuatan. Hasil dari yang nggak jelas berarti nanti kalau memimpin harus nanggung beban ngikuti perintah yang nyumbang. Betul apa betul? Alhamdulillah. Amin. Anies Muhaimin niat tulus ikhlas dengan sungguh-sungguh atas perintah kiai-kiai, atas hasil istikharah kiai-kiai, atas perintah PKB, atas dukungan partai-partai Nasdem, PKS dan yang lain. Bismillah, noto negara kanggo kemuliaan warga rakyat bangsa Indonesia. Amin. Insya Allah perubahan ini akan datang bukan karena didikte oleh siapapun, karena memang harapan dan kemauan seluruh rakyat Indonesia. Pulau sampun keliling, saking Aceh, Sumatera, Jawa pada dasarnya semua sudah, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua, semua punya gairah mendukung perubahan. Karena apa? Karena nasib harus dirubah oleh pemerintah yang akan datang. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan melanjutkan kampanye akbar di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Nat, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Setibanya di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Anies disambut oleh parpol pendukung yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan partai lokal lainnya. Bersama sang istri Ferry Farhati, Anies mendapat kalungan bunga dari Kapten Tim Kampanye Daerah, TKD, Aceh TGK Gufran Zainal Abidin, diiringi alunan musik tradisional Aceh, Serune Kale. Proses penyambutan dilanjutkan dengan upacara adat pesijuk, tepung tawar, sebagai penanda ucapan selamat datang dengan harapan mendapat berkah dan kesejukan. Berbagai simpul relawan, simpatisan, dan pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, juga turut menyambut Anies. Salah seorang relawan, Abdullah, menyatakan antusiasme masyarakat Aceh pada sosok Anies Baswedan luar biasa. Menurutnya, figur Anies memiliki magnet yang kuat bagi warga Aceh, khususnya dengan gerakan perubahan yang terus digelorakannya. Daya tarik Anies bagi masyarakat Aceh luar biasa. Warga Aceh dari kota sampai pelosok sangat antusias dengan Anies, kata Abdullah. Anies dijadwalkan akan menghadiri kampanye di Stadion di Murtala dan menemui para pendukung yang tengah menantikan kehadirannya. Syederalun masyarakat mulai membadati pelataran Stadion Haji di Murtala untuk menyaksikan kampanye pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pada Sabtu 27 Januari 2024. Antusiasme masyarakat mulai tampak sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat, di mana mereka satu persatu mulai memadati pelataran stadion tempat Anies menyampaikan kampanye politiknya. Rani, salah seorang masyarakat yang menghadiri kampanye, mengatakan bahwa dirinya sudah menanti-nanti kedatangan Anies Baswedan ke Banda Aceh untuk menyampaikan kampanye politiknya.
Ia mengatakan dirinya sangat mengagumi sosok Anies Baswedan yang baik dalam hal saat menyampaikan pendapat pada saat debat Capres beberapa pekan lalu maupun sosok kewibawaan beliau. Dijadwalkan Anies Baswedan sendiri tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dirinya akan melaksanakan kampanye terbuka di pelataran Stadion Haji di Murtala mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setelahnya, ia akan bertolak ke Bandara Sultan Iskandar Muda dan langsung bertolak ke Riau pada pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk berkampanye terbuka. Pantauan Serambi News di lokasi, saat ini masyarakat terus memadati pelataran Stadion Haji di Murtala sembari menunggu kedatangan Anies Baswedan. Syederulun calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan orasi tunggalnya dalam kampanye di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies disambut gemuruh salawat dan antusias para pendukung yang telah menunggu sekitar 2 jam di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh sejak pagi. Anies tiba bersama dengan istrinya Ferry Farhati Ganis dan rombongan lainnya. Anies juga didampingi oleh Kapten Tim Pemenangan Daerah pasangan Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar Provinsi Aceh, Tengku Gufran Zainal Abidin MA, Ketua DPW Nasdem Aceh Teku Taufikul Hadi, Ketua DPW PKS Aceh Makhyarudin Yusuf, Ketua DPW PKB Aceh Haji Irmawan, dan para ketua dan pengurus partai pengusung lainnya. Kedatangan Anies Baswedan ke tengah panggung langsung disambut meriah para pendukung yang sudah berpanas-panasan. Anies langsung menyapa semua pendukung dengan berjalan di atas panggung menghampiri pendukung. Memulai orasi politiknya, Anies langsung menyentil kondisi Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan Anies mengatakan Aceh sebagai provinsi kaya raya, tapi kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk itu pada 14 Februari mendatang, Anies mengatakan masyarakat Indonesia khususnya diberi 3 pilihan. Anies mengajak semuanya memilih presiden yang bercita-cita melakukan perubahan. Saat ini, Anies masih terus melakukan orasi. Ia pun memanggil semua partai pengusung dan caleg DPR RI dari Partai PKS, Nasdem, PKB, dan Partai Umat. Syederulun calon presiden nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan atau akrab disapa Abah Anies tiba di pelataran Stadion Haji di Murtala pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies Baswedan itu disambut antusias oleh para pendukung yang sudah setia menunggu sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saat ia pertama kali tiba, masyarakat pendukung yang sudah lama menanti langsung berdesakan mendekati Abah Anies. Mereka tampak begitu antusias saat Anies keluar dari dalam mobil dan menyapa para pendukung. Tidak sedikit dari mereka yang begitu semangat untuk mengabadikan momen tersebut. Bahkan mereka rela berdesak-desakan agar dapat mengambil foto maupun video kedatangan Anies Baswedan. Anies sendiri akan melaksanakan kampanye terbuka di kawasan tersebut hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ya, yuk, bismillah. 1, 2, 3. Ucapkan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar. Ucapkan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar, Panglima Santri. Satu dalam imanku. Gus Muhaimin Iskandar, Panglima Santri sekaligus calon wakil presiden Republik Indonesia, dan Gus Yusuf Huduri selaku pembina Laskar Santri Jawa Tengah. Membuat
sebelum kita lanjutkan acara, kita akan yel-yel terlebih dahulu. Mohon pada Gus Muhaimin untuk tidak meninggalkan lokasi. Kita akan yel-yel terlebih dahulu, Gus. Baik, kita yel-yel yang tadi telah kita persiapkan untuk kita persembahkan khusus untuk Gus Muhaimin. Mohon untuk Bapak Ibu yang masih ada di pinggir untuk dapat ke tengah. Ya, Bapak Ibu yang masih di pinggir untuk dapat ke tengah, kita akan yel-yel terlebih dahulu dalam rangka menyambut kehadiran Gus Muhaimin Iskandar dan juga Gus Yusuf Nurduri dan serta rombongan yang telah hadir dalam siang hari ini. Baik, Laskar Santri bisa geser, yang tadi silakan diisi. Laskar Santri sing ninggalke salat fakot hadamatin, maka sama artinya dia dengan menghancurkan Islam. Kalau sholat menjadi tiangnya agama, maka sholat menjadi tiang kehidupan manusia. Keluarga sampeyan pengen ayam tentrem napa mboten, Bu? Nek keluargane pengen ayam tentrem, sholate sing tertib 5 waktu, insyaallah keluargane ayam tentrem. Allahumma termasuk Indonesia. Kalau Indonesia kepingin kokoh, kepingin tentrem ayam, kita cari pemimpin sing sholate tertib. Setuju? Kita isi DPR RI di Senayan, DPR yang sholatnya tertib, insya Allah anti korupsi. Allahumma. Kita nyari presiden, wakil presiden sing sholat 5 waktunya tertib. Setuju? Di antara 3 calon presiden sing sholate tertib, ngertos betul? Siapa calon presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Siapa wakil presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Calon presiden sing Fatihah jangkep sapa? Calon wakil presiden sing iso maca Quran fasih sapa? Dene wis paham kabeh. Ini penting, Pak. Penting. Kalau pemimpin kita sholatnya tertib, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, insya Allah pemimpin kita Indonesia akan diberikan aman karena pemimpinnya akan terjaga dari maksiat dan mungkarat. Allahumma jujur memang kula sing paham ya mung Pak Anies karo Pak Muhaimin. Pak Anies wingine kula sareng teng Trenggalek tekan mriko pas wangsane maghrib teng pesantren kalih Pak Kiai didaulat untuk menjadi imam sholat maghrib. Alhamdulillah Fatihah fasih tur Fatihah yo nganggo bismillah. Cetha bismillah ya, Beb. Rono wingi ana sing ngomong Pak Anies ki ora patek bismillah jarine. Ternyata mbasan imami bismillah cetha tekan rampung surate juga fasih. Itu. Ini sudah terbukti. Kalau yang lainnya saya belum terus terang. Kalau dereng nate makmum Pak Prabowo. Yo mungkin luwe fasih, mungkin aku ning urung tau krungu, Pak. Pak Ganjar yo ngono, aku yo urung tau makmum, Pak. Sing wis tau makmum Pak Anies. Apa maning Pak Muhaimin Iskandar pun bola bali. Beliau itu belum lahir saja sudah santri. Beliau itu satu-satunya calon wakil presiden dan presiden yang nasabnya langsung kepada muassis Nahdlatul Ulama. Buyute Mbah Bisri Samsuri. Mula wong-wong NU aja keblingar nek arep golek wakil presiden
pesantren sing jelas nasab NU-ne, sing jelas kesantriannya, maka pilih nomor niki sing penting. Apa sih? Penting. La illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami Laskar Santri Wonosobo mendeklarasikan ada pemilu 2024. Kami Laskar Santri Wonosobo siap mengawal visi misi dan program kerja Haji Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar agar terwujud keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan, yang mau perubahan, yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan, yang mau perubahan, yang mau perubahan pilih amin. Amin. Menang, menang, menang. Amin. Baik, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, aja dilanjutkan dengan orasi politik dari Gus. Petani Indonesia selama 10 tahun terakhir ini kesulitan pupuk, hasil produksinya juga tidak terjual dengan harga yang sesuai, betul? Saya berkesimpulan pemerintah mengabaikan dan membiarkan nasib petani, betul? Lebih parah lagi, program pemerintah di dalam menyediakan pangan nasional niku mboten nglibatno petani. Wonten program namine lumbung pangan atau bahasa Inggrisnya food estate, ngentekno duit puluhan bahkan ratusan triliun digarap oleh perusahaan tidak melibatkan petani dan gagal. Hutane wis ditebang, digarap, ditanduri yang namanya singkong, gak bisa tumbuh, alame rusak, duit triliunan hilang. Kualat poro petani. Insya Allah, amin menang. Program gak jelas ini kita hentikan dan uangnya kita siapkan untuk beli pupuk buat rakyat kita. Setuju? Sampean dibujui ya seneng ae. Puluhan triliun bahkan ratusan triliun, amin menang, langsung anggarannya digunakan untuk membantu petani. Dan insya Allah kalau petani bisa produksinya baik, maka pangan nasional akan terpenuhi. Amin. Kalau pangan nasional terpenuhi, tidak perlu
perlu lagi mengandalkan impor pangan. Setuju? Ini yang disebut perubahan. Kersa mboten perubahan nasib. Kok gelem ae dibujuki rek bolak-balik. Nggih napa nggih? Alhamdulillah, kula remen sangat saged sowan panjenengan sedaya, terutama ibu-ibu ingkang wah luar biasa. Katanya saya dengar gowo panganan dewe, saling berbagi, ada yang iuran begono, ada iuran minuman, ada yang nyewangi iuran panggung. Ya Allah, luar biasa, jazakumullah ahsanal jaza. Moga-moga Allah memberikan imbalan pahala yang lebih besar lagi. Dan saya bersaksi dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, semua ikhtiar kita dalam rangka bersatu dengan seluruh kekuatan saudara-saudara kita di berbagai tempat, insya Allah menjadi energi perubahan nasib 270 juta rakyat Indonesia. Amin. Dados sedekah panjenengan kangge konsumsi, sedekah panjenengan kangge panggung, sedekah panjenengan kangge seluruh kehadiran di sini, termasuk yang keringetan panasen ninggalno rumah, ninggalno kegiatan kumpul di sini, kita abdikan untuk negeri kita supaya berubah menjadi adil dan makmur. Amin. Boten sia-sia, kelak suatu hari kalau Indonesia berubah menjadi lebih baik, kita bisa menyatakan kami termasuk yang ikut andil dalam mewujudkan perubahan bangsa menjadi adil dan makmur. Amin. Kula sakjane pun dangu gatel delok keadaan ini ora berubah-berubah. Bagi sembako nek menjelang pemilu tok. Betul apa betul? Mau Gus Yusuf nyampeaken bantuan sosial itu bukan uang pribadi. Bantuan sosial itu uang rakyat yang memang kewajibannya harus disalurkan kepada rakyat semuanya. Kemarin ada salah satu calon masang gambarnya di bansos. Saya nyatakan, kamu menumpang rakyat untuk pemilu, berarti kamu tidak punya etika dan akhlak untuk masa depan bangsa kita. Oleh karena itu, saya yakin Wonosobo imane kuat kabeh. Amin. Wonosobo santrine menang mutlak. Amin. Wonosobo kekuatan NU-nya solid. Wonosobo habaib dan kiai-kiainya solid. Tadi Habib Thohir cerita, Gus, saya itu dirayu sebelah sono, mau dikasih ini, dikasih itu. Saya alhamdulillah luwe apik dodol sarung, tapi tidak menanggung hutang yang akan membebani masa depan bangsa kita. Mugi-mugi ulama-ulama, habaib-habaib, kiai-kiai, asatid-asatidat yang istiqomah diberi umur panjang dan sehat walafiat, diberi kekuatan. Hasil dari yang nggak jelas berarti nanti kalau memimpin harus nanggung beban ngikuti perintah yang nyumbang. Betul apa betul? Alhamdulillah. Amin. Anies Muhaimin niat tulus ikhlas dengan sungguh-sungguh atas perintah kiai-kiai, atas hasil istikharah kiai-kiai, atas perintah PKB, atas dukungan partai-partai Nasdem, PKS dan yang lain. Bismillah, noto negoro kanggo kemuliaan warga rakyat bangsa Indonesia. Amin. Insya Allah perubahan ini akan datang bukan karena didikte oleh siapapun, karena memang harapan dan kemauan seluruh rakyat Indonesia. Pulau sampun keliling saking Aceh, Sumatera, Jawa, pada dasarnya semua
semua sudah. Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua, semua punya gairah mendukung perubahan. Karena apa? Karena nasib harus dirubah oleh pemerintah yang akan datang. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan melanjutkan kampanye akbar di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Nat, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Setibanya di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Anies disambut oleh parpol pendukung yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan partai lokal lainnya. Bersama sang istri Ferry Farhati, Anies mendapat kalungan bunga dari Kapten Tim Kampanye Daerah, TKD, Aceh TGK Gufran Zainal Abidin, diiringi alunan musik tradisional Aceh, Serune Kale. Proses penyambutan dilanjutkan dengan upacara adat pesijuk, tepung tawar, sebagai penanda ucapan selamat datang dengan harapan mendapat berkah dan kesejukan. Berbagai simpul relawan, simpatisan, dan pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, juga turut menyambut Anies. Salah seorang relawan, Abdullah, menyatakan antusiasme masyarakat Aceh pada sosok Anies Baswedan luar biasa. Menurutnya, figur Anies memiliki magnet yang kuat bagi warga Aceh, khususnya dengan gerakan perubahan yang terus digelorakannya. Daya tarik Anies bagi masyarakat Aceh luar biasa. Warga Aceh dari kota sampai pelosok sangat antusias dengan Anies, kata Abdullah. Anies dijadwalkan akan menghadiri kampanye di Stadion di Murtala dan menemui para pendukung yang tengah menantikan kehadirannya. Syederalun masyarakat mulai membadati pelataran Stadion Haji di Murtala untuk menyaksikan kampanye pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pada Sabtu 27 Januari 2024. Antusiasme masyarakat mulai tampak sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat di mana mereka satu persatu mulai memadati pelataran stadion tempat Anies menyampaikan kampanye politiknya. Rani, salah seorang masyarakat yang menghadiri kampanye mengatakan bahwa dirinya sudah menanti-nanti kedatangan Anies Baswedan ke Banda Aceh untuk menyampaikan kampanye politiknya. Ia mengatakan dirinya sangat mengagumi sosok Anies Baswedan yang baik dalam hal saat menyampaikan pendapat pada saat debat Capres beberapa pekan lalu maupun sosok kewibawaan beliau. Dijadwalkan Anies Baswedan sendiri tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dirinya akan melaksanakan kampanye terbuka di pelataran Stadion Haji di Murtala mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setelahnya, ia akan bertolak ke Bandara Sultan Iskandar Muda dan langsung bertolak ke Riau pada pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk berkampanye terbuka. Pantauan Serambi News di lokasi, saat ini masyarakat terus memadati pelataran Stadion Haji di Murtala sembari menunggu kedatangan Anies Baswedan. Syederalun calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan orasi tunggalnya dalam kampanye di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies disambut gemuruh salawat dan antusias para pendukung yang telah menunggu sekitar 2 jam di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh sejak pagi. Anies tiba bersama dengan istrinya Ferry Farhati Ganis dan rombongan lainnya. Anies juga didampingi oleh Kapten Tim Pemenangan Daerah pasangan Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar Provinsi Aceh, Tengku Gufran Zainal Abidin MA, Ketua DPW Nasdem Aceh Teku Taufikul Hadi, Ketua DPW PKS Aceh Makhyarudin Yusuf, Ketua DPW PKB Aceh Haji Irmawan, dan para ketua dan pengurus partai pengusung lainnya. Kedatangan Anies Baswedan ke tengah panggung langsung disambut meriah para pendukung yang sudah berpanas-panasan. Anies langsung menyapa semua pendukung dengan berjalan di atas panggung menghampiri pendukung. Memulai orasi politiknya, Anies langsung menyentil kondisi Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan Anies mengatakan Aceh sebagai provinsi kaya raya, tapi kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk itu pada 14 Februari mendatang, Anies mengatakan masyarakat Indonesia khususnya diberi 3 pilihan. Anies mengajak semuanya memilih presiden yang bercita-cita melakukan perubahan. Saat ini, Anies masih terus melakukan orasi. Ia pun memanggil semua partai pengusung dan caleg DPR RI dari Partai PKS, Nasdem, PKB, dan Partai Umat.
Syederalun, calon presiden nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan atau akrab disapa Abah Anies, tiba di pelataran Stadion Haji di Murtala pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies Baswedan itu disambut antusias oleh para pendukung yang sudah setia menunggu sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saat ia pertama kali tiba, masyarakat pendukung yang sudah lama menanti langsung berdesakan mendekati Abah Anies. Mereka tampak begitu antusias saat Anies keluar dari dalam mobil dan menyapa para pendukung. Tidak sedikit dari mereka yang begitu semangat untuk mengabadikan momen tersebut. Bahkan mereka rela berdesak-desakan agar dapat mengambil foto maupun video kedatangan Anies Baswedan. Anies sendiri akan melaksanakan kampanye terbuka di kawasan tersebut hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ya, yuk, bismillah. 1, 2, 3. Ucapkan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar. Ucapkan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar, Panglima Santri. Dalam imanku. Gus Muhaimin Iskandar, Panglima Santri sekaligus calon wakil presiden Republik Indonesia, dan Gus Yusuf Huduri selaku pembina Laskar Santri Jawa. Baiklah, selanjutnya untuk para santri silakan untuk dapat menempatkan diri di depan panggung setelah grup marching band selesai. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan acara, kita akan lihat
kepada Gus Muhaimin untuk tidak meninggalkan lokasi. Kita akan yel-yel terlebih dahulu, Gus. Baik, kita yel-yel yang tadi telah kita persiapkan untuk kita persembahkan khusus untuk Gus Muhaimin. Mohon untuk Bapak Ibu yang masih ada di pinggir untuk dapat ke tengah. Ya, Bapak Ibu yang masih di pinggir untuk dapat ke tengah, kita akan yel-yel terlebih dahulu dalam rangka menyambut kehadiran Gus Muhaimin Iskandar dan juga Gus Yusuf Huduri dan serta rombongan yang telah hadir dalam siang hari ini. Baik, Laskar Santri bisa geser, yang tengah silakan diisi. Laskar Santri sing ninggalke salat fakot hadamatin, maka sama artinya dia dengan menghancurkan Islam. Kalau sholat menjadi tiangnya agama, maka sholat menjadi tiang kehidupan manusia. Keluarga sampeyan pengen ayam tentrem napa mboten, Bu? Nek keluargane pengen ayam tentrem, sholate sing tertib 5 waktu, insyaallah keluargane ayam tentrem. Allahumma termasuk Indonesia. Kalau Indonesia kepingin kokoh, kepingin tentrem ayam, kita cari pemimpin sing sholate tertib. Setuju? Kita isi DPR RI di Senayan, DPR yang sholatnya tertib, insya Allah anti korupsi. Allahumma. Kita nyari presiden, wakil presiden sing sholat 5 waktunya tertib. Setuju? Di antara 3 calon presiden sing sholate tertib, ngertos betul? Siapa calon presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Siapa wakil presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Calon presiden sing Fatihah jangkep sapa? Calon wakil presiden sing iso maca Quran fasih sapa? Dene wis paham kabeh. Ini penting, Pak. Penting. Kalau pemimpin kita sholatnya tertib, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, insya Allah pemimpin kita Indonesia akan diberikan aman karena pemimpinnya akan terjaga dari maksiat dan mungkarat. Allahumma jujur memang kula sing paham ya mung Pak Anies karo Pak Muhaimin. Pak Anies wingine kula sareng teng Trenggalek tekan mriko pas wangsane maghrib teng pesantren kalih Pak Kiai didaulat untuk menjadi imam sholat maghrib. Alhamdulillah Fatihah fasih tur Fatihah yo nganggo bismillah. Cetha bismillah, Beb. Rono wingi ana sing ngomong Pak Anies ki ora patek bismillah jarene. Ternyata mbasan imami bismillah cetha tekan rampung surate juga fasih. Itu. Ini sudah terbukti. Kalau yang lainnya saya belum terus terang. Kalau dereng nate makmum Pak Prabowo. Yo mungkin luwih fasih, mungkin aku urung tahu krungu, Pak. Pak Ganjar yo ngono, aku yo urung tahu makmum, Pak. Sing wis tahu makmum Pak Anies. Apa maning Pak Muhaimin Iskandar pun bola bali. Beliau itu belum lahir saja sudah santri. Beliau itu satu-satunya calon wakil presiden dan presiden yang nasabnya langsung kepada muassis Nahdlatul Ulama. Buyute Mbah Bisri Samsuri. Mula wong-wong NU aja keblingar nek arep golek wakil presiden
sing jelas nasab NU-ne, sing jelas kesantriannya, maka pilih nomor niki sing penting. Apa sih? Penting. La illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami Laskar Santri Wonosobo mendeklarasikan ada pemilu 2024. Kami Laskar Santri Wonosobo siap mengawal visi misi dan program kerja Haji Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar agar terwujud keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang mau perubahan pilih amin. 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 Amin. Menang. Amin. Baik, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, aja dilanjutkan dengan orasi politik dari Gus. Petani Indonesia selama 10 tahun terakhir ini kesulitan pupuk, hasil produksinya juga tidak terjual dengan harga yang sesuai, betul? Saya berkesimpulan pemerintah mengabaikan dan membiarkan nasib petani, betul? Lebih parah lagi, program pemerintah di dalam menyediakan pangan nasional niku mboten nglibatno petani. Wonten program namine lumbung pangan atau bahasa Inggrisnya food estate, ngentekno duit puluhan bahkan ratusan triliun digarap oleh perusahaan tidak melibatkan petani dan gagal. Hutane wis ditebang, digarap, ditanduri yang namanya singkong, gak bisa tumbuh, alame rusak, duit triliunan hilang. Kualat poro petani. Insya Allah amin menang. Program gak jelas ini kita hentikan dan uangnya kita siapkan untuk beli pupuk buat rakyat kita. Setuju? Sampean dibujui ya seneng ae. Puluhan triliun bahkan ratusan triliun amin menang, langsung anggarannya digunakan untuk membantu petani. Dan insya Allah kalau petani bisa produksinya baik, maka pangan nasional akan terpenuhi. Amin. Kalau pangan nasional terpenuhi, tidak perlu
lagi mengandalkan impor pangan. Setuju? Ini yang disebut perubahan. Kersa mboten perubahan nasib. Kok gelem ae dibujuki rek bolak-balik. Nggih napa nggih? Alhamdulillah, kula remen sangat saged sowan panjenengan sedaya, terutama ibu-ibu ingkang wah luar biasa. Katanya saya dengar gowo panganan dewe, saling berbagi, ada yang iuran begono, ada iuran minuman, ada yang nyewangi iuran panggung. Ya Allah, luar biasa, jazakumullah ahsanal jaza. Moga-moga Allah memberikan imbalan pahala yang lebih besar lagi. Dan saya bersaksi dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, semua ikhtiar kita dalam rangka bersatu dengan seluruh kekuatan saudara-saudara kita di berbagai tempat, insya Allah menjadi energi perubahan nasib 270 juta rakyat Indonesia. Amin. Dados sedekah panjenengan kangge konsumsi, sedekah panjenengan kangge panggung, sedekah panjenengan kangge seluruh kehadiran di sini, termasuk yang keringetan panasen ninggalno rumah, ninggalno kegiatan kumpul di sini, kita abdikan untuk negeri kita supaya berubah menjadi adil dan makmur. Amin. Boten sia-sia, kelak suatu hari kalau Indonesia berubah menjadi lebih baik, kita bisa menyatakan kami termasuk yang ikut andil dalam mewujudkan perubahan bangsa menjadi adil dan makmur. Amin. Kula sakjane pun dangu gatel delok keadaan ini ora berubah-berubah. Bagi sembako nek menjelang pemilu tok. Betul apa betul? Mau Gus Yusuf nyampeaken bantuan sosial itu bukan uang pribadi. Bantuan sosial itu uang rakyat yang memang kewajibannya harus disalurkan kepada rakyat semuanya. Kemarin ada salah satu calon masang gambarnya di bansos. Saya nyatakan, kamu menumpang rakyat untuk pemilu, berarti kamu tidak punya etika dan akhlak untuk masa depan bangsa kita. Oleh karena itu, saya yakin Wonosobo imane kuat kabeh. Amin. Wonosobo santrine menang mutlak. Amin. Wonosobo kekuatan NU-nya solid. Wonosobo habaib dan kiai-kiainya solid. Tadi Habib Thohir cerita, Gus, saya itu dirayu sebelah sono, mau dikasih ini, dikasih itu. Saya alhamdulillah luwe apik dodol sarung, tapi tidak menanggung hutang yang akan membebani masa depan bangsa kita. Mugi-mugi ulama-ulama, habaib-habaib, kiai-kiai, asatid-asatidat yang istiqomah diberi umur panjang dan sehat walafiat, diberi kekuatan. Hasil dari yang nggak jelas berarti nanti kalau memimpin harus nanggung beban ngikuti perintah yang nyumbang. Betul apa betul? Alhamdulillah. Amin. Anies Muhaimin niat tulus ikhlas dengan sungguh-sungguh atas perintah kiai-kiai, atas hasil istikharah kiai-kiai, atas perintah PKB, atas dukungan partai-partai Nasdem, PKS dan yang lain. Bismillah, noto negoro kanggo kemuliaan warga rakyat bangsa Indonesia. Amin. Insya Allah perubahan ini akan datang bukan karena didikte oleh siapa
siapapun, karena memang harapan dan kemauan seluruh rakyat Indonesia. Pulau sampun keliling, saking Aceh, Sumatera, Jawa pada dasarnya semua sudah, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua, semua punya gairah mendukung perubahan. Karena apa? Karena nasib harus dirubah oleh pemerintah yang akan datang. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan melanjutkan kampanye akbar di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Nat, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Setibanya di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Anies disambut oleh parpol pendukung yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan partai lokal lainnya. Bersama sang istri Ferry Farhati, Anies mendapat kalungan bunga dari Kapten Tim Kampanye Daerah, TKD, Aceh TGK Gufran Zainal Abidin, diiringi alunan musik tradisional Aceh, Serune Kale. Proses penyambutan dilanjutkan dengan upacara adat pesijuk, tepung tawar, sebagai penanda ucapan selamat datang dengan harapan mendapat berkah dan kesejukan. Berbagai simpul relawan, simpatisan, dan pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, juga turut menyambut Anies. Salah seorang relawan, Abdullah, menyatakan antusiasme masyarakat Aceh pada sosok Anies Baswedan luar biasa. Menurutnya, figur Anies memiliki magnet yang kuat bagi warga Aceh, khususnya dengan gerakan perubahan yang terus digelorakannya. Daya tarik Anies bagi masyarakat Aceh luar biasa. Warga Aceh dari kota sampai pelosok sangat antusias dengan Anies, kata Abdullah. Anies dijadwalkan akan menghadiri kampanye di Stadion di Murtala dan menemui para pendukung yang tengah menantikan kehadirannya. Syederalun masyarakat mulai membadati pelataran Stadion Haji di Murtala untuk menyaksikan kampanye pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pada Sabtu 27 Januari 2024. Antusiasme masyarakat mulai tampak sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat, di mana mereka satu persatu mulai memadati pelataran stadion tempat Anies menyampaikan kampanye politiknya. Rani, salah seorang masyarakat yang menghadiri kampanye, mengatakan bahwa dirinya sudah menanti-nanti kedatangan Anies Baswedan ke Banda Aceh untuk menyampaikan kampanye politiknya. Ia mengatakan dirinya sangat mengagumi sosok Anies Baswedan yang baik dalam hal saat menyampaikan pendapat pada saat debat Capres beberapa pekan lalu maupun sosok kewibawaan beliau. Dijadwalkan Anies Baswedan sendiri tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dirinya akan melaksanakan kampanye terbuka di pelataran Stadion Haji di Murtala mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setelahnya, ia akan bertolak ke Bandara Sultan Iskandar Muda dan langsung bertolak ke Riau pada pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk berkampanye terbuka. Pantauan Serambi News di lokasi, saat ini masyarakat terus memadati pelataran Stadion Haji di Murtala sembari menunggu kedatangan Anies Baswedan. Syederalun calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan orasi tunggalnya dalam kampanye di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies disambut gemuruh salawat dan antusias para pendukung yang telah menunggu sekitar 2 jam di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh sejak pagi. Anies tiba bersama dengan istrinya Ferry Farhati Ganis dan rombongan lainnya. Anies juga didampingi oleh Kapten Tim Pemenangan Daerah pasangan Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar Provinsi Aceh, Tengku Gufran Zainal Abidin MA, Ketua DPW Nasdem Aceh Teku Taufikul Hadi, Ketua DPW PKS Aceh Makhyarudin Yusuf, Ketua DPW PKB Aceh Haji Irmawan, dan para ketua dan pengurus partai pengusung lainnya. Kedatangan Anies Baswedan ke tengah panggung langsung disambut meriah para pendukung yang sudah berpanas-panasan. Anies langsung menyapa semua pendukung dengan berjalan di atas panggung menghampiri pendukung. Memulai orasi politiknya, Anies langsung menyentil kondisi Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan Anies mengatakan Aceh sebagai provinsi kaya raya, tapi kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk itu pada 14 Februari mendatang, Anies mengatakan masyarakat Indonesia khususnya diberi 3 pilihan. Anies mengajak semuanya memilih presiden yang bercita-cita melakukan perubahan.
Saat ini, Anies masih terus melakukan orasi. Ia pun memanggil semua partai pengusung dan caleg DPR RI dari Partai PKS, Nasdem, PKB, dan Partai Umat. Syederelun, calon presiden nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan atau akrab disapa Abah Anies, tiba di pelataran Stadion Haji di Murtala pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies Baswedan itu disambut antusias oleh para pendukung yang sudah setia menunggu sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saat ia pertama kali tiba, masyarakat pendukung yang sudah lama menanti langsung berdesakan mendekati Abah Anies. Mereka tampak begitu antusias saat Anies keluar dari dalam mobil dan menyapa para pendukung. Tidak sedikit dari mereka yang begitu semangat untuk mengabadikan momen tersebut. Bahkan mereka rela berdesak-desakan agar dapat mengambil foto maupun video kedatangan Anies Baswedan. Anies sendiri akan melaksanakan kampanye terbuka di kawasan tersebut hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ya, yuk, bismillah. 1, 2, 3. Ucapkan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar. Ucapkan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar, Panglima Santri. Satu dalam imanku. Gus Muhaimin Iskandar, Panglima Santri sekaligus calon wakil presiden Republik Indonesia, dan Gus Yusuf Huduri selaku pembina Laskar Santri Jawa Tengah. Dan selanjutnya untuk para santri silakan untuk dapat menempatkan diri di depan panggung setelah grup marching band selesai.
Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan acara, kita akan yel-yel terlebih dahulu. Mohon pada Gus Muhaimin untuk tidak meninggalkan lokasi. Kita akan yel-yel terlebih dahulu, Gus. Baik, kita yel-yel yang tadi telah kita persiapkan untuk kita persembahkan khusus untuk Gus Muhaimin. Mohon untuk Bapak Ibu yang masih ada di pinggir untuk dapat ke tengah. Ya, Bapak Ibu yang masih di pinggir untuk dapat ke tengah, kita akan yel-yel terlebih dahulu dalam rangka menyambut kehadiran Gus Muhaimin Iskandar dan juga Gus Yusuf Buduri dan serta rombongan yang telah hadir dalam siang hari ini. Baik, Laskar Santri bisa geser, yang tengah silakan diisi. Laskar Santri sing ninggalke salat fakot hadamatin, maka sama artinya dia dengan menghancurkan Islam. Kalau sholat menjadi tiangnya agama, maka sholat menjadi tiang kehidupan manusia. Keluarga sampeyan pengen ayam tentrem menapa mboten, Bu? Nek keluargane pengen ayam tentrem, sholate sing tertib 5 waktu, insyaallah keluargane ayam tentrem. Allahumma termasuk Indonesia. Kalau Indonesia kepingin kokoh, kepingin tentrem ayam, kita cari pemimpin sing sholate tertib. Setuju? Kita isi DPR RI di Senayan, DPR yang sholatnya tertib, insya Allah anti korupsi. Allahumma. Kita nyari presiden, wakil presiden sing sholat 5 waktunya tertib. Setuju? Di antara 3 calon presiden sing sholate tertib, ngertos mboten? Siapa calon presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Siapa wakil presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Calon presiden sing Fatihah jangkep sapa? Calon wakil presiden sing iso maca Quran fasih sapa? Dene wis paham kabeh. Ini penting, Pak. Penting. Kalau pemimpin kita sholatnya tertib, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, insya Allah pemimpin kita Indonesia akan diberikan aman karena pemimpinnya akan terjaga dari maksiat dan mungkarat. Allahumma jujur memang kula sing paham ya mung Pak Anies karo Pak Muhaimin. Pak Anies wingine kula sareng teng Trenggalek tekan mriko pas wangsane maghrib teng pesantren kalih Pak Kiai didaulat untuk menjadi imam sholat maghrib. Alhamdulillah Fatihah fasih tur Fatihah yo nganggo bismillah. Cetha bismillah, Beb. Rono wingi ana sing ngomong Pak Anies ki ora patek bismillah jarene. Ternyata mbasan imami bismillah cetha tekan rampung surate juga fasih. Itu. Ini sudah terbukti. Kalau yang lainnya saya belum terus terang. Kalau dereng nate makmum Pak Prabowo. Yo mungkin luwih fasih, mungkin aku urung tau krungu, Pak. Pak Ganjar yo ngono, aku yo urung tau makmum, Pak. Sing wis tau makmum Pak Anies. Apa maning Pak Muhaimin Iskandar pun bola bali. Beliau itu belum lahir saja sudah santri. Beliau itu satu-satunya calon wakil presiden dan presiden yang nasabnya langsung kepada muassis Nahdlatul Ulama. Buyute Mbah Bisri
disamsuri. Mula wong-wong NU aja keblingar nek arep golek wakil presiden sing jelas nasab NU ne, sing jelas kesantriannya, maka pilih nomor niki sing penting. Apa sih? Penting La illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami Laskar Santri Wonosobo mendeklarasikan ada pemilu 2024. Kami Laskar Santri Wonosobo siap mengawal visi misi dan program kerja Haji Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar agar terwujud keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan, yang mau perubahan, yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan, yang mau perubahan, yang mau perubahan pilih amin. Amin. Menang, menang, menang. Amin. Baik, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, aja dilanjutkan dengan orasi politik dari Gus. Petani Indonesia selama 10 tahun terakhir ini kesulitan pupuk, hasil produksinya juga tidak terjual dengan harga yang sesuai, betul? Saya berkesimpulan pemerintah mengabaikan dan membiarkan nasib petani, betul? Lebih parah lagi, program pemerintah di dalam menyediakan pangan nasional niku mboten nglibatno petani. Wonten program namine lumbung pangan atau bahasa Inggrisnya food estate, ngentekno duit puluhan bahkan ratusan triliun digarap oleh perusahaan, tidak melibatkan petani dan gagal. Hutane wis ditebang, digarap, ditanduri yang namanya singkong, gak bisa tumbuh, alame rusak, duit triliunan hilang. Kualat poro petani. Insya Allah amin menang. Program gak jelas ini kita hentikan dan uangnya kita siapkan untuk beli pupuk buat rakyat kita. Setuju? Sampean dibujuki ya seneng ae. Puluhan triliun bahkan ratusan triliun, amin menang, langsung anggarannya digunakan untuk membantu petani. Dan insya Allah kalau petani bisa produksinya baik, maka pangan nasional akan terpenuhi. Amin.
Kalau pangan nasional terpenuhi, tidak perlu lagi mengandalkan impor pangan. Setuju? Ini yang disebut perubahan. Kersa mboten perubahan nasib. Kok gelem ae dibujuki rek bolak-balik. Nggih napa nggih? Alhamdulillah, kula remen sangat saged sowan panjenengan sedaya, terutama ibu-ibu ingkang wah luar biasa. Katanya saya dengar gowo panganan dewe, saling berbagi, ada yang iuran begono, ada iuran minuman, ada yang nyewangi iuran panggung. Ya Allah, luar biasa, jazakumullah ahsanal jaza. Moga-moga Allah memberikan imbalan pahala yang lebih besar lagi. Dan saya bersaksi dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, semua ikhtiar kita dalam rangka bersatu dengan seluruh kekuatan saudara-saudara kita di berbagai tempat, insya Allah menjadi energi perubahan nasib 270 juta rakyat Indonesia. Amin. Dados sedekah panjenengan kangge konsumsi, sedekah panjenengan kangge panggung, sedekah panjenengan kangge seluruh kehadiran di sini, termasuk yang keringetan panasan ninggalno rumah, ninggalno kegiatan kumpul di sini, kita abdikan untuk negeri kita supaya berubah menjadi adil dan makmur. Amin. Boten sia-sia, kelak suatu hari kalau Indonesia berubah menjadi lebih baik, kita bisa menyatakan kami termasuk yang ikut andil dalam mewujudkan perubahan bangsa menjadi adil dan makmur. Amin. Kula sakjane pun dangu gatel delok keadaan ini ora berubah-berubah. Bagi sembako nek menjelang pemilu tok. Betul apa betul? Mau Gus Yusuf nyampaikan bantuan sosial itu bukan uang pribadi. Bantuan sosial itu uang rakyat yang memang kewajibannya harus disalurkan kepada rakyat semuanya. Kemarin ada salah satu calon masang gambarnya di bansos. Saya nyatakan, kamu menumpang rakyat untuk pemilu, berarti kamu tidak punya etika dan akhlak untuk masa depan bangsa kita. Oleh karena itu, saya yakin Wonosobo imane kuat kabeh. Amin. Wonosobo santrine menang mutlak. Amin. Wonosobo kekuatan NU-nya solid. Wonosobo habaib dan kiai-kiainya solid. Tadi Habib Thohir cerita, Gus, saya itu dirayu sebelah sono, mau dikasih ini, dikasih itu. Saya alhamdulillah luwe apik dodol sarung, tapi tidak menanggung hutang yang akan membebani masa depan bangsa kita. Mugi-mugi ulama-ulama, habaib-habaib, kiai-kiai, asatidat yang istiqomah diberi umur panjang dan sehat walafiat, diberi kekuatan. Hasil dari yang nggak jelas berarti nanti kalau memimpin harus nanggung beban ngikuti perintah yang nyumbang. Betul apa betul? Alhamdulillah. Amin. Anies Muhaimin niat tulus ikhlas dengan sungguh-sungguh atas perintah kiai-kiai, atas hasil istikharah kiai-kiai, atas perintah PKB, atas dukungan partai-partai Nasdem, PKS dan yang lain. Bismillah, noto negara kanggo kemuliaan warga rakyat bangsa Indonesia. Amin. Insya Allah perubahan ini akan datang bukan karena didikte oleh siapapun, karena memang harapan dan kemauan seluruh rakyat Indonesia.
Pulau sampun keliling, saking Aceh, Sumatera, Jawa pada dasarnya semua sudah, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua, semua punya gairah mendukung perubahan. Karena apa? Karena nasib harus dirubah oleh pemerintah yang akan datang. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan melanjutkan kampanye akbar di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Nat, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Setibanya di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Anies disambut oleh parpol pendukung yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan partai lokal lainnya. Bersama sang istri Ferry Farhati, Anies mendapat kalungan bunga dari Kapten Tim Kampanye Daerah, TKD, Aceh TGK Gufran Zainal Abidin, diiringi alunan musik tradisional Aceh, Serune Kale. Proses penyambutan dilanjutkan dengan upacara adat pesijuk, tepung tawar, sebagai penanda ucapan selamat datang dengan harapan mendapat berkah dan kesejukan. Berbagai simpul relawan, simpatisan, dan pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, juga turut menyambut Anies. Salah seorang relawan, Abdullah, menyatakan antusiasme masyarakat Aceh pada sosok Anies Baswedan luar biasa. Menurutnya, figur Anies memiliki magnet yang kuat bagi warga Aceh, khususnya dengan gerakan perubahan yang terus digelorakannya. Daya tarik Anies bagi masyarakat Aceh luar biasa. Warga Aceh dari kota sampai pelosok sangat antusias dengan Anies, kata Abdullah. Anies dijadwalkan akan menghadiri kampanye di Stadion di Murtala dan menemui para pendukung yang tengah menantikan kehadirannya. Syederalun masyarakat mulai membadati pelataran Stadion Haji di Murtala untuk menyaksikan kampanye pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pada Sabtu 27 Januari 2024. Antusiasme masyarakat mulai tampak sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat di mana mereka satu persatu mulai memadati pelataran stadion tempat Anies menyampaikan kampanye politiknya. Rani, salah seorang masyarakat yang menghadiri kampanye mengatakan bahwa dirinya sudah menanti-nanti kedatangan Anies Baswedan ke Banda Aceh untuk menyampaikan kampanye politiknya. Ia mengatakan dirinya sangat mengagumi sosok Anies Baswedan yang baik dalam hal saat menyampaikan pendapat pada saat debat Capres beberapa pekan lalu maupun sosok kewibawaan beliau. Dijadwalkan Anies Baswedan sendiri tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dirinya akan melaksanakan kampanye terbuka di pelataran Stadion Haji di Murtala mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setelahnya, ia akan bertolak ke Bandara Sultan Iskandar Muda dan langsung bertolak ke Riau pada pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk berkampanye terbuka. Pantauan Serambi News di lokasi, saat ini masyarakat terus memadati pelataran Stadion Haji di Murtala sembari menunggu kedatangan Anies Baswedan. Syederalun calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan orasi tunggalnya dalam kampanye di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies disambut gemuruh salawat dan antusias para pendukung yang telah menunggu sekitar 2 jam di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh sejak pagi. Anies tiba bersama dengan istrinya Ferry Farhati Ganis dan rombongan lainnya. Anies juga didampingi oleh Kapten Tim Pemenangan Daerah pasangan Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar Provinsi Aceh, Tengku Gufran Zainal Abidin MA, Ketua DPW Nasdem Aceh Teku Taufikul Hadi, Ketua DPW PKS Aceh Makhyarudin Yusuf, Ketua DPW PKB Aceh Haji Irmawan, dan para ketua dan pengurus partai pengusung lainnya. Kedatangan Anies Baswedan ke tengah panggung langsung disambut meriah para pendukung yang sudah berpanas-panasan. Anies langsung menyapa semua pendukung dengan berjalan di atas panggung menghampiri pendukung. Memulai orasi politiknya, Anies langsung menyentil kondisi Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan Anies mengatakan Aceh sebagai provinsi kaya raya, tapi kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk itu pada 14 Februari mendatang, Anies mengatakan masyarakat Indonesia khususnya diberi 3 pilihan. Anies mengajak semuanya memilih presiden yang bercita-cita melakukan perubahan. Saat ini, Anies masih terus melakukan orasi. Ia pun memanggil semua partai pengusung dan caleg DPR RI dari Partai PKS, Nasdem, PKB, dan Partai Umat.
Syederlun, calon presiden nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan atau akrab disapa Abah Anies, tiba di pelataran Stadion Haji di Murtala pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies Baswedan itu disambut antusias oleh para pendukung yang sudah setia menunggu sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saat ia pertama kali tiba, masyarakat pendukung yang sudah lama menanti langsung berdesakan mendekati Abah Anies. Mereka tampak begitu antusias saat Anies keluar dari dalam mobil dan menyapa para pendukung. Tidak sedikit dari mereka yang begitu semangat untuk mengabadikan momen tersebut. Bahkan mereka rela berdesak-desakan agar dapat mengambil foto maupun video kedatangan Anies Baswedan. Anies sendiri akan melaksanakan kampanye terbuka di kawasan tersebut hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ya, yuk, bismillah. 1, 2, 3. Ucapkan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar. Ucapkan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar, Panglima Santri. Satu dalam imanku. Gus Muhaimin Iskandar Panglima Santri sekaligus calon wakil presiden Republik Indonesia, dan Gus Yusuf Huduri selaku pembina Laskar Santri Jawa Tengah. Dan selanjutnya untuk para santri silakan untuk dapat menempatkan diri di depan panggung setelah grup marching band selesai. Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan
melanjutkan acara, kita akan yel-yel terlebih dahulu. Mohon pada Gus Muhaimin untuk tidak meninggalkan lokasi. Kita akan yel-yel terlebih dahulu, Gus. Baik, kita yel-yel yang tadi telah kita persiapkan untuk kita persembahkan khusus untuk Gus Muhaimin. Mohon untuk Bapak Ibu yang masih ada di pinggir untuk dapat ke tengah. Ya, Bapak Ibu yang masih di pinggir untuk dapat ke tengah, kita akan yel-yel terlebih dahulu dalam rangka menyambut kehadiran Gus Muhaimin Iskandar dan juga Gus Susu Buduri dan serta rombongan yang telah hadir dalam siang hari ini. Baik, Laskar Santri bisa geser, yang tengah silakan diisi. Laskar Santri sing ninggalke salat fakot hadamatin, maka sama artinya dia dengan menghancurkan Islam. Kalau sholat menjadi tiangnya agama, maka sholat menjadi tiang kehidupan manusia. Keluarga sampeyan pengen ayam tentrem menapa mboten, Bu? Nek keluargane pengen ayam tentrem, sholate sing tertib 5 waktu, insyaallah keluargane ayam tentrem. Allahumma termasuk Indonesia. Kalau Indonesia kepingin kokoh, kepingin tentrem ayam, kita cari pemimpin sing sholate tertib. Setuju? Kita isi DPR RI di Senayan, DPR yang sholatnya tertib, insya Allah anti korupsi. Allahumma. Kita nyari presiden, wakil presiden sing sholat 5 waktunya tertib. Setuju? Di antara 3 calon presiden sing sholate tertib, ngertos badan? Siapa calon presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Siapa wakil presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Calon presiden sing Fatihah jangkep sapa? Calon wakil presiden sing iso maca Quran fasih sapa? Dene wis paham kabeh. Ini penting, Pak. Penting. Kalau pemimpin kita sholatnya tertib, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, insya Allah pemimpin kita Indonesia akan diberikan aman karena pemimpinnya akan terjaga dari maksiat dan mungkarat. Allahumma jujur memang kula sing paham ya mung Pak Anies karo Pak Muhaimin. Pak Anies wingine kula sareng teng Trenggalek tekan mriko pas wangsane maghrib teng pesantren kalih Pak Kiai didaulat untuk menjadi imam sholat maghrib. Alhamdulillah Fatihah fasih tur Fatihah yo nganggo bismillah. Cetha bismillah, Beb. Rono wingi ana sing ngomong Pak Anies ki ora patek bismillah jarine. Ternyata mbasan imami bismillah cetha, tekan rampung surate juga fasih. Itu. Ini sudah terbukti. Kalau yang lainnya saya belum terserang. Kalau dereng nate makmum Pak Prabowo. Yo mungkin luwih fasih, mungkin aku urung tau krungu, Pak. Pak Ganjar yo ngono, aku yo urung tau makmum, Pak. Sing wis tau makmum Pak Anies. Apa maning Pak Muhaimin Iskandar pun bola bali. Beliau itu belum lahir saja sudah santri. Beliau itu satu-satunya calon wakil presiden dan presiden yang nasabnya langsung kepada muassis Nahdlatul Ulama. Buyute Mbah Bisri Samsuri. Mula wong-wong NU aja keblingar nek arep golek wakil presiden
sing jelas nasab NU-ne, sing jelas kesantriannya, maka pilih nomor niki sing penting. Apa sih? Penting. La illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami Laskar Santri Wonosobo mendeklarasikan ada pemilu 2024. Kami Laskar Santri Wonosobo siap mengawal visi misi dan program kerja Haji Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar agar terwujud keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang mau perubahan pilih amin. 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 Amin. Menang. Amin. Baik, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, aja dilanjutkan dengan orasi politik dari Gus. Petani Indonesia selama 10 tahun terakhir ini kesulitan pupuk, hasil produksinya juga tidak terjual dengan harga yang sesuai, betul? Saya berkesimpulan pemerintah mengabaikan dan membiarkan nasib petani, betul? Lebih parah lagi, program pemerintah di dalam menyediakan pangan nasional niku mboten nglibatno petani. Wonten program namine lumbung pangan atau bahasa Inggrisnya food estate, ngentekno duit puluhan bahkan ratusan triliun digarap oleh perusahaan, tidak melibatkan petani dan gagal. Hutane wis ditebang, digarap, ditanduri yang namanya singkong, gak bisa tumbuh, alame rusak, duit triliunan hilang. Kualat poro petani. Insya Allah amin menang. Program gak jelas ini kita hentikan dan uangnya kita siapkan untuk beli pupuk buat rakyat kita. Setuju? Sampean dibujui ya seneng ae. Puluhan triliun bahkan ratusan triliun, amin menang, langsung anggarannya digunakan untuk membantu petani. Dan insya Allah kalau petani bisa produksinya baik, maka pangan nasional akan terpenuhi. Amin. Kalau pangan nasional terpenuhi, tidak perlu
lagi mengandalkan impor pangan. Setuju? Ini yang disebut perubahan. Kersa mboten perubahan nasib? Kok gelem ae dibujuki rek bolak-balik. Nggih napa nggih? Alhamdulillah, kula remen sangat saged sowan panjenengan sedaya, terutama ibu-ibu ingkang wah luar biasa. Katanya saya dengar nggawa panganan dewe, saling berbagi, ada yang iuran begono, ada iuran minuman, ada yang nyewangi iuran panggung. Ya Allah, luar biasa, jazakumullah ahsanal jaza. Moga-moga Allah memberikan imbalan pahala yang lebih besar lagi. Dan saya bersaksi dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, semua ikhtiar kita dalam rangka bersatu dengan seluruh kekuatan saudara-saudara kita di berbagai tempat, insya Allah menjadi energi perubahan nasib 270 juta rakyat Indonesia. Amin. Dados sedekah panjenengan kangge konsumsi, sedekah panjenengan kangge panggung, sedekah panjenengan kangge seluruh kehadiran di sini, termasuk yang keringetan panasen ninggalno rumah, ninggalno kegiatan kumpul di sini, kita abdikan untuk negeri kita supaya berubah menjadi adil dan makmur. Amin. Boten sia-sia, kelak suatu hari kalau Indonesia berubah menjadi lebih baik, kita bisa menyatakan kami termasuk yang ikut andil dalam mewujudkan perubahan bangsa menjadi adil dan makmur. Amin. Kula sakjane pun dangu gatel delok keadaan ini ora berubah-berubah. Bagi sembako nek menjelang pemilu tok. Betul apa betul? Mau Gus Yusuf nyampe akan bantuan sosial itu bukan uang pribadi. Bantuan sosial itu uang rakyat yang memang kewajibannya harus disalurkan kepada rakyat semuanya. Kemarin ada salah satu calon masang gambarnya di bansos. Saya nyatakan, kamu menumpang rakyat untuk pemilu, berarti kamu tidak punya etika dan akhlak untuk masa depan bangsa kita. Oleh karena itu, saya yakin Wonosobo imane kuat kabeh. Amin. Wonosobo santrine menang mutlak. Amin. Wonosobo kekuatan NU-nya solid. Wonosobo habaib dan kiai-kiainya solid. Tadi Habib Thohir cerita, Gus, saya itu dirayu sebelah sono, mau dikasih ini dikasih itu. Saya alhamdulillah luwe apik dodol sarung, tapi tidak menanggung hutang yang akan membebani masa depan bangsa kita. Mugi-mugi ulama-ulama, habaib-habaib, kiai-kiai, asatid-asatidat yang istiqomah diberi umur panjang dan sehat walafiat, diberi kekuatan. Hasil dari yang nggak jelas berarti nanti kalau memimpin harus nanggung beban ngikuti perintah yang nyumbang. Betul apa betul? Alhamdulillah. Amin. Anies Muhaimin niat tulus ikhlas dengan sungguh-sungguh atas perintah kiai-kiai, atas hasil istikharah kiai-kiai, atas perintah PKB, atas dukungan partai-partai Nasdem, PKS dan yang lain. Bismillah, noto negara kanggo kemuliaan warga rakyat bangsa Indonesia. Amin. Insya Allah perubahan ini akan datang bukan karena didikte oleh siapa
siapapun, karena memang harapan dan kemauan seluruh rakyat Indonesia. Pulau sampun keliling, saking Aceh, Sumatera, Jawa pada dasarnya semua sudah, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua, semua punya gairah mendukung perubahan. Karena apa? Karena nasib harus dirubah oleh pemerintah yang akan datang. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan melanjutkan kampanye akbar di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Nat, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Setibanya di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Anies disambut oleh parpol pendukung yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan partai lokal lainnya. Bersama sang istri Ferry Farhati, Anies mendapat kalungan bunga dari Kapten Tim Kampanye Daerah, TKD, Aceh TGK Gufran Zainal Abidin, diiringi alunan musik tradisional Aceh, Seru Nekale. Proses penyambutan dilanjutkan dengan upacara adat pesijuk, tepung tawar, sebagai penanda ucapan selamat datang dengan harapan mendapat berkah dan kesejukan. Berbagai simpul relawan, simpatisan, dan pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, juga turut menyambut Anies. Salah seorang relawan, Abdullah, menyatakan antusiasme masyarakat Aceh pada sosok Anies Baswedan luar biasa. Menurutnya, figur Anies memiliki magnet yang kuat bagi warga Aceh, khususnya dengan gerakan perubahan yang terus digelorakannya. Daya tarik Anies bagi masyarakat Aceh luar biasa. Warga Aceh dari kota sampai pelosok sangat antusias dengan Anies, kata Abdullah. Anies dijadwalkan akan menghadiri kampanye di Stadion di Murtala dan menemui para pendukung yang tengah menantikan kehadirannya. Syederalun masyarakat mulai membadati pelataran Stadion Haji di Murtala untuk menyaksikan kampanye pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pada Sabtu 27 Januari 2024. Antusiasme masyarakat mulai tampak sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat, di mana mereka satu persatu mulai memadati pelataran stadion tempat Anies menyampaikan kampanye politiknya. Rani, salah seorang masyarakat yang menghadiri kampanye, mengatakan bahwa dirinya sudah menanti-nanti kedatangan Anies Baswedan ke Banda Aceh untuk menyampaikan kampanye politiknya. Ia mengatakan dirinya sangat mengagumi sosok Anies Baswedan yang baik dalam hal saat menyampaikan pendapat pada saat debat Capres beberapa pekan lalu maupun sosok kewibawaan beliau. Dijadwalkan Anies Baswedan sendiri tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dirinya akan melaksanakan kampanye terbuka di pelataran Stadion Haji di Murtala mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setelahnya, ia akan bertolak ke Bandara Sultan Iskandar Muda dan langsung bertolak ke Riau pada pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk berkampanye terbuka. Pantauan Serambi News di lokasi, saat ini masyarakat terus memadati pelataran Stadion Haji di Murtala sembari menunggu kedatangan Anies Baswedan. Syederalun calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan orasi tunggalnya dalam kampanye di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies disambut gemuruh salawat dan antusias para pendukung yang telah menunggu sekitar 2 jam di depan Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh sejak pagi. Anies tiba bersama dengan istrinya Ferry Farhati Ganis dan rombongan lainnya. Anies juga didampingi oleh Kapten Tim Pemenangan Daerah pasangan Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar Provinsi Aceh, Tengku Gufran Zainal Abidin MA, Ketua DPW Nasdem Aceh Teku Taufikul Hadi, Ketua DPW PKS Aceh Makhyarudin Yusuf, Ketua DPW PKB Aceh Haji Irmawan, dan para ketua dan pengurus partai pengusung lainnya. Kedatangan Anies Baswedan ke tengah panggung langsung disambut meriah para pendukung yang sudah berpanas-panasan. Anies langsung menyapa semua pendukung dengan berjalan di atas panggung menghampiri pendukung. Memulai orasi politiknya, Anies langsung menyentil kondisi Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan Anies mengatakan Aceh sebagai provinsi kaya raya, tapi kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk itu pada 14 Februari mendatang, Anies mengatakan masyarakat Indonesia khususnya diberi 3 pilihan. Anies mengajak semuanya memilih presiden yang bercita-cita melakukan perubahan. Saat ini, Anies masih terus melakukan orasi. Ia pun memanggil semua partai pengusung dan caleg DPR RI dari Partai PKS,
Nasdem, PKB, dan Partai Umat. Syederlun, calon presiden nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan atau akrab disapa Abah Anies, tiba di pelataran Stadion Haji di Murtala pada Sabtu 27 Januari 2024. Kedatangan Anies Baswedan itu disambut antusias oleh para pendukung yang sudah setia menunggu sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saat ia pertama kali tiba, masyarakat pendukung yang sudah lama menanti langsung berdesakan mendekati Abah Anies. Mereka tampak begitu antusias saat Anies keluar dari dalam mobil dan menyapa para pendukung. Tidak sedikit dari mereka yang begitu semangat untuk mengabadikan momen tersebut. Bahkan mereka rela berdesak-desakan agar dapat mengambil foto maupun video kedatangan Anies Baswedan. Anies sendiri akan melaksanakan kampanye terbuka di kawasan tersebut hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ya, yuk, bismillah. 1, 2, 3. Ucapkan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar. Ucapkan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar, Panglima Santri. Satu dalam imanku. Gus Muhaimin Iskandar, Panglima Santri sekaligus calon wakil presiden Republik Indonesia, dan Gus Yusuf Huduri selaku pembina Laskar Santri Jawa Dan selanjutnya untuk para santri silakan untuk dapat menempatkan diri di depan panggung setelah grup marching band selesai.
yel-yel terlebih dahulu. Mohon pada Gus Muhaimin untuk tidak meninggalkan lokasi. Kita akan yel-yel terlebih dahulu, Gus. Baik, kita yel-yel yang tadi telah kita persiapkan untuk kita persembahkan khusus untuk Gus Muhaimin. Mohon untuk Bapak Ibu yang masih ada di pinggir untuk dapat ke tengah. Ya, Bapak Ibu yang masih di pinggir untuk dapat ke tengah, kita akan yel-yel terlebih dahulu dalam rangka menyambut kehadiran Gus Muhaimin Iskandar dan juga Gus Susu Buduri dan serta rombongan yang telah hadir dalam siang hari ini. Baik, Laskar Santri bisa geser, yang tengah silakan diisi. Laskar Santri sing ninggalke salat fakot hadamatin, maka sama artinya dia dengan menghancurkan Islam. Kalau sholat menjadi tiangnya agama, maka sholat menjadi tiang kehidupan manusia. Keluarga sampeyan pengen ayam tentrem napa mboten, Bu? Nek keluargane pengen ayam tentrem, sholate sing tertib 5 waktu, insyaallah keluargane ayam tentrem. Allahumma termasuk Indonesia. Kalau Indonesia kepingin kokoh, kepingin tentrem ayam, kita cari pemimpin sing sholate tertib. Setuju? Kita isi DPR RI di Senayan, DPR yang sholatnya tertib, insya Allah anti korupsi. Allahumma. Kita nyari presiden, wakil presiden sing sholat 5 waktunya tertib. Setuju? Di antara 3 calon presiden sing sholate tertib, ngertos mboten? Siapa calon presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Siapa wakil presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Calon presiden sing Fatihah jangkep sapa? Calon wakil presiden sing iso maca Quran fasih sapa? Dene wis paham kabeh. Ini penting, Pak. Penting. Kalau pemimpin kita sholatnya tertib, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, insya Allah pemimpin kita Indonesia akan diberikan aman karena pemimpinnya akan terjaga dari maksiat dan mungkarat. Allahumma jujur memang kula sing paham ya mung Pak Anies karo Pak Muhaimin. Pak Anies wingine kula sareng teng Trenggalek tekan mriko pas wangsane maghrib teng pesantren kalih Pak Kiai didaulat untuk menjadi imam sholat maghrib. Alhamdulillah Fatihah fasih tur Fatihah yo nganggo bismillah. Cetha bismillah, Beb. Rono wingi ana sing ngomong Pak Anies ki ora patek bismillah jarine. Ternyata mbasan imami bismillah cetha, tekan rampung surate juga fasih. Itu. Ini sudah terbukti. Kalau yang lainnya saya belum terus terang. Kalau dereng nate makmum Pak Prabowo. Yo mungkin luwih fasih, mungkin aku urung tau krungu, Pak. Pak Ganjar yo ngono, aku yo urung tau makmum, Pak. Sing wis tau makmum Pak Anies. Apa maning Pak Muhaimin Iskandar pun bola bali. Beliau itu belum lahir saja sudah santri. Beliau itu satu-satunya calon wakil presiden dan presiden yang nasabnya langsung kepada muassis Nahdlatul Ulama. Buyute Mbah Bisri Samsuri. Mula wong-wong NU aja keblingar nek arep golek wakil presiden
pangan sing jelas nasab NU-ne, sing jelas kesantriannya, maka pilih nomor niki sing penting. Apa sih? Penting. La illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami Laskar Santri Wonosobo mendeklarasikan ada pemilu 2024. Kami Laskar Santri Wonosobo siap mengawal visi misi dan program kerja Haji Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar agar terwujud keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang mau perubahan pilih amin. 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 Amin. Menang. Amin. Baik, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, aja dilanjutkan dengan orasi politik dari Gus. Petani Indonesia selama 10 tahun terakhir ini kesulitan pupuk, hasil produksinya juga tidak terjual dengan harga yang sesuai, betul? Saya berkesimpulan pemerintah mengabaikan dan membiarkan nasib petani, betul? Lebih parah lagi, program pemerintah di dalam menyediakan pangan nasional niku mboten nglibatno petani. Wonten program namine lumbung pangan atau bahasa Inggrisnya food estate, ngentekno duit puluhan bahkan ratusan triliun digarap oleh perusahaan, tidak melibatkan petani dan gagal. Hutane wis ditebang, digarap, ditanduri yang namanya singkong, gak bisa tumbuh, alame rusak, duit triliunan hilang. Kualat poro petani. Insya Allah amin menang. Program gak jelas ini kita hentikan dan uangnya kita siapkan untuk beli pupuk buat rakyat kita. Setuju? Sampean dibujuki ya seneng ae. Puluhan triliun bahkan ratusan triliun, amin menang, langsung anggarannya digunakan untuk membantu petani. Dan insya Allah kalau petani bisa produksinya baik, maka pangan nasional akan terpenuhi. Amin. Kalau pangan nasional terpenuhi, tidak
perlu lagi mengandalkan impor pangan. Setuju? Ini yang disebut perubahan. Kersa mboten perubahan nasib? Kok gelem ae dibujuki rek bolak-balik. Nggih napa nggih? Alhamdulillah, kula remen sangat saged sowan panjenengan sedaya, terutama ibu-ibu ingkang wah luar biasa. Katanya saya dengar nggawa panganan dewe, saling berbagi, ada yang iuran begono, ada iuran minuman, ada yang nyewangi iuran panggung. Ya Allah, luar biasa, jazakumullah ahsanal jaza. Moga-moga Allah memberikan imbalan pahala yang lebih besar lagi. Dan saya bersaksi dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, semua ikhtiar kita dalam rangka bersatu dengan seluruh kekuatan saudara-saudara kita di berbagai tempat, insya Allah menjadi energi perubahan nasib 270 juta rakyat Indonesia. Amin. Dados sedekah panjenengan kangge konsumsi, sedekah panjenengan kangge panggung, sedekah panjenengan kangge seluruh kehadiran di sini, termasuk yang keringetan panasen ninggalno rumah, ninggalno kegiatan kumpul di sini, kita abdikan untuk negeri kita supaya berubah menjadi adil dan makmur. Amin. Boten sia-sia, kelak suatu hari kalau Indonesia berubah menjadi lebih baik, kita bisa menyatakan kami termasuk yang ikut andil dalam mewujudkan perubahan bangsa menjadi adil dan makmur. Amin. Kula sakjane pun dangu gatel delok keadaan ini ora berubah-berubah. Bagi sembako nek menjelang pemilu tok. Betul apa betul? Mau Gus Yusuf nyampe akan bantuan sosial itu bukan uang pribadi. Bantuan sosial itu uang rakyat yang memang kewajibannya harus disalurkan kepada rakyat semuanya. Kemarin ada salah satu calon masang gambarnya di bansos. Saya nyatakan, kamu menumpang rakyat untuk pemilu, berarti kamu tidak punya etika dan akhlak untuk masa depan bangsa kita. Oleh karena itu, saya yakin Wonosobo imane kuat kabeh. Amin. Wonosobo santrine menang mutlak. Amin. Wonosobo kekuatan NU-nya solid. Wonosobo habaib dan kiai-kiainya solid. Tadi Habib Thohir cerita, Gus, saya itu dirayu sebelah sono, mau dikasih ini dikasih itu. Saya alhamdulillah luwe apik dodol sarung, tapi tidak menanggung hutang yang akan membebani masa depan bangsa kita. Mugi-mugi ulama-ulama, habaib-habaib, kiai-kiai, asatid-asatidat yang istiqomah diberi umur panjang dan sehat walafiat, diberi kekuatan. Hasil dari yang nggak jelas berarti nanti kalau memimpin harus nanggung beban ngikuti perintah yang nyumbang. Betul apa betul? Alhamdulillah. Amin. Anies Muhaimin niat tulus ikhlas dengan sungguh-sungguh atas perintah kiai-kiai, atas hasil istikharah kiai-kiai, atas perintah PKB, atas dukungan partai-partai Nasdem, PKS dan yang lain. Bismillah, noto negara kanggo kemuliaan warga rakyat bangsa Indonesia. Amin. Insya Allah perubahan ini akan datang
bukan karena didikte oleh siapapun, karena memang harapan dan kemauan seluruh rakyat Indonesia. Pulau sampun keliling, saking Aceh, Sumatera, Jawa pada dasarnya semua sudah, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua, semua punya gairah mendukung perubahan. Karena apa? Karena nasib harus dirubah oleh pemerintah yang akan datang. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan melanjutkan kampanye akbar di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Nat, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Setibanya di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Anies disambut oleh parpol pendukung yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan partai lokal lainnya. Bersama sang istri Ferry Farhati, Anies mendapat kalungan bunga dari Kapten Tim Kampanye Daerah, TKD, Aceh TGK Gufran Zainal Abidin, diiringi alunan musik tradisional Aceh, Seru Nekale. Proses penyambutan dilanjutkan dengan upacara adat pesijuk, tepung tawar, sebagai penanda ucapan selamat datang dengan harapan mendapat berkah dan kesejukan. Berbagai simpul relawan, simpatisan, dan pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, juga turut menyambut Anies.